Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Episode yang saya sangka tadinya kita akan menemukan seorang rekan diskusi yang memahami Bible secara menyeluruh, tapi rupanya sahabat tahu sendiri, beberapa saat kita sudah berdiskusi dengan tema ini, tapi rekan-rekan kita dari Kristen malah bukan memberikan solusi dari masalah ini, tetapi mengajak kita mutar-mutar. Tapi kita akan tetap mengejar, karena materi ini harus tuntas. Paling tidak mungkin malam ini ada yang tidak nyimak, atau kemarin ada yang tidak nyimak dari pihak sebelah, dan kemudian malam ini baru melihat dan akhirnya tertarik. Olehnya itu, kita berharap setiap malam orang yang berbeda yang naik ke sini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Islam sudah terpuaskan dengan jawaban saudara-saudara dari pihak sebelah yang menjelaskan tentang posisi orang-orang atau siapapun yang terlibat di dalam rencana penyaliban terhadap utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Selanjutnya, salam serta taslim senantiasa kita ucapkan, kita aturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita untuk mengenal kehidupan ini jauh lebih baik. Semakin hari semakin kita belajar ajarannya, semakin nyata kebenaran Islam dan kejayaan Islam semakin nampak bagi kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa, tentu yang kita naikkan adalah saudara kita dari non-muslim. Tujuannya adalah untuk meminta keterangan dari mereka posisi daripada pelaku penyaliban Yesus itu di mata mereka itu apa? Apakah mereka penjahat atau mereka itu adalah pahlawan? Jadi teman-teman, saya sambil live begini, saya nyimak YouTube. Sebelah sini YouTube, sebelah sana juga. Cuman ini saya tidak tampilkan komentar daripada teman-teman yang ada di YouTube. Kalau yang sebelah sana, saya membaca siapa aja yang komen di YouTube dan siapa yang belum belum dikasih kode biru, seperti Fitri Hanum yang baru masuk ya. Oke, jadi kita santai aja, kita naikkan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Belum ini ya? Belum duduk ya?
Selamat malam, Saudara Abdul Jalil. Halo. Halo. Saudara Kirana, selamat malam. Bertahun naik uas. Selamat malam. Iya, Malam. malam Bang. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya. Iya. Dibuka kameranya, Bang. Harus buka kamera ya? Iya, biar teman-teman juga lihat saya ngomong sama siapa kan gitu ya. Mana masih bersemen-semen ini? Iya, nggak apa-apa, Ya. Bang. Hah? Saya juga belum mandi, ini udah 4 hari. Iya bang, kan nampak ganteng, saya bersemen-semen bang. Pakai Alah, filter lah, Bang. Kayak akunya juga. Bang. Ah, berarti bohong tuh bang. Nggak apa-apa. Daripada nampak bersemua, nanti tak mimpi-mimpi orang itu. Salah ngomong Wow, banyak anak kecil di sana, Bang. Iya banyak bang, banyak bang. Jadi gimana, kita mau diskusi ini atau gimana? Enggak, mau bertanya aja bang. Buka kamera dulu dong. Hah? Buka kamera. Waduh, Ya kamera. suara anak kecil. Apa itu ribut? Uish. Garam, Bang. Suara anak kecil itu nggak bisa kan ya? Kalau nggak salah anak kecil itu rawan ya, apalagi tadi pas naik baru 3 detik situ ada peringatan ini akun. Halo, selamat malam. Malam, selamat malam. Selamat malam lagi, Bang. Muter-muter lagi deh kita. Bukalah kameranya. Oke. Dapat isolasi tuh, HP-nya rusak nanti. Rusak nanti HP-nya, Bang. Kameranya dikasih isolasi kayak gitu. Buka aja Enggak isolasi. apa. Enggak diisolasi apa, dia udah lama ini. Kayak jorok rasa dari dalam kameranya ini. Oh, dicuci dulu lah, rendam rinso apa Di- kayak. Ntar ku gosok. Ntar kalau kita gosok ya. Tetap aja jadi ya apa, agak-agak kabur dia, berkabut-kabut. Oh iya, sudahlah. Kalau Masih mutar lagi kira-kira ini malam, mutar lagi kayak semalam. Atau enggak sudah lah, apa? Pertanyaanmu nih ya nih, kayaknya eksekutor salib pahlawan. apakah Salah. pahlawan atau penjahat? Kenapa aku bilang salah? Iya. Definisi pahlawan dulu, memenuhi syarat enggak itu si eksekutor itu jadi pahlawan kan gitu? Bukan hanya memberikan keselamatan duniawi, tapi justru menyelamatkan hidup kekal orang-orang Kristen, termasuk saudara. Oh salah. Jadi apa? Gini dia, kalau seseorang dikatakan pahlawan, Iya, seseorang dikatakan pahlawan jika dia memberikan pengorbanan, ada yang dikorbankannya. Jadi kalau macam pahlawan nasional, kalau pahlawan nasional kan ada pengorbanannya. Contohnya berkorban nyawa atau berkorban waktu. mereka korban Gitu. mereka malah korban untuk ke neraka malah demi untuk keselamatan kalian. Malah itu nggak benar, itu dipaksakan pahlawan itu. Tapi Artinya faktanya kan definisinya gitu. dipaksakan. Salah lah. Bukan. Seseorang bisa dikatakan pahlawan bila mana pekerjaannya itu bermanfaat bagi orang lain.
Nah, mereka bekerja ini menyalip, hasilnya sangat bermanfaat. Miliaran manusia menerima dari upah pekerjaan mereka. Cuman sayangnya orang-orang yang menerima ini tidak mau berterima kasih. Itu aja sih. Jadi yang pahlawan itu sebenarnya jika dia memberikan sumbangan, pengorbanan jiwa raga atau apa saja, bisa harta, bisa saja harta pun bisa jadi pahlawan sih terhadap orang lain. Ada yang dikorbankannya. Begitu. Iya. Kan jelas-jelas mereka melakukan satu tindakan yang menghasilkan hasil yang jelas. Memberikan keselamatan kepada saudara Kristen. Mungkin dalam hal ini tindakan mereka tidak tergolong tindakan seorang pahlawan karena tidak memenuhi syarat apa yang mereka perjuangkan. Tapi bagi yang mereka menerima pekerjaan itu sebagai jalan keselamatan, ya harus ngaku dong. Kalau itu adalah tindakan yang berjasa, sangat berguna menyelamatkan saudara, kan gitu. Maka suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, saudara harus legowo untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Oh salah. Kok bisa? Benar. Jadi dia itu, ini kita apa loh, eksekutor salib ini siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksud di situ adalah mereka yang berkongkoh-kongkoh untuk sepakat Siapa? menyalib Yesus. Mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat, termasuk Yudas dan juga yang merasuki Yudas. Yang berpendapat bahwa dia pahlawan siapa? Yang melihat pekerjaan mereka ini sangat bermanfaat bagi saudara kami Kristen, termasuk kepada Anda. Pahlawannya tentara Romawi atau Yesus? Ya pahlawan bagiku ya kan. Tentara Romawi atau Yesus? Termasuk Yesus di dalamnya, termasuk yang disalib. Termasuk yang disalib. Termasuk yang disalib ya. Iya, karena meskipun mereka membunuh, tapi kalau mereka tidak ada oknum yang dibunuh, maka Kristen tidak mendapatkan keselamatan. Begitu juga sebaliknya, meskipun ada yang jadi objek untuk dikorbankan, tapi tidak ada pelaku untuk melakukan prosesi pengorbanan itu juga tidak bisa. Maka dua hal ini adalah satu dalam kerangka pekerjaan yang diterima oleh saudara Kristen sebagai jalan untuk selamat. Kan itu. Nah, sekarang permasalahannya Kristen ini tahu diri nggak? Kok bisa salah? Inilah namanya kesimpulan yang prematur. Artinya kesimpulan yang dipaksakan. Enggak. Justru ini kesimpulan yang menyadarkan saudara antara mau mengatakan terima kasih, mau mengatakan terima kasih atau meninggalkan ajaran tersebut. Itu aja. Jadi kami selamat bukan karena si tentara Romawi, kami selamat karena Yesus. Kalau Yesus tidak dibunuh oleh mereka, gimana Anda selamat? Selamat juga. Caranya gimana? Akan ada. Caranya? Akan ada upaya penyelamatan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Nggak mesti melalui dia. Tapi faktanya dalam dalil tanpa kebangkitan, tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Nah, gimana dong? Ya jadi satu-satunya jalan adalah salib. Nah, makanya sekarang dengar. Gimana? Di Markus 9 ayat 31 kan udah dibilang bahwa anak manusia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus sendiri ngomong kan. Artinya dia memang sudah tahu dia bakal dibunuh lah ya. Dan dia juga sudah tahu dia bakal bangkit pada hari yang ketiga. Itu karena pernyataan Yesus langsung. Jadi entah siapapun pelakunya, X, Y, Z, siapapun, tetapi itu pasti berlangsung. Nggak mesti tentara Romawi. Karena nggak seperti itu. Kami nggak mengenal takdir. Oh, tentara Romawi ditakdirkan harus membunuh Yesus. Nggak begitu juga. Semua kan pilihan. Artinya kalau nggak dibunuh tentara Romawi itu akan ada penyelamatan lain oleh Tuhan.
nggak mesti nggak paku mati, nggak begitu caranya. Tapi Tapi katanya pada saat itu pilihan yang dilakukan oleh Kayapas dan kawan-kawan itu yang menyalibkan Yesus, ya terjadilah peristiwa itu. Nah. Andai si Kayapas itu tidak melakukan itu, tetap juga dilakukan Tuhan penyelamatan terhadap dosa manusia. tapi yang tertulis mati datang untuk mati, untuk disalib, untuk dibunuh. Ya, Yesus memang datang. Iya, dia sudah tahu dia bakal dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kan sudah dinyatakan ya, 2 kali dia mengatakan itu. Pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya. Dia udah tahu akan menderita. Dia udah tahu kok akan dibunuh, dan dia sudah tahu mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang lupa sajanya si Petrus itu dengan si Maria Magdalena itu waktu lari ke kubur waktu pagi-pagi hari itu. Nggak diingatnya pernyataan Yesus sebelum dia mati bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Padahal udah dikasih tahu. Dengan demikian, Yesus sudah mengatur. Ada yang mengeksekusi, ada yang menangkap, ada yang menombak, ada yang mengikat, ada yang memaku. Orang-orang bukan itu Yesus semua. yang mengatur itu. Lalu Bukan begitu. Anda tadi mengatakan Yesus sudah tahu. Berarti Yesus gimana ceritanya? Berarti Yesus Yesus sudah menyusun. tahu dia akan dibunuh. Iya, dia sudah tahu dia akan dibunuh. Berarti dia sudah tahu ada pembunuhnya. Berarti itu sudah dirancang. Iya. Nah, berarti sudah rancangan kan? Bukan dirancang itu. Siapa yang bilang dirancang? Tapi katanya nubuat. Kalau tidak dirancang lalu gimana? Dibunuh. Yesus Data yang ada, Yesus sudah mengatakan dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu saja. sekarang begini. Yesus sendiri di dalam Lukas 22 nomor 22 mengatakan, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Berarti sudah ditetapkan, dia ditetapkan, artinya semua yang terlibat di sana itu sudah ditetapkan. Berarti ini sudah rencana, entah itu rencana Tuhan kah atau rencana iblis. Kalau dia rencana Tuhan, Tuhan adalah pahlawan. Kalau dia rencana iblis, berarti dia adalah pahlawan. Siapapun yang di belakang kejadian, dia adalah pahlawan. Tidak bisa tidak. Karena itu rangkaian. Bayangkan, menyelamatkan miliaran manusia. Orang-orang itu Menyelamatkan. Yesus Iya, tidak karena bisa Yesus yang mati. berkorban. Yesus tidak bisa mati kalau dia tidak dikorbankan. Jadi tentara Romawi itu pembunuh. Nah, itu dia. Makanya. Jadi dengar, tentara Romawi itu adalah eksekutor. Dalang di balik eksekusi itu adalah orang ahli Taurat, Farisi. Kan begitu. Dalangnya, eksekutornya tentara Romawi. Yang korban itu, yang di kayu salib itu, yang berkorban itu Yesus, berkorban darah dia. Dia berkorban nyawa. Jadi pahlawannya Yesus. Siapa yang berkorban, dialah pahlawan. Bukan siapa yang nyucuk dia pahlawan. Bukan itu masalahnya. Kalau cuman Yesusnya kemudian itu tidak memberikan upah apa-apa, ini tidak masalah. Masalahnya karena kematiannya miliaran manusia selamat. Yesus ini harus berterima kasih dong kepada yang membunuhnya. Berkat kalian tos kerja kalian bagus. Teman-teman kita di belakang selamat. Kan begitu. Apalagi itu sudah nyata kali. Cuman mungkin konsepnya yang salah. Karena orang-orang Yahudi itu tidak pernah menerima keselamatan dari hasil membunuh. Syukran, saudara I. Tidak ada orang Yahudi selamat itu karena menghapus dosa mereka dengan binatang. Nah ini kok manusia yang dibunuh? Jangan-jangan yang dibunuh ini adalah penjahat. Lalu kemudian sibilisis memutar penjahat ini sebagai juru selamat. Itu baru tepat. Tapi kalau yang dibunuh orang benar, lalu kemudian untuk nebus dosa, maka rentetan dari kejadian itu yang terlibat semua adalah pahlawan. Tanpa tentara Romawi, Yesus mau mati kayak mana? Minum racun, tidak bisa. Di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18,
Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi saudara, ya tinggal dua pilihan nih. Anda mengucapkan terima kasih banyak kepada Sibilis Isis, atau Anda angkat kaki. Tinggal itu. Masa orang memberikan keselamatan, orang memberikan payah. Seibarat kata begini, Anda dalam keadaan susah payah, kemudian ada orang yang datang ke Anda membawa harta karun, di mana harta itu didapatkan dari hasil membunuh. Anda ingin katakan apa kepada pembunuh ini yang telah menyelamatkan nyawa Anda? Penjahat, tapi Anda nikmati hartanya yang dikasih. Asyhadu. Kok asadu apanya asadu? Bersaksi tiada Tuhan selain Tuhannya Yesus, dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Janganlah dikorbankan. Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 16, roh kebenaran itu apabila ia datang, dia memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Kan itu poinnya. Di Islam mana ada kami menghina beliau, enggak ada. Malah apa yang saya lakukan ini adalah upaya untuk membersihkan beliau dari pitnahan-pitnahan. Cobalah ya. Kenapa saudara Kristen itu menerima salib sebagai penebus dosa? Karena orang Kristen itu didoktrin bahwa Yesus harus mati karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ujung-ujungnya Adam kan? Yang membenci Adam, yang bersumpah di hadapan Tuhan untuk kemudian mencelakai Adam itu siapa? Yang bersumpah di hadapan pencipta langit dan bumi untuk merusak Adam itu siapa? Kok sekarang ada saudara Kristen memfitnah Adam malah? Adam kok jadi sasaran? Kayak kalian ini benci kali sama Nabi kita Adam alaihissalam. Padahal Adam justru adalah manusia yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Kok difitnah bawa dosa? Siapa yang mendapatkan keuntungan setelah Adam difitnah mendapatkan dosa? Waris keturunannya dan seterusnya. Kan iblis yang tepuk tangan. Padahal di kitab Kejadian tidak ada Nabi Adam itu mewariskan dosa. Dia diampuni, malah di Kejadian 5 nomor 2, keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Nah, siapa sih yang memfitnah, yang menghembuskan fitnahan murahan ini kepada Nabi Adam? Kalau bukan lawannya. Karena Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya iblis akan selalu menjatuhkan anak keturunan Adam. Pada zaman Abraham, pada zaman Daud, pada zaman siapa? Nuh, pada zaman Lot, pada zaman Musa, pada zaman Yesus, selalu saja ada iblis yang mengganggu mereka ketika mereka mengajak manusia menuju kepada Tuhan yang benar, yang menyelewengkan ajarannya. Gitu saudara Efra. Ikuti saya bang. Asyhadu. Oh, aku cuma mengenal persis Tuhanku cuma. Aku kenal Tuhanku dengan persis lah. Aku tahu Tuhanmu, aku tahu. Aku kenal yang saudara sembah. Ya. Aku tahu. Saya tahu. Yang kau Yesus sebut berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. Ya. Dombaku mengenal aku mengenal dombaku. Jadi pencuri datang lewat jendela. Jadi kau ini cuma serigala berbulu domba. Kau pura-pura memuji Yesus padahal kau penyesat. Bukan, salah itu bang, salah itu. Kau tunjukkan ajaran Islam yang menghujat Yesus. Ada enggak? Tunjukkan aja dulu satu. Ajaran Yesus yang ajaran Islam. Iya, silakan. Silakan tunjukkan ajaran Islam yang menghina Yesus ya, ajaran Yesus silakan. Matius 16 ayat 21, Markus 9 ayat 31, satu aja dulu. Lukas 22 ayat aku satu lupa. Aja dulu. Yesus sendiri sudah mengatakan sebentar. Satu aja dulu. Matius 16 aja dulu. Sebentar. Kita ulas satu-satu, silakan.
Matius 16 ayat 21. Sampai Di situ 23 kan? pun Yesus sudah berkata, dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Islam berkata, dia tidak mati dan tidak disalibkan. Itu adalah penghujatan luar biasa. Oke. Kau mendustakan ucapan Sabar Yesus. dulu saudara, sabar. Pelan-pelan, jangan emosi. Pelan-pelan. Ketika Anda mengatakan anak apa-apa, anak manusia akan disalibkan, akan dianiaya, lalu kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia itu siapa? Islam mengatakan ada anak manusia yang diserupakan dengan manusia. Yesus mengatakan ada penyesat, ya manusia juga. Itu kan jelas itu. Tidak ada Islam menghujat Nabi Isa, nggak ada. Yesus nggak ada. Anak manusia. Dia mengatakan dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kan itu sudah jelas. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan dia, bukan aku. Kan gitu poinnya. Jadi nggak ada. Cobalah ya, kalau Anda teruskan di data nomor 23. Petrus berpikir apa di situ? Kamu Yesus, kalau kau ke sana kau mati, kau disalib pasti kau mati. Akhirnya Petrus menarik dia ke samping. Dikatakannya Yesus, enyahlah kau iblis. Kau adalah satu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Meskipun 10.000 di kananmu, 1.000 di kirimu, aku akan menyelamatkan kau. Apapun yang terjadi, kau tidak akan dicederai. Aku akan menyelamatkan kau karena aku adalah tempat perlindunganmu. Tidak akan mungkin aku celakakan kamu. Makanya Petrus berpikir pasti mati orang ini. Mati pasti dia. Karena sudah siap semua eksekutor semuanya. Pasti mati. Jangan kau ke sana. Ditariknya gurunya. Yesus mengatakan jangan. Kau pikir bapak saya itu tidur. Kau pikir yang mengutus saya itu diam. Enggak. Barusan tadi dia kirim malaikat untuk aku. Tenang aja kau. Nah itu artinya bahwa ketika Tuhan memiliki rancangan, memiliki ide, gagasan, rencana untuk anak-anaknya yang dikasihi, untuk hambanya yang dikasihi, maka kita harus kembali ke perjanjian lama. Apa yang diinginkan Tuhan kepada orang-orang yang diutusnya? Abraham selamat, Daud selamat, Musa selamat dari penjajahan. Kok giliran Yesus gak diselamatkan? Selamat dong. Apalagi cuma tentara. Laut aja ketika Fir'aun mengejar Musa, laut dibelah sama Tuhan untuk menyelamatkan dia. Apalagi cuma tentara ongol-ongol. Tidak bisa. Yesus sudah menyerahkan. Aku serahkan kepadamu, kaulah. Nah, berarti kuasa langit yang bekerja. Maka dari itu turun malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Siap-siap Yesus, kau akan jadi makhluk langit nih. Begitu dia selesai, langsung terangkat ke langit. Maka apa kata Yesus di data nomor 52-53 di Lukas 22 ketika orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala, pengawal-pengawal para datang. Sang kamu ini perampok penyamun. Sampai kau datang ingin menangkap aku pakai pentungan, pakai pedang. Padahal tiap hari kau lihat aku kan mengajar. Tapi kau nggak ngapa-ngapain, kau nggak ganggu aku. Kok giliran sekarang kalian mau membunuhku? Nah, Yesus tambahi kata-katanya, tetapi sekarang ini adalah waktumu dan waktu penguasa gelap. Makanya Yohanes 12 nomor 31 kan Anda baca kan? Apa kata Yesus? Penguasa, sekarang saatnya dunia dihakimi. Sebab penguasa dunia telah datang dan akan dilemparkan keluar. Nah, siapa yang dilemparkan keluar? Lemparkan keluar dari mana? Dari dunia orang mati. Itulah yang keluar hari ketiga. Yesus sudah di atas. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan kata akulah dia, akulah kaya. Kan itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Tapi saudara bukan muridnya. Orang dari barat datang ke sini. Dulu saudara nenek moyangnya animisme, sama seperti aku. Bukan murid Yesus yang datang ke Indonesia ngajarin kita Kristen. Bukan juga langsung muridnya kemudian Nabi Muhammad sahabatnya langsung ke sini. Bukan. Tetapi melalui orang ketiga. Orang-orang yang di Indonesia belajar di Arab. Orang Arab datang ke sini. Tapi
kalau agama Anda bukan orang Yahudi, penjajahnya membawa misionaris yang tadinya animisme, dipengaruhi, akhirnya tanpa belajar ikut aja ajaran nenek moyang. Jangan gengsi mengakui kebenaran. Awalnya kita beragama Islam itu apa? Awalnya nenek kita beragama non-Islam apa? Kristen Katolik itu apa? Kita begitu lahir langsung aja dicecoki, diajarin, didoktrin, didogma tanpa proses belajar. Kan gitu, saudara. Aku nanya dulu. Silakan. Nanya dulu. Tapi buka kameramu lah, aku nggak lihat kau nangis. Lagi charger. Nggak enak ya kalau buka kamera lagi charger. Silakan. Oke, aku tanya lah dulu. Panutan kalian kan Nabi Muhammad yang kalian sebut, Iya. Nabi kalian itu. Betul. Oke. Kenapa kalian jadikan dia panutan? Loh, Apa perbuatannya yang apa perbuatan baik yang dilakukannya sehingga kalian jadikan dia panutan? Sederhana ya. Terkait dengan tema ini, beliau mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu manusia suci di dunia dan di akhirat. Beliau akan Hanya karena datang. itu? Bukan kan tema. Jangan kita lari ke tema, meluas sekali nanti. Maka dari itu, ketika beliau mengajarkan beliau tidak disalib, beliau diangkat ke langit, dan nanti akan datang kedua kalinya, dia akan kemudian menjadi hakim. Dia mematahkan ajaran yang mengatakan dirinya itu disalib. Dia mengharamkan apa yang selama ini dihalalkan oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya. Coba Anda pikirkan, kalau beliau itu bukan nabi, kenapa dia nggak mengatakan akulah yang akan turun nanti kedua kalinya? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa bukan dia? Terus kenapa namanya lebih kurang disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan nama Nabi Isa alaihissalam? Kenapa dia tidak mengangkat dirinya lebih hebat, lebih tinggi dan seterusnya? Kenapa enggak dia ngarang aja? Kenapa? Itulah bukti. Yesus Gimana? mencelikkan mata orang buta, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menghidupkan orang mati. Apa yang dilakukan Muhammad? Kalau dia bukan nabi, dia juga bisa mengatakan apapun kan? Bayangkan saudara, apakah kemudian penulis Bible itu ada yang melihat langsung Yesus melakukan itu? Enggak. Mereka hanya melakukan penyelidikan, bukan seperti Lukas memberitakan malaikat turun dan bla 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 bla, sunat pada. Mana ada Lukas ada di situ? Begitu juga Yohanes, penulis Yohanes, begitu juga penulis Matius, bukan murid Yesus langsung kan? Buku-buku itu ditulis kurang lebih 70 tahun bahkan 100 tahun setelah Yesus tak ada. Sabar dulu. Matius Yohanes adalah murid Yesus. Matius dan Yohanes itu murid langsung Yesus. Bukan. Coba Anda baca Matius 21 nomor 24, Matius kemudian Yohanes 21 24 dan juga Matius 9:9. Jelas itu, Bung. Jelas itu. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad itu juga mau mengarang kayak begitu, boleh dia mengatakan membangkitkan ini, membangkitkan itu. Siapa yang lihat? Sudah 1400 tahun yang silam. Berarti tulisan di Alkitab itu bohong semua itu? Bukan bohong, saudara. Kan udah kubilang samamu. Itu dituliskan oleh pewarta. Wartawan yang menuliskan, penulis sejarah yang menuliskan itu. Berarti semua tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak dapat dipercaya? Bukan tidak dapat dipercaya, tapi konsisten lah. Saudara, bisa nggak dipercaya itu? Sekarang saya tanya samamu, boleh nggak disamakan antara firman Tuhan dengan perkataan manusia? Meskipun perkataan manusia itu betul. Contoh, sabar dulu. Contoh, Bapak Jokowi dalam keadaan sehat walafiat. Sehat memang perkataan manusia. Bolehkah perkataan manusia itu didudukkan sebagai firman Tuhan? Padahal sudah benar. Tidak kan? Nah, kenapa saya percaya tulisan-tulisan itu? Ya samalah tadi, pewarta yang memberitakan Pak Jokowi sehat, tapi tidak duduk sebagai firman Tuhan. Maka berita ini besok hari bisa dibumbu-bumbuhi, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi setelah bergeser daripada informasi awal. Kita harus sepakat dulu bahwa tulisan di Alkitab
kita percaya, tulisan di Al-Quran kita percaya, lalu kita bandingkan Oh, salah. siapa Yesus, siapa Muhammad. Berarti Salah. ini tulisan, sebentar, tulisan di Alkitab tidak kau percaya, hanya di Al-Quran saja yang kau percaya sesuai kebutuhanmu, yang sesuai dengan Al-Quran. Tunggu sebentar, yang sesuai dengan cocok dengan Al-Quran kau pakai, yang tidak mendukung Al-Quran kau Ini tulisan. Ini saya percaya isinya betul. Saya percaya isinya betul. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Nah, ini tulisan. Saya percaya. Dan saya percaya ini firman Tuhan. Bible saya percaya. Tapi saya tidak percaya dia firman Tuhan. Tapi informasi yang ada. Nah, sekarang kamu percaya nggak buku matematika? Rumus-rumus yang ada di dalamnya benar. Tulisan-tulisan angka-angka yang ada di dalamnya betul. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Karena bukan firman Tuhan, bisa berubah besok hari. Beginilah nasibnya Bible ini. Bisa direvisi, bisa dikurangi, bisa ditambahi. Tapi bukan firman peristiwa Tuhan. yang terjadi, peristiwa yang dilakukan Yesus itu mencerminkan dia melakukan penuh kasih, melakukan kebaikan terhadap kemanusiaan. Lalu Muhammad, kebaikan apa yang dilakukan Muhammad terhadap kemanusiaan di dalam ayat Al-Quran itu? Saudara, satu-satunya nabi yang menemukan akal cuman beliau. Apa peristiwanya? Peristiwa seperti apa? Itu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Saudara, satu-satunya nabi yang menghantarkan manusia menemukan akal cuman Al-Quran, cuman beliau. Yang lainnya tidak menghantarkan manusia berakal. Enggak. Yesus membangkitkan orang mati. Apa hubungannya dengan akal? Itu kan klaimmu. Sekarang klaim? Buahnya apa? Buah-buah perbuatan Muhammad yang mencerminkan dia layak jadi panutan. Sekarang apa buah-buah dari Yesus layak jadi panutan? Paulus apa Dia layak jadi panutan? orang mati. Dia sekarang kau jadikan dia panutan. Coba kau bangkitkan orang mati, saya mau lihat. Dia menyembuhkan orang kusta. Sebentar. Itu rumah sakit sudah banyak. Orangnya bukan rumah sakit, udah banyak rumah sakit, udah banyak dokter. Sekarang udah banyak dokter. Apa buah-buah perbuatan Muhammad yang layak kita jadikan dia panutan kebaikan kemanusiaan? Nih, ini satu-satunya. Ini satu-satunya nih. Menghantarkan manusia kemudian berakal sehat, menemukan Tuhan yang betul. Ini. Jadi ku contohlah dulu perbuatan Muhammad lah yang pernah ku tahu. Menyuruh meminum kencing onta, kan perbuatan tidak terpuji itu. Itu pada saat itu sama kedudukannya di dalam kitab Yosua menyuruh membakar roti di atas tai kering manusia. Itu temporer, hanya pada saat itu. Kalau Anda lihat di dalam kitab itu kan perbuatan udah dikasih contoh. Udah dikasih contoh. Perbuatan Nabi Muhammad itu, dengar, perbuatan Nabi Muhammad itu adalah dia yang menyempurnakan akhlak di atas muka bumi ini. Dia yang menyempurnakan akhlaknya manusia. Di agamamu apa coba akhlak yang diajarkan coba? Kau tahu nggak? Yesus itu tidak pernah memanggil mama kepada ibunya. Tidak pernah dia memanggil bapak kepada bapak tirinya. Tidak pernah memanggil paman kepada pamannya. Ada nggak akhlak apa itu? Apalagi Paulus, jangan lagi dibahas dia. Buku tentang Paulus, tentang akhlaknya tidak ada. Sejarah hidup Paulus itu apa coba? Apa yang Paulus telah lakukan sejak hidupnya? Buku apa yang bisa kita lihat untuk mencari akhlaknya? Nggak ada kan? Cuman 13 bab bukunya itu saja ya kan? Tapi terkait dengan gimana sehari-harinya, hubungannya dengan manusia gimana, itu nggak ada. Nabi Muhammad ada kitabnya Sirah Nabawiyah. Anda beli, baca lengkap bagaimana sejarah hidupnya beliau. Yang kamu dengarkan itu apa? Yang dicuci otakmu itu dia pedofil, yang kamu tahu. Tapi kamu tidak pernah belajar tentang sejarah hidupnya. Yang kamu dicuci otakmu itu ya dari barat. Dia itu teroris, penjajah, dan seterusnya. Apa perbuatan baik yang dilakukannya itu? 1, 2, 3, 4 perbuatan baiknya menghapuskan kejahiliaan. Ajaran penyembah berhala diajarkan kepada mereka untuk dihapuskan dan ditinggalkan, dan hanya menyembah kepada satu Tuhan saja.
Itu Itu. abstrak. Kok abstrak faktanya? Ada nggak orang Arab sekarang ini sampai hari ini orang Islam menyembah 2 Tuhan, 3 Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau artinya contoh nih, Hmm. kalau memang diajarkannya beristri 4 kan bertengkar antar istri itu, artinya tidak rukun rumah tangga dengan istri 4 itu. Lah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan cukup 1 istri kan cuma Nabi Muhammad. Mana coba tunjukkan di kitabmu cukup 1 istri? Ada nggak? Tunjukkan sama Kami saya. 1 istri kami ya. Mana perintah Nggak ada. Yesus cukup 1 istri? Tunjukkan. Ada. Kami tidak diperbolehkan 4 istri kami. Berarti kalau tidak ada perintah 1, berarti boleh 1000. Kau baca Lukas 18. Baca Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Siapa yang mau menjadi pengikutku dan dia meninggalkan istrinya untuk aku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda sekarang juga. Itu apa? Berlipat 1000, bisa 2000, bisa 3000. Mana Nggak ke coba? situ arah. Kok Nggak ke situ arah itu. Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Tapi itu untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Kalian kan bukan pengikutnya. Begitu saudara. Anda mau berbicara tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya sejarah hidup. Usia sebelum dia lahir kanak-kanak, kemudian dia remaja, kemudian dewasa, sampai dia kemudian menjadi nabi, sampai dia menutup mata. Lengkap sirah nabawiyah. Tinggal kau beli, kau baca apa dalam hidupnya orang ini. Kok yang saya dengar dia begini-begini. Benarkah tuduhan-tuduhan itu? Kalau Nabi Muhammad seperti yang Anda tuduhkan, orang Arab itu bangsa jahil, bangsa yang sangat beringas. Mereka memiliki Tuhan banyak. Kabilah ini punya dewa ini, kabilah ini punya dewa ini. Beliau datang hancurkan semua patung-patung itu. Tiba-tiba diajarkan lagi sesuatu yang tidak baik. Mana main? Orang Arab pasti ringkuslah dia. Tapi karena beliau memperlihatkan akhlak, beliau memperlihatkan kemudian karakteristik bagaimana seorang pemimpin. Coba, ada dia kaya raya, pemimpin Salomo, Daud, berapa istrinya? Beliau cuma janda-janda tua yang suaminya mati dalam peperangan, yang butuh bantuan, yang misalnya dia ingin mempersatukan suku Bugis dengan suku Makassar, maka karena dia bawa unsur bagaimana mengislamkan seluruh Jazirah Arab, dia nikahilah satu tokoh dari Bugis untuk mempersatukan Bugis dengan istrinya yang orang Arab. Bersatulah Arab sejazirah Arab itu. Jadi dia menikah itu unsur agama juga, bukan karena nafsu. Kalau nafsu, sudahlah, wanita Arab itu cantik-cantik, bro, pasti dinikahi semuanya. Dia pemimpin, dia raja, berpuluh tahun dia memimpin. Tapi faktanya enggak kan? Bagaimana dengan Daud, kakeknya Yesus? Sudahlah, enggak usah kita bahas. Jadi gitu saudaraku, kalau Anda ingin tahu Nabi Muhammad, jangan dengarkan dari luar. Bagaimana Arab sekarang bisa terpimpin dari zaman jahiliyah, kok bisa terpimpin? Sedangkan di luar daripada bangsa Arab, ya kita lihat, Anda lihat Arab sendiri. sekarang banyak ateis dia. Itu informasi isu, banyak Kristen, banyak gereja, banyak ini, itu isu. Biasanya apa sih yang Udah tidak banyak lepas hijab di Arab. apa sih yang tidak diajarkan kemudian oleh orientalis barat terhadap Islam? Pasti itu, pasti isu-isu kayak begitu. Jelas itu. Begitu saudaraku. Jadi kenapa ketika kita berbicara mengenai perbandingan agama, ini pelanggaran lagi, kenapa ya? Selalu saya diperhatikan ternyata. Kenapa kemudian dalam perbandingan agama kami makin cinta beliau? Karena ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, beliau begitu mulia menceritakan Nabi Isa. Tidak sesuai dengan yang ada di Bible. Jauh sekali. Jauh sekali.
Anehnya, kami yang berjuang membersihkan Nabi Isa, kalian justru berkongkol-kongkol merendahkan Yesus. Pokoknya dia harus mati. Pokoknya dia yang harus mati. Dia harus terkutuk di atas salib. Ada apa ini? Sebenarnya nggak ada yang salah. Al-Quran nggak salah, Alkitab pun nggak salah. Salah lah itu. Nggak salah. Karena Isa bukan Yesus. Tokoh itu cuma satu yang datang di tengah Bani Israel. Isa yang... alaihissalam. Saudara, Isa alaihissalam bukan Yesus. Memang Isa alaihissalam terangkat ke surga, tetapi Yesus mati di kayu salib. Oh, yang mati itu penggantinya, coy. Bukan dia yang mati. Itu Benar, Isa alaihissalam di Al-Quran itu nggak mati, tapi Yesus mati juga. karena ini Yesus juga nggak mati. Yesus juga kok nggak mati. Baca Lukas 22. Benar itu. Baca Lukas 22 nomor 69. Itu bukti Yesus tak mati. Bukti akurat. Yang kedua kamu baca Wahyu 19. Yesus sendiri sudah mengatakan. Yesus sendiri mengatakan anak manusia akan dibunuh. Anak manusia itu mengarah pada Yesus. Yudas anak manusia. Kau pikir Yudas itu anak kami? Kau pikir, saudara, kenapa beliau tidak menyebut nama Yudas? Kenapa? Dia tidak menyebut nama Yudasnya dari sejak awal. Kau tahu Yudas? Lah, dari mana kau tahu Yudas? Dia mengatakan dengan sendiri kan bahwasanya Yudas itu iblis. Kan? Enggak, Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12. Tapi satu di antara kamu adalah iblis. Yudas disebut iblis sama Yesus. Dan Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu fakta. Ya, betul. Nah, sekarang Yudas menyerahkan Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Nah, itu mau kan dicium. Yudas keterangan sekarang begini. Keterangan Yudas pun Yudas mati gantung bunuh diri kok. Coba kau baca Matius 27 nomor 5 apa keterangan catatan kakinya. Internet ada kan? Kau buka sekarang. Itu keterangan dari kitabmu, bukan makanya keterangan. aku bilang, aku nggak nyalakan Al-Quran. Benar Al-Quran, Alkitab pun benar juga. Karena Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus. Sekarang begini. Oknum yang berbeda. Itu aneh namanya. Karena cuma ada satu oknum yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah. Cuma satu, bukan dua. Cuma satu. Nama Yesus nggak ada di Al-Quran. Nama Yesus nggak ada di Al-Quran. Betul. Kami tidak mengklaim juga Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi ketika Islam dan Kristen bertemu di meja seperti ini, ya Anda membawa Yesusmu, saya membawa Nabi Isaku. Tapi adalah kebodohan kalau kita mengatakan ada dua orang yang lahir tanpa ayah di sana. Pasti salah satunya ada yang asli, salah satunya ada yang palsu. Pasti itu. Sekarang informasi yang jadi kita dapatkan. Jangan kita katakan. Sabar dulu bang, sabar dulu. Al-Quran itu informasi dari langit. Tidak mau Anda harus akui itu. Nabi Muhammadku tidak melakukan penyelidikan. 700 tahun selisihnya kurang lebih. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus adalah orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan Yesus. Dengan kata lain, Al-Quran berasal dari langit informasinya. Yang maha menyaksikan, yang maha melihat, yang memberikan informasi itu. Sedangkan kitabmu diinformasikan oleh orang-orang yang kita tidak tahu. Kira-kira mana yang akurat? Yang maha melihat yang menginformasikan, atau manusia biasa yang mengumpulkan kesaksian? Jadi Al-Quran berita langit, kitab memberi berita bumi. Kira-kira akurat mana? Oke. Kau bilang Al-Quran berita dari langit. Yes. Yang memastikan bahwa itu benar-benar berita dari langit kan hanya Muhammad saja. Tak ada orang yang melihat bahwa hanya Muhammad saja yang memvalidasi bahwa itu berita dari langit. Terus tidak kalau bukan dari langit, ada satu orang pun kalau hanya klaim seseorang saja, klaim Muhammad saja yang mengatakan itu berita dari langit tanpa ada orang lain yang memvalidasinya, tentu bisa saja itu bohong. Terus kalau bukan dari langit lalu dari mana? Bisa saja di karang-karang. Kalau karangan itu pasti sudah temukan kesalahan. Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah. Tidak ada di sana ilmu bangsa Arab 1400 tahun silam. Kau bayangkan itu?
tidak tertutup kemungkinan itu juga karangan Muhammad. Bagaimana ceritanya dia mengarang? Menyebut nama Musa aja nggak pernah. Tidak ada orang Arab tahu Musa. Tidak ada orang Arab itu tahu kemudian Ibrahim. Nggak ada. Nggak ada. Pada saat itu sudah banyak orang Yahudi di tanah Arab. Ada, tapi mereka Yahudi itu jangankan di Arab, di Indonesia orang Yahudi pernah dia mengajar pribumi. Orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Nasrani untuk Nasrani. Tidak ada orang Nasrani. Tanya lagi. Apakah Muhammad benar-benar buta huruf atau tidak? Nabi Muhammadku dikatakan buta huruf. Apakah Muhammad Dengar dulu. Nabi Muhammadku disebut buta huruf. dia bisa baca atau enggak? Begitu wahyu datang berupa Al-Quran, dia yang membacakan kemudian lembaran-lembaran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tapi ingat, beliau tidak ada buku untuk membaca, sama seperti saya nih. Ini namanya saya membaca tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Ini saya membaca dengan melihat. Nabi Muhammadku membaca dengan hati, membaca dengan perasaan, membaca dengan pikiran. Ingat, orang tunanetra bisa membaca tanpa dengan melihat. Itulah nabiku. Dikatakan buta huruf karena dia memang buta terhadap Ibrani, Yunani. Dia nggak ngerti, dia nggak paham. Makanya dia turun, semerta-merta turun. Kalau benar yang kusampaikan ini, alhamdulillah. Kalau tidak benar, nilailah sendiri. Karena itu yang datang kepadaku, yang dibisikkan kepadaku ke dalam kalbuku itu. Sekarang ini sudah modern, sudah canggih, sudah 1400 tahun. Silakan ilmuwan, kedokteran, apapun itu, temukan kesalahan di sini. Ini bersumber dari satu manusia di zaman jahiliyah. Tapi kalau kau suruh saya temukan ini, tidak sampai 2 menit, 1 menit, 30 detik, saya sudah temukan kesalahan di dalamnya. Ini sobat, siapa yang bisa menemukan ini? Paling terjemahan di otak hati. Menerima Al-Quran, bahasa Arab. Kritisi bahasa Arabnya, jangan kritiki terjemahan, karena terjemahan itu bahasa manusia. Nggak ada 1400 tahun silam. Kenapa para ilmuwan, cendekiawan kemudian berbondong-bondong masuk Islam? Karena mereka belajar ini. Coba saudara duduk merenung, ambil ini Quran, Anda pelajari. Saya sudah belajar ini, 18 tahun ini saya belajar. Nggak ada kebenaran yang bisa kudapatkan di sini selain berita-berita. Tuhan turun ke bumi jadi manusia, mana ada kebenarannya? Oh, ilmu apa yang bisa kupakai? Tuhan turun di kandung manusia, keluar dari apa ilmu yang bisa kupakai? Kita lakukan dulu analisis ya terhadap Paulus dan Muhammad. Kita janganlah dulu ke Yesus. Ya, memang bukan. Apakah ada tulisan Paulus yang mementingkan dirinya sendiri atau membuat dia mendapatkan keuntungan uang atau jabatan atau apa segala macam sehingga dia kita katakan penyesat? Lalu jika ada, tunggu sebentar gini, jika ada seseorang yang membuat sebuah kitab-kitab sehingga menjadikan dirinya sebagai pemimpin panutan agama, tentu kalau dia ikhlas, tulus, adalah dilihat dari buah-buah dari pengajarannya. Kalau memang tidak ada keuntungan bagi dia, murni hanya kasih, maka besar kemungkinan dipastikan itu adalah benar-benar adalah ajaran kasih dari Tuhan. Jika ada sebuah ajaran yang di dalamnya menguntungkan orang per orang, yang mengakibatkan dia memperoleh keuntungan baik uang, harta, jabatan ataupun perempuan, itu bisa disangsikan bahwa itu karang-karangan. Oke. Sekarang iblis itu apa keuntungannya? Dia menyesatkan manusia seluruhnya. Apa yang didapat menurutmu? Iblis melakukan penyesatan adalah motifnya adalah balas dendam kepada Tuhan. Nah, metode yang digunakan kemudian oleh iblis itu apakah cuma dia atau dia menggunakan orang? Menggunakan manusia untuk menyesatkan manusia yang lain. Iblis akan menggunakan 1001 cara untuk membawa manusia kepada kejahatan. Ya, itu betul.
Nah sekarang Anda bertanya sama saya, apa keuntungannya? Ya sama, iblis tidak punya Apa? keuntungan. Begitu juga Paulus. Begitu Kau juga tanya kau. Paulus. Apa keuntungan Muhammad ketika membuat? Adakah keuntungan bagi Muhammad? Nabi Muhammad keuntungannya adalah menyelamatkan manusia. Apa keuntungan beliau? Bagaimana? Apa keuntungannya coba? Apa keuntungan Bentar. yang didapatkan? Sekarang tunjukkan. Ada Apa yang- beberapa konsep yang bisa Muhammad mendapat keuntungan dari Al-Quran. Kemungkinan Apa satu, itu? ada jizyah, pajak mungkin ya. Ya, pemerintahan. Islam datang mengajarkan pemerintahan. Oke. Yang kedua, Mengajarkan ada bagaimana kemudian berpolitik dalam agama, dalam berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad mengajarkan. Jizyah itu diajarkan kemudian. Kitabnya orang Yahudi mengajarkan perpuluhan. Memang harus, wajib. Wajib dari itu ada. contoh ada terjadi perang, tentu bagian Muhammad kan lebih besar dari bagian harta rampasan perang. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya itu. Di mana itu dalilnya Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan dari perang? Di mana? Aku pernah dengar itu bahwa itu jika pun terjadi ada dari perang itu ada keuntungannya. Mana? Muhammad mendapatkan lebih besar bagian. Tidak ada Nabi Muhammad mengumpulkan harta, nggak ada. Nabi Muhammad membuat lembaga keuangan masyarakat. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani merasa nyaman di bawah pemerintahannya. Karena mereka dikasih makan oleh bangsa, oleh negara, di mana beliau adalah presidennya. Untuk masyarakat, untuk rakyat. Jangankan beliau, sahabat-sahabatnya saja itu tidak ada yang kaya raya. Bahkan sahabatnya mengeluarkan hartanya untuk umat Islam, untuk masyarakat miskin, bahkan untuk orang Yahudi dan Nasrani yang ada di bawah lindungan mereka. Tidak ada itu. Mana coba jejak sejarahnya Nabi Muhammad itu kaya raya? Nggak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad itu kerjanya puasa, puasa, puasa. Nggak ada, itu cuma cerita orang-orang luar karena benci sama beliau. Mana coba keturunannya punya kaya-kaya raja-raja yang ada di Arab sana? Nggak ada. Keturunannya mana ada? Tidak ada. Itu cuma cerita orang. Nabi Muhammad membentuk satu keadaan. Dia membentuk pemerintahan dan itu diteruskan sampai hari ini. Kerajaannya beliau itu sampai hari ini masih ada sampai sekarang. Itu yang ada. Tapi kalau dibilang memperkaya diri, tidak ada itu Nabi Muhammad memperkaya diri. Rumahnya aja nggak ada kok. Satu lagi. Tentang istri, kan tentu di istri Muhammad 9, bahkan bisa juga dia diperkenankan untuk istri hamba sahaya. Bukankah itu berlebihan? Kan itu legalitas, validasi, izin dari pencipta. Silakan yang kau suka. Al-Quran surah Al-Asab ayat 50. Apa kata Allah di situ? Hei Nabi, aku bolehkan kau menikahi ini, menikahi ini, menikahi ini. Dia lakukan? Tidak. Dia nggak lakukan. Padahal wewenangnya ada, kuasanya ada. Dia seorang pemimpin. Negara-negara lain sudah ditaklukkan kemudian tunduk kepada hukum Islam. Ada dia kemudian menikah dari raja ini, dari ini diambil istrinya selayaknya raja-raja. Enggak ada. Padahal sudah diizinkan. Kau boleh menikahi ini, kau menikahi ini, silakan. Kau menikahi anak ini dari sepupu ini, dari ibu, silakan. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Tidak. Adapun dia menikah itu tadi karena mempersatukan antara suku ini dengan suku ini. Suku ini mau menyerang di sini, sudah sepupu sekali. Gak bisa, ada anaknya dari sini, ada anaknya. Sepupu sekali. Damai. Damai semua suku-suku sejazirah Arab. Itu salah satu hikmah dia menikah. Bukan untuk cari syahwat, enggak. Enggak ada. Siti Aisyah dinikahinya itu untuk menghafalkan hadis-hadis. Dan memang betul, satu-satunya wanita yang menghafalkan hadisnya lebih 2000 hadis beliau. Dan adakah Siti Aisyah merasa tersakiti? Adakah merasa kemudian dinodai, direndahkan sebagai wanita? Enggak. Karena pada zaman itu orang menikah wanita seusia itu sudah lumrah di masyarakat pada zaman itu. Dan itu bukan satu kehinaan.
Kalau kita pandang sekarang ini mungkin merupakan satu kehinaan. Tapi ingat Bung, banyak kita temukan video-video yang viral. Anak-anak masih kelas 1 SMP, kelas 6 SD sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh kan? Apatah lagi 1400 tahun silam. Orang Arab wanitanya itu tinggi-tinggi, fisiknya kuat-kuat, orang hidup di padang gurun. Nabi Muhammad kemudian menikah tidak serumah. Nanti ketika wanitanya itu sudah sanggup, baru kemudian keluarganya datang. Nabi Muhammad, istrimu sudah sanggup untuk berumah tangga. Baru beliau berumah tangga. Tidak kemudian seperti kita sekarang. Yang ada dalam pikiran kita menikahi anak kecil, tidurin anak kecil. Nabi Muhammad enggak. Jangan kau bawa beliau datang sebelum beliau udah sanggup dan mengiyakan untuk serumah dengan aku. Hebat kan? Dan beliau tidak kemudian gila perempuan. Siapa bilang dia gila perempuan? Enggak. Cuman dia diberi emban untuk menjadi nabi, menjadi pemimpin. Pemimpin bukan hanya satu kelompok, tapi pemimpin seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Bayangkan itu tugasnya. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Maka tidak ada ajaran Nabi Muhammad itu untuk sekelompok manusia. Pak, ini hanya untuk orang Arab, ini hanya untuk, enggak. Tapi kalau orang Yahudi, di luar Yahudi dianggap apa? Kita dianggap apa sama orang Yahudi? Dianggap, ya lihat aja sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad, tidak ada yang membeda-bedakan. Budak kah dia, orang merdeka kah dia, begitu masuk Islam, rata. Coba kau lihat di masjid. Mau dia tukang becak, mau dia tukang batu, kalau dia duluan masuk masjid, dia yang barisan depan. Mau kau presiden, kau yang paling kaya di kompleks itu, tapi kau belakangan, kau sholatnya dekat tempat WC itu sana. Gak ada urusan. Jadi di Islam itu tidak pandang bulu, tidak melihat hartamu, tidak melihat kekayaanmu, gajimu berapa, pangkatmu bagaimana, rumahmu seistimewa apa, kau pengusaha apa, di masjid kau duluan, no. Siapa yang duluan datang, itulah yang di depan. Dan meskipun presiden yang di belakang, di depan itu buruh, presiden harus kemudian tunduk dan hormat kepada siapapun yang ada di depannya. Begitu juga sebaliknya. Masjid rata, nggak ada pejabat, tidak ada kemudian rendahan di sana. Semuanya sama. Tapi kalau di tempat ibadah Anda, banyak saya bunuhkan bocoran dari teman-teman yang sudah malam. Begitu saudara. Apa katanya? Yang nggak usah dibuka di sinilah, tahulah itu. Oke lah, oke. Oke, kita naikkan saudara Oke kita lah, yang. oke. Makasih Bang Jumaya. Makasih saudara, Ya. saudara Yang lain Erfian. dulu ya. Siap. Oke, makasih. Iya, makasih. Malam, Sehat Bang terus. Malam. Aku aja nih, Bang Suma nih, banyak loh Bang yang minta aku dijodohin sama cucunya. Banyak gitu. Cucunya baru SMP. Selamat malam. Ya malam Bang. Kenapa tidak berubah ini di tempatku? Buka kamera Bang Baron. Enggak usah lah, nanti aku digeruduk. Enggak lah Bang, enggak usah terlalu lebay. Indonesia loh ini. Aku enggak lebay. Enggak apa-apa, yang penting diskusinya kan. Iya, tapi kalau tanda. Aku enggak ngucet, aku cuma mau tanya, boleh enggak? Nah, temanya itu. Apalagi saya tidak Temanya kenal. apa? Saya tidak kenal Anda. Kalau saudara yang tadi itu kan kami udah sering diskusi. Oh, masalah mau tentang penyaliban ini. Iya. Oke. Menurut saudara, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Ya, kalau Bible katakan mereka akan menyerahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, yaitu mereka yang kategorikan jahat. Jadi mereka yang melakukan penyaliban ini pahlawan atau penjahat bagi Anda? Ya, kalau pikiran kita manusia jahat.
Andanya memandang pekerjaan mereka yang karena mereka sudah menyalib Yesus sehingga Anda selamat, itu apa? Pahlawan atau penjahat? Kalau dalam konteks waktu itu ya jahat, karena mereka penjajah. Berarti saudara iya. selamat. Berarti saudara selamat karena penjahat. Tunggu Bang Suma, ini apologet ya. Iya. Berarti Bang Suma percaya Yesus disalib. Di dalam kitab saudara tertulis begitu. Berarti Yesus disalib, jelas. Yesus yang disalib di kitab saudara tertulis. Oke, bagus kalau gitu. Jadi jangan framing lagi Yudas yang menggantikan. Tapi Jangan tapi. Kalau iya, tapi di tidak, Bible. lebih dari itu berasal dari iblis, Tapi- setan. Tapi di Bible Yesus Yesus nggak ada berkata- tapi. Kalau sudah katakan Yesus disalib nggak ada tapi. di Bible Yesus mengatakan dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan kehendak Bapa. Iya betul, aku yang Nah, salah. di mana kehendak Bapa kalau Yesus itu harus mati, dibunuh demi dosa-dosa orang yang berdosa? Di mana tertulis kehendak Bapa itu? Coba buka di dalam Matius 26 ayat 1-2. Itu perkataan Yesus sendiri. Apa yang Bahwa dikatakan sesungguhnya situ? anak manusia akan mati, Anak manusia. disalibkan. Anak manusia. Oke, saya tanya, Bang Ada- Suma, kalau ada Isa itu disalibkan apa enggak, Isa? Ada berapa anak manusia di situ? Bang, Ada Isa berapa? itu mati disalibkan Ada enggak? ada enggak mati Nabi Isa, sama seperti Yesus juga enggak mati. Oh ya, berarti Nabi Isa tidak mati disalib, sedangkan Yesus itu mati disalib kemudian Tapi bangkit. tapi Jangan bedanya, ada tapi, kok ada tapi? tapi Ya, di bedanya, atas ya, tapi bedanya, ya di atasnya tidak, di atas tapi tidak. bedanya Yesus mengatakan bahwasanya dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan kehendak Iya. Bapa, bukan kehendak Anda. Itu. Bukan kehendak saya memang, dan itu kehendak Bapa. Mana kehendak Bapaknya? Coba tertulis di mana? Kehendak Bapa untuk membunuh kamu- Yesus, untuk menyelamatkan Kristen itu Kamu sudah tertulis di mana? sampaikan tadi bahwa kehendak Itu Bapa. bukan kehendak Bapa itu. Itu penulis Matius Makanya yang Yesus menulis itu. berkata, gini, Om Suma. Makanya Yesus berkata, sekiranya tahun ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu udah jelas Yesus ngakui. Kehendak Bapa bunuh orang benar atau Nah, itu. jangan? Kehendak Bapa bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Oh, berubah lagi. Tadi Yesus mati, sekarang tidak. Makanya aku bilang Berubah lagi. tapi. Makanya aku bilang tapi Anda Oh, nggak mau ada mendengar. tapi. Waduh. Harus dong, karena Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan kehendak Bapa. Apa kehendak Ya udah. Bapa? Apa kehendak Bapa? Bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Itu dalam karya penyelamatan. Makanya Yesus berkata, bukan Itu kehendakku, maunya Anda. melainkan Yang saya tanya kehendakmu. maunya Bapak. Itu maunya Anda sebagai Kristen. Yang saya tanya maunya Bapak Elohim. Bunuh orang Om benar Cuman, atau jangan iya. bunuh orang benar? Ayo kita bandingkan dengan Isa, boleh? Isa tidak disalib. Ngapain kau bandingkan? Dan Oke, kami tidak Isa menyembah tidak Nabi Isa. disalib. Dan kami Oke. tidak menyembah Nabi Isa. Dan kami tidak memperoleh kemudian keselamatan dari Bukan soal penyaliban. menyembah, bukan soal menyembah ini. Bukan tentang masalahnya. penyaliban. Masalahnya penyaliban itu Anda yang menikmati hasilnya. Maka kehendak Om, Bapak, jangan panas. kehendak Jangan Bapak, panas, Om. Santai, kehendak Bapak santai. mau menyalib Yesus atau jangan kau salib Yesus. Kehendak Bapak loh. Kehendak Bapak yang saya tanya. Santai, Om, santai. Ayo. Kehendak Bapaknya. Oke. Kehendak Bapaknya mau Isa. Yesus disalib atau mau Isa disalib Yesus apa jangan tidak? disalib? Isa disalib apa tidak? Tidak, saudara, kalaupun disalib, kami tidak menerima upah keselamatan dari Isa. Nggak usah, Berbeda nggak usah dengan upa-upa Anda. dulu. Masalah disalib apa Berbeda tidak, dengan itu aja. Anda. Berbeda dengan Anda, Oke. Yesus disalib, Anda yang selamat. Kan lucu. Oke, Ada yang oke. mati. Gini, Ada yang mati, Om. Anda yang selamat. Om Suma, ini kan Om Suma pintar. Allah, apakah sesembahan Om Suma, Tuhan Om Suma mengetahui siapa yang disalib dalam
Siapa Pasti tahu. namanya? Tunjukkan ayatnya. Tapi tidak disampaikan Siapa? oleh beliau, tidak disampaikan oleh Allah. Berarti tidak tahu dia. Kok tidak Katanya tahu? mau meluruskan, tapi kau nggak tahu. Kok tidak Gimana tahu? sih? Kok tidak tahu? Tuhanku maha tahu. Iya. Tuhan saya itu sifatnya Ya, siapa alim. namanya Tuhan yang saya itu disalib? maha tahu. Siapa nama yang disalib menggantikan Isa? Menurut kitab firmannya. Anda kalau tidak buka kamera turun aja, ngapain di sini? Aduh. Nggak layak diskusi. Nggak ada ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera, Aletea. Buka. Pasti buka kamera ya Allah. Iya dong. Aku kan jelek loh. Bukan karena jeleknya, tidak bilang juga saya sudah tahu. Pasti jelek. Buka Sebentar, kamera. kita bahas judul lah. Kita bahas Ya, ini. kita bahas judul ya. Oke, Iya, aku buka baca kamera judulnya. dulu. Buka kamera dulu. Lah, nggak usah lah perempuan nanti waktu zina mata loh. Nggak boleh Oh, perempuan open. iya, kalau saya suka sama Kristen, masalahnya saya jijik. Kalau sama wanita Kristen saya mau muntah. Lah Ngapain coba saya? kau buka masker, coba buka masker. Foto kau udah Itu kau beredar yang loh di nafsu mana-mana. berarti, kau yang nafsu berarti. Kenapa nafsu sama kau nak uji bilang Nafsu. lagi Allah, minta-minta Allah. Makanya ngapain kau suruh saya buka masker? Cuma masalahnya di sini aturannya harus pakai masker, harus buka kamera. Kalau kau pakai masker, Tapi pakai aja. pakai masker, tapi aku pakai saja. masker. Nah, silakan kau pakai masker atau kau pakai helm juga bisa. Yang penting buka kameramu. Sebentar aku bahas judul nih ya. Buka Apakah kamera. Muhammad disunat? Buka kamera atau turun? Apakah Muhammad disunat? Buka kamera atau turun? Muhammad disunat nggak? Buka Muhammad nggak sunat, kamera atau turun? Muhammad nggak sunat. Yesus juga tidak sunat, Paulus juga nggak sunat. Ada ayatnya. Muhammad Apa? nggak sunat. Ada ayatnya Semua- juga, Paulus semua orang juga Yahudi tidak disunat. sunat. Nah. Muhammad nggak sunat. Mana Nggak mana ada mana dalilnya di mana Al-Quran. mana kemudian Di buktinya Al-Quran mana Yesus dalilnya Muhammad disunat? disunat? Udah Coba turunkan lihat hadis. Al-Quran dong, bukan hadis ya Al-Quran. Anda turun, Anda nggak layak. Ya Allah. Anda nggak layak diskusi dengan saya, maaf. Penghujat. Bahas salib kok larinya ke sunat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Ya, dari Jogja. Katolik atau Protestan? Saya Islam, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya udah gitu dulu, Bang. Siap, siap, siap. Baik. Waalaikumsalam, Bang Yuma. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saudara-saudara Oten ini tidak tahu kenapa ya, naik tidak mau buka kamera. Padahal kita hanya ingin membahas materi ini dengan cara baik-baik. Kita sudah melayani secara logika sederhana teman-teman Oten yang naik membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Di Islam juga ada bahasan salib, ada. Tapi kita tidak menerima keselamatan dari salib. Maka tidak perlu kemudian berpanjang lebar membahas itu. Intinya Nabi Isa tidak disalib, dah selesai. Gak ada urusan kita dengan penyaliban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Bang Suma, Siap. apa sebenarnya hikmah dari perbedaan agama ini, Bang Suma? Dan menurut Quraisy itu mereka ini tersesat. Jadi apakah endingnya itu mereka akan mendapatkan keselamatan? Bagaimana bagi mereka yang tidak mendapatkan turunnya Nabi Isa di akhir zaman? Menurut Abang Suma ini. Al-Quran kan Kami sudah, ini, ya, Al-Quran sudah menggariskan orang-orang zalim itu Bang. Laqad kafaral ladina qalu, kan diganjar dengan neraka. Nah, itulah fungsinya kita kemudian mengingatkan mereka. Tujuan kita itu mengingatkan mereka, karena kebanyakan dari mereka itu tidak paham Bible. Mereka hanya mengikuti
kita bahas, iya. Coba silakan kita sama-sama kutip di Hosea 2 ayat 16. Begini firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, ternyata, iya. Itu di situ memanggil, engkau akan memanggil aku suamiku, katanya Tuhan. Itu firman Tuhan itu. Boleh dicek, boleh dibantu bacakan Hosea pasal 2 ayat 16. Di situ firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suami, memanggil aku Baal. Loh, lah kok Tuhan ini kok Baal dulu dipanggilnya gitu loh. Apakah ini terjemahan yang salah? Atau Bible ini memang salah, perjanjian lama? Begitu Pak. Menurut Anda? Budar nih, baca yang keras budar nih. Aneh kalian ini, kok rujukannya pakai kitab kami, padahal kan satu sisi kalian mengatakan kitab kami itu udah dipalsukan, tidak asli lagi, tapi rujukannya pakai kitab. Maka saya bilang kalian logika sengklek. Ini sudah mulai. Pak Her tadi yang bertanya ya. Ini yang menyambar, Pak penyebar tapi penyambar. Sherry ini yang beleng-beleng, dia Kristen nanya sama teman Muslim. Ini udah ini beleng-beleng. Penyebar ini yang kemudian Enggak, si Harry ini yang beleng-beleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kelihatannya sih Nyiknyo ini memang dendam kali sama Bang Suma. Nyiknyo tidak ada masalah, tidak ada penghujatan, tidak ada sesuatu yang sifatnya memenuhi unsur, malah mengikuti apa keinginan kemudian orang yang mereport akun kita ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kembali kita ajak teman-teman kita Kristen yang mau berdiskusi dengan tema ini, silakan naik. Kita akan melayani dengan cara-cara yang baik. Tapi ya itu tadi, wajib buka kamera dong. Biar seru gitu kan ya. Kamera kan jadinya kita ngantuk. Benar kan? Jadi teman-teman, di tap-tap layarnya, di-share ke teman-teman kita yang non, supaya mereka bisa melihat bahwa kita lagi live dari kita naikkan ke sini. Yang di YouTube juga terima kasih ya sudah mempersamai kita yang ada di TikTok. Silakan teman-teman non yang ini minta permintaan, juga teman-teman yang mendukung kegiatan kita, ya terima kasih banyak. Ada akun sahabat Bang Suma yang penipu itu ada di bawah teman-teman. Dia menyimak bagaimana cara Bang Suma berdiskusi, cara Bang Suma bicara, bagaimana cara Bang Suma merespon. Dia pelajari di bawah, yaitu siapa? Sahabat Bang Suma palsu yang cari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan hasil dari gift yang diterima dari hasil menipu itu bisa menjadi kanker atau tumor bagi dia dan teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ya, dari Sumatera Selatan ini Bang.
kasih. 5 saudara. Kami 5 saudara senang sekali dengar apa debat. Belum selesai abang kita ngomong, kena tendangan penalti. Ya bang, salam sama saudara-saudara kita bang ya. Nah ini ada sahabat Bang Suma official di bawah, teman-teman lagi cari makan nih. Saya doain kamu ya, semua gip yang kau makan bersama temanmu itu insya Allah akan menjadi tumor dan akan menjadi kanker sehingga kamu bisa membusuk di kubur. Amin. Emang enak. Aminkan teman-teman doa saya, aminkan. Aminkan doa saya, insya Allah. Ada saatnya dia akan datang menangis karena melakukan penipuan, rekayasa, berbagai macam rekayasa yang dilakukan. Bang Andi sudah ada di bawah ya. Halo saudara Riki. Ya halo bang, assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau kasih tahu bang, itu di Kumal sebelah ada itu sahabat Bang Juma minta gift loh bang. Iya itulah aku bilang, barusan dia ada di bawah sini. Ada tadi di bawah. Orang Malaysia kayaknya yang kena bang. Sama seperti kemarin juga orang Malaysia yang kasih beliau dia gift. Tapi Iya. kurasa yang kasih gift juga itu kalau bukan temannya, ya orang yang jarang lihat kita live. Itu di situ ada si Kejora, PSDD sama siapa itu bang. Saya lupa screenshot bang. Iya intinya mereka siang malam itu nipu orang, penipu dia itu. Iya bang. Ya, makanya itu bang. Umat Islam juga jangan mau ke situ, blokir kalau perlu blokir. Ya, saya kan mengikuti semua akun abang. Nah, tiba-tiba abang nggak live, saya masuk ke situ. Saya pikir juga itu abang. Iya. Minta gift. Iya. Kalau kita alhamdulillah tidak minta gift pun, kalau teman-teman mau kasih dikasih aja, tak perlu kita minta. Itu mintanya maksa loh bang. Iya makanya kalau kita di sini enggak, teman-teman aja yang senang dengan kita, kalau mau kasih alhamdulillah, tidak juga enggak apa-apa. Ya. Cuma mau kasih tahu itu bang. Oke bang. Siap. Oke, makasih. Itu masih ada di bawah. Masih ada juga. Masih ada di sini. Dia di bawah. Penipu ini ya di bawah. Tapi insya Allah dalam waktu dekat itu dia kena tumor kanker ganas. Ususnya akan meleleh, mencair seperti agar-agar. Enggak ada yang bawa nama Bang Juma, baru minta di. Makanya kakak lapor. Tadi ya langsung ke Bang Juma. Iya. Oke, makasih informasinya ya. Ya, sama-sama bang, bang. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja bang. Oke. Selamat malam, saudara Robert. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Dari mana bang? Katolik, dari Protestan? Panjalu. Protestan atau Katolik? Ajukan banding lagi. Apa sih TikTok? Orang nggak ngapa-ngapain kok. Iya, apa salam bang? kenal bang. Iya, salam kenal. Banding tidak disetujui. Aduh, TikTok kok benci kali sama bang semua ya. Iya bang, dari mana? Gereja mana bang ini? Katolik, Protestan?
Oh, Bang, saya belum bisa menjawab saya agama apa. Nanti kalau sudah menjawab pertanyaan Abang, saya mau bilang agama saya apa gitu. Oke, teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan yang serius. Jangan yang sok paten, yang sok cantik, yang sok ganteng. Emang lu siapa? Ulama kagak, guru saya juga bukan. Mending saya nyanyi di sini daripada layani lu bicara. So hebat kali. Emang lu penting, Bro? Kan enggak. Halo, selamat malam, saudara Mbah Dol Surya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari agama mana, Bang? Nggak mau tanya juga, nanti aja. Biar ku turunin nih. Enggak, sebentar aja Bang Zuma. Saya subscriber Bang Zuma ini dari Jawa Timur. Islam kan, Bang? Iya, Islam. Nah, begitu dong. Alhamdulillah. Jangan kayak tadi sok cantik, kayak sok sudah lama kali kenal sama dia. Nah, saya subscriber Bang Zuma aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih ya Bangku, makasih. Pantang menyerah Bang. Siap. Saya kira itu aja Bang. Saya turunkan, saya dengar di bawah aja. Oke, makasih. Ini kenapa ini dapat pelanggaran terus ini? Apa yang kita lakukan yang salah ya? Oke, makasih Mbak Suryo. Sehat selalu ya Bang ya. Hati-hati di jalan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu salahin moderator nih, Buruda tuh naikin. Islam saya nih. Alhamdulillah. Tiap malam ini nongkrong di sini. Alhamdulillah, makasih ya Bang ya. Ya makasih Bang. Ya. Siap, Masya Allah. Karyotan aja Bang. Siap. Hajar. Iya, kita edukasi. Tapi saya kok pembatasan gimana ini? Kok pembatasan terus ini? Ya ganti lagi akunnya Bang. Apa masalahnya gitu loh? Hah? Oten nggak berani on cam, biarpun on cam orangnya di luar negeri Bang. Gimana itu Bang? Suara saya kedengaran nggak? Mantap Bang, dengeran. Loh. Kenapa kayak gini? Itu yang punya tok kali orang ini juga Bang. Oten juga paling. Tuh kan. Oh itu si apa? Oh, teman-teman, itu si sahabat Bang Suma di bawah itu dia nge-report itu ternyata. Kerjanya dia di bawah itu nge-report. Makanya dari tadi kita gangguan terus. Kita blokir dia ya. Mampus kau ya. Blokir lu. Ternyata lu penipu. Biang keroknya itu kali Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bang, saya support Bang. Selamat memperjuangkan hak-hak Islam Bang. Makasih Saya ya Bang.
Iya, saya orang awam bang, tapi saya kan suka melihat itu juga ya, Yusuf PI itu ya. Alhamdulillah. Sama Kristen, Iya, beliau alhamdulillah. berjuang luar Bang biasa. Yusuf betul-betul memperjuangkan agama Islam bang, agama kita ya. Siap. Oh, tapi saya mau itu bang, mau apa namanya ngasih masukan, maaf aja ya bang ya, boleh kan? Iya. Mau gini masukannya, kalau bisa mah jangan sampai nabi kita teh atau nabi kan kita mah mengimankan semua nabi ya bang ya, semua nabi kita imankan, ada 25 nabi yang harus kita imankan. Yang akhir zaman itu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nabi kita teh atau nabi Yusuf Isa teh di apa namanya ya kelakuan yang buruknya, mungkin ada seperti ada yang nikah di bawah umur, terus ya saling cemooh, jangan sampai saling cemooh gitu bang. Kalau bisa bang, jangan menyemooh kangjeng Nabi ya bang ya. Iya bang. Gitu aja bang masukannya, karena itu kan Nabi. Nabi itu kan itu mah utusan Allah ya bang ya. Kita sebagai umatnya, kita mah sebagai umat Nabi yang harus menjunjung tinggi perjuangan Nabi gitu. Mungkin bang dari saya, maaf aja bang ya, cuman masukan aja dari orang awam. Saya Islam dari dulu bang. Makasih bang, diturunin aja, saya nanti nongkrong di bawah aja bang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik. Terima kasih bang, makasih bang Juma, Sama-sama. selamat berjuang bang. Siap, sama-sama, makasih. Halo saudara Dani. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tiba-tiba naik ini, tiba-tiba nggak tahu ini kok bisa. Saya muslimnya, cuma saya kasih motivasi buat abang. Cuma kita ya sesama muslim dan untuk ya agama Kristen ataupun agama yang lain lah. Bang Juma ini cuma ingin melihat datanya aslinya, bukan untuk ada perdebatan agama atau apapun. Data dicocokkan Al-Quran dengan Alkitab yang lain. Bukan ada maksud tujuan untuk menjatuhkan agama satu dengan agama yang lain. Mudah-mudahan terbuka mana yang pas di hati mereka masing-masing. Kan gitu aja Bang Juma kan? Iya. Betul. Pasnya itu sebetulnya kita minta data aja, jangan ada perdebatan sama sekali. Data yang pas yang abang sampaikan itu pas, masuk di akal, bisa diterima. Alhamdulillah. Pas itu. Siap. Nah, salam Baik, Bang. dari Satariah bang. Baik, makasih. Bang Satria. Luar biasa masukan teman-teman kita ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya spot sama Bang Zuma, setiap malam saya nonton sampai jam 2, jam 3 subuh. Makasih Bu, makasih. Nah, mudah-mudahan Bang Zuma berjuang demi agama kita kan Bang Zuma. Siap. Hanya cuma itu saya sampaikan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bang. Iya, makasih. Halo. Assalamualaikum Abang Goreng Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau ngomong aja Bang. Siap. Kita mau mendengar edukasi dari Abang Zuma. Tolong jangan diganggu. Umat muslim semua, ayo kita jangan mengganggu Bang Zuma. Kita ikut naik-naik terus. Aku mau menyampaikan aja. Jadi thank you Bang, thank you. Kita capek kita mau melihat kebenaran, bukan mau lihat curhatan di atas ya.
Ya itu aja Bang, aku sampaikan. Makasih Bang Alfi. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum. Turunkan aku Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senangnya aku kalau ada sahabat yang kayak gitu. Mendukung berarti mendukung. Halo, selamat malam, dari gereja mana Bang? Assalamualaikum Bang Zuma, Muslim Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ababil, keren kali. Iya, apa kabar? Ya Alhamdulillah Bang Zuma baik. Salam kenal Bang dari Pulau Madura, Pamekasan. Super Bang Madura. terus. Siap, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Tetap semangat siarkan agama Islam di media sosial. Siap. Oke. Assalamualaikum Abang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman non-muslim, silakan naik. Minta permintaan, kita diskusi ringan dengan tema kita ini. Sebelum nyik-nyok ya, memberikan sanksi pelanggaran tanpa pelanggaran ke kita. Silakan. Tadi saudara Emin naik, kita diskusi ringan Bang. Bahasan ini penting untuk kita kaji ya. Ketika saudara melarikan tema ini ke tema yang lain, ke pembahasan lain, itu sama halnya saudara sudah tahu bahwa jalan yang Anda temukan juga orang-orang yang benci terhadap Yesus. Lalu hasil daripada pekerjaan mereka menyebabkan saudara Kristen menjadi selamat. Ini adalah hal yang merupakan tanda tanya besar. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa keselamatan itu harus didatangkan dari karya orang-orang yang membenci Yesus, bukan orang-orang yang mengasihinya. Halo saudara Living Smile. Halo. Halo Bang. Halo. Dah, makasih udah naik. Ya karena ini memang adalah hal yang berat, tapi harus dijelaskan gitu. Berat tapi harus dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena sudah terlanjur diimani, sudah terlanjur dipercayai, tidak bisa lagi ditolak. Cuman selama ini memang tidak ada yang membuka tabir itu kan. Tidak ada yang mampu menjelaskan tabir itu. Tidak ada yang mampu mengurai kemudian apa semua yang terjadi di balik itu. Jadi ada penjahat melakukan tragedi pembunuhan, diawali dengan pengkhianatan, habis itu penganiayaan, habis itu berakhir dengan pembunuhan. Lalu sekelompok orang yang muncul belakangan jalan keselamatan. Dosa-dosa mereka kemudian terhapus dengan tragedi itu. Ya, saya pribadi terheran-heran tentunya kan ya. Karena di dalam pola agama Yahudi tidak ada dosa dihapus dengan membunuh manusia. Tapi kok tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengklaim diri mereka itu dosa-dosanya dihapuskan. Oleh karena adanya tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap yang disalib ini. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan penyaliban itu apakah pahlawan? Atau kerjakan? Karena penjahat melakukan kejahatan, hasilnya kejahatan. Itu udah pasti. Orang yang baik melakukan kebaikan, hasilnya sudah pasti kebaikan.
Tidak mungkin penjahat melakukan kejahatan hasilnya kebaikan. Atau sebaliknya, orang baik melakukan kebaikan hasilnya kejahatan. Itu mustahil. Maka sejatinya penjahat ketika melakukan kejahatan, maka hasil daripada kejahatan itu adalah kejahatan. Nah, inilah mungkin yang membuat teman-teman itu berat untuk mendiskusikan ini. Kita tahu tadi saudara Efrudin, dia itu dikenal dari sejak dulu ya. Kalau nggak salah dia dari Zoom. Itu tidak pernah mau kalah pada saat berargumen terkait dengan keyakinan. Ngotot, sengotot-ngototnya. Tapi ya alhamdulillah kita lihat tadi bagaimana kemudian beliau mulai memperlihatkan sifat tunduk terhadap apa yang kita narasikan berlandaskan dengan tema ini. Bagaimana mungkin coba pola itu bisa dibenarkan oleh akal sehat? Iya kan? Tapi kalau sekedar iman, sekedar doktrin, dogma, ya siapapun boleh. Apapun bisa dipercayai, apapun boleh diyakini kan, kalau tidak berlandaskan kepada akal sehat. Jadi kerasa memang tema ini membuat orang terguncang. Karena setiap hari ketika ada teman kita yang naik, pasti belepotan, bingung mau ngomong apa. Satu-satunya cara ya menyerang pasti. Menyerang dengan pola yang tidak beraturan, yang berantakan maksudnya. Entah yang dibahas itu tentang pernikahan, entah itu yang dibahas, entah apa-apanya. Demi hanya untuk sekedar bertahan. Menandakan bahwa ini materi yang menghantam kemudian akal sehat. Sehingga siapapun yang tadinya tidak menggunakan akal dalam beragama, itu merasa terpanggil untuk berpikir. Loh kok bisa ya? Iya juga ya. Kalau dia pahlawan, tapi dia penjahat. Kalau dia penjahat, tapi kita terima hasilnya, kita selamat. Nah jadi bingung jadinya. Penjahat dia memang, betul. Mereka ini penjahat, bahkan iblis yang terlibat di situ. Bahkan iblis yang terlibat di sana. Tapi kenapa kemudian iblis ini menyelamatkan? Padahal iblis itu kan mau supaya manusia itu masuk ke neraka. Dan tidak mungkin iblis mau manusia masuk ke surga. Kalau salib itu menyebabkan orang masuk ke surga, kenapa iblis yang ikut turut campur di sana? Berarti iblisnya mau agar manusia-manusia ini yang percaya kepada karyanya masuk surga. Atau jangan-jangan, ya jangan-jangan ini pertanyaan, atau jangan-jangan ada rekayasa pemutarbalikan fakta. Seperti Adam alaihissalam dikatakan oleh iblis, oh tidak, sebaliknya malah kalau kamu makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, justru kamu akan hidup kekal. Ya kan? Sama halnya ini. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, seakan-akan ada suntikan, enggak, bunuh dia supaya kita bisa selamat. Seakan-akan ada perintah itu. Oh dia memang harus mati demi dosa-dosa kita. Tuh. Apa bedanya dengan yang di Ganbi Eden? Oh, memang kamu harus makan supaya kau hidup yang kekal. Sama kan? Nah faktanya ketika ditanya mana dalilnya dosa waris, tak ada yang sanggup menunjukkan. Mana kemudian dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar agar dosa-dosa ditebus, tak ada yang bisa menunjukkan. Jadi serba salah memang. Karena mereka mempercayai dan mengimani hal ini hanya karena doktrin dan dogma saya. Karena mempersembahkan kurban manusia. Agama Yahudi itu selamat karena mereka mempersembahkan kurban binatang.
bukan manusia, apalagi Tuhan. Halo saudara Ludis Kajempa, selamat malam. Iya betul, maju kena, mundur kena. Dibilang dia pahlawan, tapi iblis. Dibilang dia penjahat, tapi dinikmati hasil kerjanya. Jadinya bingung kan? Iya kan? Kalau di Islam kan tidak ada kebingungan seperti itu, teman-teman. Nabi Isa tidak disalibkan, ya kan? Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Kalaupun Nabi Isa disalibkan, kalaupun salibnya itu tidak menyelamatkan umat Islam, kita sudah final. Kalaupun kemudian dia disalib, Nabi Isa tidak menyelamatkan. Karena tidak ada kaidah orang selamat dengan cara mengorbankan orang lain. Tidak ada itu. Yahudi, Islam diajarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Sering kan kita uraikan, sering kita bahas bahwa umat terdahulu sudah diperintahkan untuk mengkorbankan hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah itu, sudah diajarkan itu. Tapi kalau di sini yang kita bahas ini ya teman-teman kita lah yang perlu menjelaskan ke kita. Mereka yang perlu menjelaskan ke kita. Dan tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada itu tertulis bahwa mereka itu adalah pahlawan. Oke. Yang ada tertulis adalah mereka penjahat. Bahkan di dalam Yohanes 8 yang sering kita uraikan itu adalah bahwa orang yang berkeinginan membunuh Yesus itu adalah disebut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Iblis penjahat berarti. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Siapa yang menerima hasil daripada pembunuhan itu? Yang selamat dari pembunuhan itu, yang menerima upah keselamatan dari pembunuhan itu, saudara kita kan. Nah, maka mereka lah yang kemudian punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan secara jujur apa yang hendak kau nobatkan mereka yang telah membunuh Tuhanmu, yang akibatnya kalian bisa selamat. Kau nobatkan sebagai apa? Nggak bisa dia disebut. Memang nggak bisa. Makanya tadi saya tawarkan kepada saudara kita itu, ya asyhadu atau mati dalam binasa dalam ajarannya, kan gitu. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma, saya mau sekedar usul aja atau saran Bang Zuma. Siap. TikTok ini sensitif dengan kata bun-bun dan sibilisasi itu Bang Zuma. Coba dikurangin aja itu kata bun-bun gitu. itu. Iya Bang Zuma, sensitif nih Mbak. Oh iya. Iya. Baik. belum selesai orang berkata dan berucap. Bun-bun dan sibilisisis. Oh iya, berarti benarlah selama ini saya bilang sibilisisis ya. Makasih ya Bang Heru, Masya Allah. Dua kata itu aja ya, sibilisisis dan bun-bun itu tadi ya. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita umat Islam itu kan selamat karena kita tidak zalim. Tidak berbuat zalim kita. Yang dikatakan zalim itu adalah menerima kemudian sesuatu yang menguntungkan diri kita dari hasil orang celaka. Orang lagi kena musibah, kita yang tertawa. Orang yang kemudian kena apes, kita yang bahagia. Itu zalim namanya. Kaidah itu tidak ada di Islam. Tidak ada di Islam. Nah, sedangkan ini ada yang korban di situ. Ada yang kemudian
melakukan satu tindakan kemudian diupah dengan neraka. Tapi dari pekerjaan mereka ada yang mendapatkan surga. Gimana ceritanya ya? Saya juga bingung kalau mau ngikutin alurnya itu bingung juga. Teman kita masuk surga disebabkan karena pekerjaan orang yang masuk neraka. Itu masuk neraka. Tapi pekerjaannya membuat orang lain masuk. Saya lah dulu kan, saya berbuat sesuatu yang menyelamatkan miliaran manusia. Tapi saya dihukum sebagai penjahat. Gimana ceritanya? Akibat saya melakukan satu tindakan, miliaran manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tapi saya dibilang penjahat. Gimana ceritanya ya? Atau sebaliknya, saya membunuh orang yang benar, tapi saya dibilang pahlawan. Gimana ceritanya? Saya melanggar firman Tuhan, saya membunuh orang yang suci, saya membunuh orang yang benar, saya melanggar perintahnya jangan bunuh orang yang benar, jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Tapi saya lakukan, saya malah bunuh. Habis itu saya dibilang pahlawan. Kok bisa ya? Yang betul yang mana? Penjahat atau pahlawan? Halo saudara Juser, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang, maaf, ini Bang Andi yang naikin, langsung turun aja. Muslim Bang. Oh siap. Makasih ya Bangku. Thank you. Teman-teman semuanya kan pasti penasaran juga ya kan ya. Kita ingin tahu apakah mereka ini memang tidak menggunakan akal sehatnya atau gimana ya? Sudah sampai separah itu. Sudah sampai separah itu. Sampai-sampai bingung ketika mereka ditanya, apakah kemudian dia datang sebagai pahlawan atau penjahat? Bingung pasti. Dibilang penjahat, tapi hasilnya dinikmati. Ya kan? Dibilang pahlawan, tapi iblis. Gimana itu? Coba, gimana caranya? Kita lah dulu berpikir. Kita aja yang di luar ini bingung. Gimana mereka? Pantaslah mereka itu kemudian kesulitan untuk membantah kita. Gimana caranya ya Bang Suma? Aku juga bingung Bang Suma. Dibilang pahlawan juga. Loh kalau pahlawan kenapa jadinya kami selamat? Kalau dibilang dia, saya juga bingung kan? Anda juga bingung kan teman-teman? Pastinya. Karena gimana ceritanya? Gimana ceritanya coba? Ada penjahat yang menyelamatkan. Kalau dibilang bukan dia yang menyelamatkan, lalu apa? Yang jadi korban loh. Tidak akan pernah bisa dia jadi korban kalau tidak ada pelaku. Harus ada pelaku dulu, baru dia bisa jadi korban. Dan akibat dari perbuatan mereka, bayangkan aja itu. Bayangkan itu akibat dari perbuatan mereka. Orang terselamatkan kemudian, ya kan? Orang menjadi bukan lagi hamba Tuhan, tapi jadi tiba-tiba jadi anak Tuhan, menjadi pewaris surga. Keren kali bah. Siapa sih yang memberikan mereka kemudian hadiah seindah itu?
Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. La ilaha Waalaikumsalam illallah Muhammad warahmatullahi. Rasulullah, Bang Zuma. Kepencet, Siap. Bang Zuma. Salam sehat, Iya, salam Bang, sehat iya. selalu, Bang Zuma. Semoga Allah selalu memberkati Bang Zuma ya. Salam Amin. dari Batam, Bang Zuma. Abang juga, Masya Allah. Siap, izin turun, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mbak Intan. Assalamualaikum Bang, ini akunnya nggak bisa diposting ulang Bang Suma. Maksudnya? Bang Suma punya ini kita orang mau posting ulang nggak bisa. Posting ulang itu maksudnya gimana? Mau Posting ulang, dikirim gitu? nggak diposting ulang, nggak bisa. Biasanya kan untuk menguatkan Komal kan diposting ulang gitu. Oh, kok bisa ya? Iya, Tapi nggak teman-teman kita bilang ini bisa dibawa. Itu ada yang mengatakan Itu dibagikan aja Bang, diposting ulang nggak bisa. gimana itu ya? Jadi kayak mana? Mungkin karena ada dua pembatasan di sini. Ada dua pembatasan dari TikTok ini. Nah, tuh pembatasannya visibilitas live dibatasi, banding tidak disetujui. Iya, Ini- cuma ngasih tahu itu Bang. Iya, dibatasi nih, banding tidak disetujui. Memang kayaknya TikTok dendam sekali sama Paul. Dendam dia. Memang dia dendam sama Bang Suma, benci kali dia. Apa-apa. Bersekutu dengan Oten. Benci kali dia sama aku. Dibagikan aja katanya. Iya, bersekutu dengan Oten itu dak. Bisa jadi, Bang bisa Suma, jadi. semoga Oke, makasih. sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasibuan Margana-gana. Mana ini mau turun? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Surain aja Bang, aku Muslim Bang. Tuturi, syukran. Iya, gimana? Turunin aja Bang, turunin. Oke. Thank you. Silakan teman-teman yang ingin naik. Mari kita berdiskusi. Santai aja. Kita cuma minta klarifikasi, penjelasan dari teman-teman yang sudah menjadi anak Tuhan berkat dari penyaliban gitu. Itu aja pun. Tadinya hamba berubah menjadi anak Tuhan. Ya kan? Tadinya itu masih 50-50 surga atau neraka, sekarang menjadi pewaris surga. Tuturi, barakallahu fiik, sehat selalu, syukran. Thank you. Oke? Iya kan ya? Nah, maka tema ini gimana? Orang mau naik, mau menjelaskan apa? Orang bingung memang pasti. Pasti bingung. Bingung lah. Dibilang kemudian dibilang pahlawan. Ya cocok sih disebut pahlawan. Tanpa mereka gimana? Tanpa mereka kayak mana? Tanpa orang-orang, tanpa yang merasuki Yudas, tidak melakukan aksi seperti itu gimana? Tidak mungkin bunuh diri kan? Sekarang itu kan sahabat
tuturi syukran. Sekarang itu kan mereka menggantungkan di leher, ya kan, atribut, karena matinya begitu. Nah kalau dia misalnya matinya pakai kursi listrik gimana? Kursi listrik ya dong yang digantung di leher. Ini dinaikkan langsung diturunkan. Maksudnya gimana? Biarkan aja dulu ngomong sepatah dua kata apa yang hendak dia bicarakan. Jadi seibarat gini teman-teman, ada seorang perompak atau perampok, kemudian melakukan pembunuhan, dijarah hartanya, diambil hartanya, habis itu dibagikan kepada si miskin kan. Harta yang didapatkan itu adalah harta yang dihasilkan dari melakukan ya penghilangan nyawa tadi. Bagi orang yang susah tadi itu, tiba-tiba mendapatkan harta yang dibawa oleh orang yang melakukan pembunuhan tadi, tentu itu pahlawan bagi dia, benar nggak? Iya kan? Jelas itu. Maka wajib dia mengucapkan terima kasih. EGP mau dia datangkan harta itu dengan cara menzolimi, ya kan, menbun-bun. EGP yang penting sekarang saya kaya, saya selamat. Bagi saya dia itu pahlawanku. Mau dia sibilisisis, mau dia kerah, apapun itu, bagi saya beliau ada ya pahlawan. Ini malu mengakui itu. Gengsi. Padahal seharusnya mereka itu cuek aja. EGP, pokoknya saya selamat. Mau dia sibilisisis, yang jelas dia adalah pahlawanku. Berkat dia sampai aku bisa selamat. Kan begitu. Nah, cuman ya itu dia masalahnya. Mereka ini gengsi untuk mengakui itu. Mereka nggak mau kemudian mengakui kalau ya ini memang betul-betul upaya yang dihasilkan dari orang-orang terdahulu untuk keselamatan saya. Ada yang mengatakan itu ramalan yang sudah diramalkan, yang sudah ditetapkan. Memang harus begitu. Berarti sudah ditetapkan kalian itu punya pahlawan sibilisisis, kan begitu. Sudah ditetapkan berarti. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara-saudara kita. Pikirkan, renungkan. Pikirkan dan renungkan. Kenapa bisa ini terjadi? Kok ada kejahatan hasilnya keselamatan? Gimana ceritanya? Iya, betul. Betul saudara Lail. Dia ceritanya kayak Robin Hood. Benar, kayak Robin Hood. Harusnya pahlawan kan Robin Hood itu kan? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Iya kan? Nah, dia menjara, dia merampas orang-orang, bahkan enggak jarang beliau ini, si Robin ini melakukan pembunuhan. Tapi demi orang-orang yang susah. Tapi yang lucu kalau orang-orang ini justru mengumpat, justru menuduh, menjelek-jelekan Robin Hood. Padahal dia bisa menikmati hasil dari pekerjaannya. Itu namanya munapri. Itu namanya munapri. Ingin menikmati hasil tetapi tidak suka terhadap tidak suka kepada yang melakukan. Tapi itu kan munapri itu. Pasti dia sukanya. Kalau dia bisa ketemu sama-sama pelakunya itu, ngopi mereka salaman cipika-cipiki, makasih ya karena kamu loh. Kalau bukan karena kamu, kami tidak bisa makan bebek.
Kalau bukan karena kamu, kami nggak bisa salto-salto. Kalau bukan karena kamu, ya kami diperintahkan juga buka helm, kan gitu. Tapi ya itulah gengsi kali ya. Malu mungkin, malu kepada kita yang berakal ini. Kalau tidak malu, mereka pada jumpa di belakang layar, mungkin mereka salaman, pelukan, bisa jadi kan ya. Cuman di hadapan kita mereka malu-malu. Begitu teman-teman sekalian. Makasih sahabatku Tuturi Handayani. Oke. Ini kenapa ini saudara non-muslim tidak ada yang mau naik? Terlalu berat kah? Apa perlu kita hilangkan, kita hapuskan temanya? Kalau terlalu berat kita ganti tema kah? Kasihan berarti ya. Artinya tidak ada yang ini, tidak ada yang bisa menyangga tema ini ya. Atau kayak mana? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya, salam satu Tuhan. Gimana Bang? Ini penontonnya kayaknya nggak nggak mau naik-naik nih Bang, gara-gara pembatasan Bang. Oh gitu ya? Iya, mungkin harus terungkat dulu atau ganti akun lain lagi Bang. Coba ganti akun kita. Hotelnya sepi ya jadinya. Oke, kita ganti akun ya. Ya itu aja Bang Juma. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bang Handi ketika dibawa kita ganti akun atau ada yang mau buka akun. Habis itu saya naik ke sana. Gimana? Bang Handi mana? Bang Handi, jangan kemana-mana. Karena nggak bisa buka katanya ya, nggak bisa naik ininya. Kita tutup ini teman-teman, habis itu kita masuk di komal teman kita yang lain, atau kita tetap solo. Gimana? Kalau tetap solo, akun kecil, nggak ada akun besar. Empat juga dihantam barusan kan? Ini kan yang ketiga. Yang empat tadi kena barusan sebelum akun ini kena duluan. Oten boleh berbicara lincah, tapi Anda tidak berdata. Cie. Sejak kapan Naura bisa mengucap kayak gitu? Cantik kali bahasanya. Ganti ya. Rungkat ya. Habis itu kita di komal ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Tunggu kita buka. Gitu. Kok saya menafsir ajaran Yesus terkutuk itu lahirnya dari Bapa yang di bumi, bukan Bapa yang di langit. Kita nggak tahu ada Bapa di bumi, Pak. Ada. Saya jelasin, iya, boleh jelasin, Pak. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Nih, tadi saya buka data ya. Nih, saya buka data. Sebentar, saya buka dulu kameranya. Saya putar dulu. Kegabayan atau kurang apa sih yang kutawarkan biar kita damai. Ini kan yang tadi saya sampaikan ya. Ini yang tadi saya katakan. Di sini Sang Bapa, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dia yang dikasih, bukan yang dikutuk oleh Tuhan. Kan gitu. Nah, dia tidak akan terbantai, yang tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suara-suara di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, cukup ya.
poin yang tadi sampaikan, dia hamba yang dikasih. Sekarang ajaran Yesusnya, kita buka dulu nih runut nih, ajaran Yesusnya di dalam Yohanes 8, misal kita buka di sini dikatakan apa nih? Dia katakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku datang dan keluar dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Kan gitu. Yesus ini berarti menurut Yesus untuk dikasihi, bukan untuk dibunuh. Kenapa bukan untuk dibunuh? Karena dia di sini, di dalam ayat ini, di sini dikatakan Yesus itu berusaha untuk dibunuh, kan gitu ya? Berusaha untuk dibunuh. Oke. Iya, kan gitu. Sementara kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus itu dikasihi, bukan dikutuk. Itu betul. Bentar. Nah, malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita di sini, akun Bang Suma 01. Tapi masalahnya teman-teman, ini gak bisa nerima tamu. Dia hanya bisanya PK, tamu tidak bisa. Bisanya PK, teman-teman. Ada nggak otennya? Oh, coba ini ya. Mereka lagi ngapain? Siapa ini? Mengundang Anda akun, Anda melakukan co-host akun. Kita cari yang ini, yang oten. Karena ini nggak bisa nerima PK, nggak bisa nerima apa? Nggak bisa nerima ini tamu. Bisa nerima tamu, teman-teman. Tutuari juga hujan, di YouTube juga lagi hujan. Yang menyebabkan hujan di YouTube ada ukhti Tuturi, hujan deras di sana, Masya Allah. Tembuskan sampai 3 miliar. Afdal. Ada yang minta Afdal, ini Muslim. Kita tunggu yang oten. Teman-teman, ini nggak bisa lihat, nggak bisa nerima tamu. Ayo teman-teman semua yang ada di YouTube, ketik Tuturi, bravo, thank you, barakallah, doakan beliau. Biar beliau amin, amin, amin. Yang mendoakan juga dapat doa yang sama. Kalau akun yang lain kita pakai ada bisa, tapi kecil. Akun yang kedua nggak apa-apa, pakai akun yang kecil nggak apa-apa. Karena kalau kita masuk di yang sementara live sekarang itu, semua sudah pada punya ring masing-masing, kita nggak bisa ganggu, nggak enak aja mengganggu. Oh nggak apa-apa ya, ya udah kita tutup ini ya. Siap, perintah leskol. Meluncur. Nabi Muhammad dia tahu sekarang sadar. Dan kenapa kalian masih Kristen? Randy sama Evita kenapa kalian Kristen? Ibu, aku hanya menjawab ibu, nggak usah tanya ke saya. Karena ibu yang kalian nggak boleh kalian jadi Kristen kalau seperti ini. Lah, kok kalian nggak boleh? Kata tidak siapa? percaya Yesus Tuhan. Orang Kristen Kata nggak ada siapa? seperti itu.
Enggak, udah terserah ibu mau nilai apa. Jadi jelas bukan hanya Yesus yang memberikan syafaat kayak ibu bilang tadi kan. Ibu Kristen nanya enggak, saya. Islam Tadi enggak, ibu nanya di enggak ke tengah-tengah. saya? Coba Akhirnya Randy, di tengah siapa ke yang neraka. nanti di akhir zaman yang bisa memberikan syafaat? Ada selain Yesus, siapa? Nabi Muhammad. Dasar kok mana ngomong itu? Surat Taha 109, Surat Al-Anbiya ayat 28. Silakan baca. Terima kasih. Saya mau tanya ya, apa Allah yang disembah Musa sama dengan Allah yang disembah Muhammad? Beda. Karena Allah yang disembah Musa tidak pernah perintah nanti dulu. ke arah Kalau itu nanti saya yang dan jawab. naik haji. Makanya kalian jangan masuk Allah yang muslim, disembah kita enggak muslim. Ada aja kalian sok kalian lari ke Islam. Kristennya kita mengenal roh Allah yang waktu dalam penciptaan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan Muhammad tidak tahu hal itu karena dia tidak mengerti mengenai roh Allah yang bisa bekerja dalam penciptaan. Dia tidak mengenal Roh Kudus Muhammad, karena Muhammad itu tidak memiliki hikmat dari Roh Kudus. Dia jadinya asal-asalan dan Oke, Mbak Evita nanti dulu, masih ke ini Bu Darni nih. Jangan ngobrol, jangan ngomong tentang Islam kalau nggak tahu Islam ya. Ya, itu dulu. kita kan Kristen, gak usah. Iya. Ibu ini dia bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Tertullian atau Tertullianus dari Antioquia. Karena Trinitas itu dibuat tahun 325 di Konsili Kinea. Ya, yang membuat teori Trinitas itu berasal dari orang Afrika. Karena saya suka debat. Dulu di Facebook saya debat, saya jadi tahu ajaran Islam. Iya, dari Kartogo. Jadi Yesus itu jadi Tuhan itu setelah tahun 325 yang membuat orang Kartogo. Gantian, Pak Randy dulu ya, Mbak Evita, Pak Randy dulu, nanti disambung sama yang dikatakan ibu ini Yesus Tuhan itu tahun 325. Itu perkataan ya dari Tertullian. Dia orang Afrika dari Kartogo, ya Afrika Utara. Nah, itu pun dia berdebat ya kan sama si Arius. Hampir nggak jadi. Kenapa dia jadi Tuhan? Karena pada saat itu Roma benci dengan Yahudi, maka mau merubah kebiasaannya. Karena Yesus dia itu tidak merubah ajaran Torah ya, tapi dia hanya melengkapi, dan itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, Roma benci, maka dibuatlah sekte baru. Itulah diutuslah Tertullian ini. Maka Tertullian membuat satu kerangka yang namanya Trinitas. Ya, dia menganggap Tuhan itu seperti dewa. Perang, jadilah reformasi gereja, banyak yang dibunuhi. Siapa yang ikut Arius itu dibantai, mati, dan disahkan tahun 398, sekitar abad keempat. Itulah di Konstantinopel, Konsili Konstantinopel, barulah dirubah liturgi gereja. Baptislah dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sebelumnya tidak pernah ada. Dibuatlah di ayat Yohanes 8 atau 7 gitu, saya lupa. Dibuatlah seolah-olah banyak yang seolah-olah ikut Trinitas, padahal tidak ada. Randy, tadi kan kau bilang Trinitas itu dibuat tahun berapa tadi? 25. Sekarang ini Taurat ini Kejadian 1 ayat 1 ini udah ada Trinitas. Coba sebut. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Elohim, ada roh, ada Allah. Allah lagi. Aku mau hapus salah itu. Elohim di ayat 1. Lalu roh dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirman, firman sudah ada. Jadi Trinitas. Keberadaan Elohim itulah maksudnya. Kenapa, tunggu dulu Randy, kenapa dibuat Trinitas? Itu membuat mengkanon supaya diseragamkan manusia itu biar mengenal keberadaan Elohim itu. Bukan keberapaan jumlah Elohim itu, bukannya, tapi supaya manusia itu mengenal keberadaan. Nah, ini sejarah yang real. Ada Roh Kudus. Baik. Gitu. Baik.
Saya membicarakan sejarah yang real. Yesus tidak dan para rasul tidak pernah merumuskan doktrin Trinitas. Dalam Perjanjian Baru tidak ada istilah Trinitas. Yang ada hanyalah ayat-ayat tentang Bapa, ya, dan Roh. Tetapi ya pada tahun 325 Tertullian ya memujuk Kaisar Roma ya untuk membuat satu konsili yang namanya Konsili Kinea. Ya. Nah, di situ terjadi perdebatan antara Tertullian dengan Arius. Arius menentang teori Trinitas. Ya. Nah, sementara si Tertullian ya, dia itu ingin ya berpikir Tuhan itu dapat bisa dilihat. Itu jelas bukunya, Bu. Tuhan itu bisa dapat disentuh. Maka dia karena berada dari Kortogo, pada zaman itu di Kortogo doktrin Tuhan itu seperti dewa, seperti Hercules dan sebagainya. Maka Panglima apologet Islam semuanya, Masya Allah, syukron. Masya Allah, kalian memang the best ya. Hancurkan Yahudi. Ya, maka kalau tetap ajaran Yesus ini menyempurnakan Torah, sementara pada saat itu banyak pengikutnya, maka terjadi perbedaan paham antara pemerintah dengan agamais. Maka dirubahlah ini secara sublim tahun 325. Itu nggak ada yang bisa bantah, Bu, orang Kristen manapun. Jadi kita nggak usah berbohong juga. Ya, tidak pernah Yesus menyatakan teori Trinitas dan ke-12 Rasul itu. Itu, Bu, dari saya. Nah, ya ini di dalam Taurat udah ada Elohim, Firman dan Roh Kudus. Jadi jangan bilang lagi itu mereka ambil dari sini, ya. Jadi bagaimana supaya manusia itu tidak bingung, tidak berantakan, maka dibuat kanon, ya. Lalu diseragamkan agar manusia-manusia itu mengenal bagaimana keberadaan Elohim itu. Pasti harus ada dong pemimpinnya. Sama seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, harus ada pemimpinnya supaya rakyat ini tidak bercerai-berai, supaya umat ini tidak berhamburan, ya. Harus ada pemimpinnya yang mengatur bagaimana supaya mensepakati untuk mengenal bagaimana keberadaan Elohim itu. Jadi kalau Bang Randy bilang seperti itu mulut Bang Randy terserah, ya. Jadi jangan bilang Trinitas ngerti. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Trinitas sudah itu ada. Dari bahasa itulah mana, di dalam Bu? Kejadian. Ya, tunggu dulu. Kejadian ini adalah buku Musa. Buku Musa ini, ya. Ibu kan mengasumsikan ayat. Saya membawa sejarah yang fakta. Kalau kita hanya asumsi, Bu, ya, batu pun bisa jadi Tuhan. Makanya saya tanya, Trinitas itu dari bahasa mana? Kan Ibu nggak tahu. Repot jadinya kita. Belum mandi ini. Itu dia. Nggak ada gerak. HP ku yang satu juga nggak gerak-gerak ini Bang Handi sama aku juga kan. Mulutku udah nyerocos kayak gini nggak goyang-goyang pula tuh. Mana ini? Sinyal itu mah. Bukan sinyal loh. Apa ini ya? Maksudnya apa ini? Tunggu dulu. Coba aku bakar menyan dulu dari sini ya. Sabar. Apa sih maksudnya ini? Enggak suaraku, Kang? Enggak. Nah ini bagus. Kalau yang ini bagus. Tunggu. Nah, tuh, muncul, kan begitu bagus. Kayaknya mau diupdate ininya sih, TikToknya ya. TikToknya harus diupdate. Kayaknya sih. Cara ngupdate TikTok itu kayak mana? Cara ngupdate ke Play Store, nanti diklik TikToknya gitu, ada update di situ. Oh gitu. Ayo teman-teman bantu di tab-tab ya. Jahat kali di situ, nggak ada pun namanya tak nampak.
orangnya pun tak goyang-goyang. Pada bisu-bisu-bisunya semuanya. Gak sopian. Kita udah ada di bawah pun gak goyang-goyang. Untung ini, malas aku tengok itu Pening pula aku pikir dia punya komal itu. Wih, itu tuturi marah-marah di YouTube. Ngamuk dia. Lemparkan semua tutup panci yang ada di rumahnya. Yang di YouTube jangan marah-marah, sabar ya, sabar. Kalau di sini insya Allah aman. Nah di sini bagus, ada AC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Bagaimana teman-teman di YouTube? Tadi itu kan nggak pening kan kita kan? Nggak goyang-goyang pun gambarnya, nggak ditahu siapa namanya. Cuman fotonya Bu Darni aja yang kita kenal. Oh ada Bu Darni di atas. Yang lainnya nggak ada yang kita kenal. Cuman Bang Arif dan Bu Darni. Yang lainnya goyang-goyang. Bahaya itu komalnya itu. Coba nanti dikasih SP tuh. Tanya ketua kasih SP dia tuh. Buat komal kok kayak bingung-bingung orangnya. Untung ada di YouTube. Siapa tuturi yang hibur kita semuanya. Buka koma nggak bunyi-bunyi kayak banyak kali rahasianya di dalam. Tambah lagi si Goldian ini ngapain kesini? Masolang generasi. Seorang generasi. Allahu Akbar. Emosi saya. Gimana ceritanya akunku baru naik 2 detik langsung ada pemberitahuan. Live Anda dibatasin. Apanya ini? Aku baru buka loh 2 detik langsung muncul live Anda dibatasin. Ajukan banding. Malas sekali ya. Sudah gitu buka lagi yang satu buka lagi yang satu buka lagi. Mau tahu kata kawan-kawan kita itu dibatasin katanya, dibatasin ininya nggak bisa. Dah pening kali lah gua. Terakhir itu pada multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun 01 parah lagi. Yang 01 beda lagi penyakitnya. Yang 01 tidak ada multinya kan? Apanya maunya ini? Tadi yang satu 04 itulah yang kena smash tadi. Habis itu naik 03 dibatasin. Habis lah itu 01 juga nggak bisa. Yang bisa cuman PKPK. Masuklah aku di forum PKPK, semua pirang. Kayak mana aku PK sama orang-orang itu? Iya kan ya? Jadi sorotan menuta karena apa? Followernya kan naik 15. Jadi perhatian. Bahaya ini. Dia Bang Agus makasih. Habis itu pakailah akun ini. Ini 02 kan ya? Iya, 02. 02 masuklah ke Bang Arif. Di sana nggak ada kehidupan. Orang susah semuanya di situ. Betul. Paling banyak utangnya kurasa orang-orang itu. Nggak ada yang goyang, setitik pun nggak ada. Mulut nggak goyang, berkedip-kedip kagak juga. Yang heboh itu yang di YouTube, tetap aja mereka tertawa, tersenyum di situ. Apanya ditertawakan coba bayangkan. Sudah gambarnya komannya ndak goyang-goyang, nggak bergerak begitu. Heboh-heboh aja di YouTube. Lucu kan? Akhirnya aku tengoklah Kian Santang ini, abang buka aja pening aku bah. Bukanya lah, masuklah kita di sini. Bang Arif kalau besok masih kayak gitu komalnya itu di ini kasih SP, kasih peringatan, nggak boleh kayak gitu. Kenapa komal Arif? Nggak goyang-goyang. Nggak ada angka-angka. Kalau kita kan ada angka 75, angka 8, angka 4. Nggak ada sama sekali di sana. Kayak neraka. Kayak bumi datar. Benar-benar datar di situ. Burunda tidak multi mungkin. Apa pula Bun tidak multi? Udah multi level pun aku di bawah tadi. Memanglah malam ini malam sialnya bom kurasa. Itu pun tadi Oten saya kasih naik Gurunda terlempar sendiri loh.
Bukan terlempar itu, Bun. Orang sudah pegangan di pohon dinaikkan, ngamuk lah dia. Orang nggak mau temanya kayak gitu. Siapa yang mau naik bunuh diri? Ingat ini nggak? Ingat Pruden itu kan, yang mengaku guru itu, ya kan? Iya. Tadi nggak melawan dia. Masuk akal semua yang kita sampaikan itu. Insya Allah. Iya. Sulit bagi dia untuk kemudian melawan. Naik ke sini tema ini pula, nggak naik lagi lah. Ini pasang tema ini mana ada yang mau naik? Ada yang mau naik tapi habis minum topi miring. Tema ini Gurunda. Iya, dia tiru salib apa iblis pahlawan penyaliban katanya. Siapa tuh? Pak Yusuf. PI Gurunda. Alhamdulillah, tapi ada yang naik. Iya, mereka naik. Oleng pasti oleng. Ustadz Yusufnya pakai tema ini. Iya. Iblis pahlawan Kristen. Mampus. Oleng pasti. Nontonnya oleng pasti. Dapat dipastikan itu. Banyakan pasrah. Iyalah. Panen jiwa-jiwa sesat itu kalau tema itu dibuat. Saudara Fendi. Halo. Selamat malam Saudara Fendi. Apa kabar Bang? Ada ini kebetulan di sini ada di tengah-tengah kita ada guru kami Bunda Rahma. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan, silakan. Kodongnya. Hei! Si Goldian, aduh nggak ada kerjaan, sapa-sapa kayak gol. Makasih tuturi, masya Allah. Luar biasa ini. Kalitia sih naik Kalitia. Keren. Jadi Fahri Effendi. Yang kemarin yang viral itu kan Salam 2 Kristus. Ini nih saingannya nih. Sekitar salib pahlawan. Menrase. Pastre kasih pastre. Mengguncang memang Gurunda. Mereka nggak bisa lari kemana. Apalagi kalau orang yang kuasai materi, sudahlah. Kalau Bunda Rahma bisa nggak bawa materi ini, Bun? Secara mendalam belum sih Gurunda. Ya ada dasarnya aja. Harus didalami. Iya. Sering-sering angkat ini biar teman-teman kita itu mendapatkan ini hidayah. Nah betul. Wih. Halo Kila bin Murah. Halo, selamat malam. Malam. Dari Sikti warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas Gurunda. Silakan Kilap. Kristen, saudara Kilap. Ya, Kilap. Silakan. Halo Bang. Silakan. Bang Kilap. Halo. Bang. Halo. Dari mana Protestan? Ya, halo. Protestan. Bang? Oh, siap. Bisa menjelaskan tema ini bagi saudara, apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Menurut saya itu kejahatan. Kejahatan hasilnya apa, Bang? Ya kejahatan tentu hasilnya ya yang jahat. Terima kasih. Udah selesai. Makasih ya Bang ya. Itu aja sih. Jadi sebuah pekerjaan jahat akan menghasilkan
kejahatan. Makasih ya Bang ya. Luar biasa. Salam sama keluarga ya. Dah selesai. Lanjut Bunda Rahma. Tapi katanya keselamatan guru, penebusan. Lanjut Kejahatan Bang. tadi dibilang. Jangan cepat putus asa Bang, semangat kilap. Tadi dibilang kejahatan itu menghasilkan kejahatan katanya. Ya udah selesai. Apa lagi? Ya memang kejahatan menghasilkan dosa. Ah, bagus. Berarti bukan keselamatan ya? Terus? Berarti bukan keselamatan Namanya yang kalian kejahatan panen. Berarti yang kalian panen kejahatan. Namanya kejahatan ya Udah selesai, sudah cukup bagi saya. Udah terjawab. Udah benar itu Bang. Udah benar, saya sudah stempel. Namanya kejahatan itu nggak pernah disebut. Ya, siapa yang melakukan kejahatan nggak pernah disebut Jadi sebagai pahlawan. penyaliban itu kejahatan Bang, penyaliban. Nah, Bunda Rahma siksa orang lagi ini. Kejahatan lah. Udah. Lanjut Maki, kejahatan dia deh. Ya cocok, selesai minta. Bang Juma harus tahu arti kejahatan. Arti pahlawan harus tahu. Iya, bukan pahlawan sudah. Bukan Namanya pahlawan. kejahatan nggak pernah disebut sebagai pahlawan. Iya udah. Berarti buah dari pekerjaan penjahat adalah kejahatan. Kan gitu. Tapi menurut kalian itu pahlawan kan? Enggak dong. Justru ini kita Penjahat sepakat. adalah kejahatan. Nah, berarti pekerjaan daripada penjahat itu menghasilkan kejahatan. Betul? Pekerjaan Yalah, penjahat menghasilkan dosa. Menghasilkan dosa. Berarti bukan penebus dosa kan? Bukan penebusan dosa, tapi menghasilkan dosa. Setuju nggak? Tak bahkan ulun nah. Hah? Setuju kan? Gitu dong. Berarti Kristen ini adalah orang-orang lembat. Berarti Kristen ini adalah buah dari kejahatan. Kristen buah dari kejahatan. Lah, tadi katanya penjahat pekerjaannya menghasilkan kejahatan. Berarti Kristen ini adalah hasil dari kejahatan. Ya. Kenapa disebut begitu? Lah, lalu apa yang bisa dinobatkan kepada orang yang menerima hasil dari pekerjaan penyaliban? Kristen ini kan berasal dari hasil penyaliban itu. Kristen ini dari mana rupanya? Kan dari situ. Kan dari sana, susah Bang. kalian paham ya. Boleh saya bikin analogi? Silakan. Boleh? Silakan. Ingat tadi Anda sudah mengakui penjahat pekerjaannya akan menghasilkan kejahatan. Nah, Kristen itu hasil dari itu. Dari mana lagi kalau bukan dari sana? Kristen ini. Coba, dari Yahudi bukan, dari Yesus bukan. Lalu dari mana Kristen ini? Dari ajaran yang mengajarkan dosa ditebus di atas tiang salib oleh pelaku kejahatan. Nah, kan begitu. Udah, lanjut. Pasti oleng. Ayo Bang. Buat Begini, analogi. Nah, saya silakan. Coba bikin analoginya biar gampang dipahami ya. Ya, silakan. Contohnya gini. Contohnya Bang Juma seorang polisi nangkap seorang penjahat. Lalu Bang Juma ini naik pangkat. Saya naik pangkat. Apakah penjahat ini sebagai pahlawan untuk Bang Juma? Ya. Analogi apa maksudnya? Coba dijawab. Bukan penjahat ini sebagai pahlawan? Bukan ke situ lagi, Kita udah sepakat bahwa penjahat
Bukan apa? Bukan pahlawan, tapi dia penjahat. Kan tadi sudah sepakat kita. Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu penjahat. Itu ngerti. Iya, sekarang kita mengatakan bahwa hasil dari pekerjaan penjahat itu adalah kejahatan. Betul nggak? Ya, kejahatan. Nah, lalu kenapa Kristen menjadikan kejahatan itu justru sebagai keselamatan? Kan begitu. Anda sudah mengakui bahwa hasil dari pekerjaan hasil dari pekerjaan penjahat adalah kejahatan. Terus kenapa Kristen menjadikan kejahatan itu justru sebagai keselamatan? Lucu kan? Ayo, berpikirlah. Makanya dimengerti dulu analogiku itu. Tidak ada analogi yang larinya ke situ. Dulu kau. Sekarang pekerjaan penjahat akan menghasilkan kejahatan, itu akan melahirkan kejahatan. Buah dari pekerjaan penjahat adalah kejahatan. Dah selesai. Nah, kenapa Kristen menjadikan kejahatan ini sebagai jalan keselamatan? Itu apa? Ayo saudaraku, buka hatimu. Buka hatimu. Yang analogi saya buat itu gara-gara Bang Juma menangkap seorang penjahat, lalu Bang Juma naik pangkat. Apakah Yesus ini apakah menjadi penjahat? seorang pahlawan buat Bang Juma? Yesus ini apakah seorang penjahat? Analogimu tuh nggak nyambung. Bang Suma menangkap seorang penjahat. Bukan? Lah, maksudnya siapa yang penjahat? Penjahat justru kebalik. Penjahat menangkap orang yang benar, membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, dibunuh oleh penjahat. Jangan kau balik analogimu. Penjahat menangkap Yesus, membunuh Yesus. Tadi penjahat. Nah, penjahat membunuh Yesus. Dengar, penjahat membunuh Yesus. Hasilnya apa? Kebaikan atau kejahatan? Bang Juma jangan membunuh seorang. Tidak perlu analogi, nggak perlu analogi. Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Lah, apa? Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Analogi. Nggak usah analogi, jawab aja. Nggak usah, Anda bikin analogi nggak nyambung. Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Kan udah aku bilang kan tema ini berat. Sama. Hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan. Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Saya bikin analogi biar otak Bang Juma itu gampang. Kenapa harus ada analogi sih? Tinggal dijawab pun. Penjahat membunuh Yesus, penjahat membunuh orang benar. Ya, saya nggak butuh analogimu yang tidak nyambung. Penjahat membunuh Yesus. Hasil dari pembunuhan terhadap Yesus oleh penjahat apa? Kebaikan atau kejahatan? Oleng. Ya kan? Meleleh ginjalnya kan, meleleh ginjal. Makanya paham analogi. Ya, apakah aku nggak butuh analogi? Ini tak perlu dianalogikan. Supaya kau gampang mencerna. Tidak perlu. Jangan kau tutupi kelemahanmu dengan analogi yang amburadul kayak begitu. Nggak usah. Penjahat membunuh Yesus. Yesus bukan penjahat. Penjahat membunuh orang benar. Hasil dari kejahatan membunuh, hasil dari perbuatan jahat membunuh orang benar itu apa? Keselamatankah? Kalau keselamatan apa kok coba analoginya? Bagaimana Anda membuat analogi? Seorang penjahat membunuh orang benar lalu menghasilkan keselamatan bagi orang lain. Di mana ceritanya? Coba. Penjahat kalau hasil
kejahatannya Pernahkah itu, dibilang penjahat kalau hasil kejahatannya itu adalah sebuah kebaikan, berarti penjahat ingin menyelamatkan sesamanya jahat, orang jahat. Itu pasti tuh. Seorang penjahat yang ingin menyelamatkan sesamanya dengan membunuh orang benar, berarti sang penjahat ingin menyelamatkan sesamanya orang jahat. Ayo. Terbongkar otaknya kan, kawan? Iya kan? apakah Robek otak kau seorang kan? penjahat pernah disebut sebagai pahlawan? Nah, makanya orang-orang yang membunuh Yesus itu bukan Apakah pahlawan. pernah seorang penjahat Orang-orang yang membunuh Yesus itu bukan pahlawan, tapi penjahat. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah pekerjaan penjahat menghasilkan kebaikan atau menghasilkan kejahatan? bagi siapa? Berenang otak kau kan, kawan? Menghasilkan bagi siapa? Bagi kau lah. Menghasilkan bagi siapa? Bagi saudara. Anda selamat gak? Anda selamat gak gara-gara penyaliban? Anda selamat gak gara-gara penyaliban? Lagi dari Edis datang ke Komal. Coba, Anda selamat gak dari penyaliban? Selamat gak Anda dari hasil kerja penjahat? Anda masuk surga gak gara-gara penjahat? Ayo. Saya masuk surga bukan gara-gara penjahat. Lalu gara-gara siapa? Ya gara-gara Yesus. Nah, bisa nggak Yesus mati tanpa ada kejahatan? Bisa nggak Yesus mati tanpa ada kejahatan? Ya bisa. Caranya gimana? Mati kenapa dia? Mati bunuh diri? Ya entah bagaimanalah caranya. Loh, kenapa jadi kayak gitu? Loh. Gimana caranya Yesus mati tanpa dibunuh? Contoh analogi yang kau bilang tadi, bisa nggak Bang Juma naik pangkat tanpa membunuh seorang penjahat itu? Bisa nggak? Mana? Maksudnya siapa yang jahat dibunuh? Nggak ada jahat dibunuh. Justru yang penjahat ini yang membunuh. Kok jadi jahat yang dibunuh? Kamu pikir Yesus itu penjahat? Begini, kamu menyelamatkan seseorang dari seorang kejahatan, kamu membunuh, kamu seorang polisi contohnya, kamu membunuh penjahat ini, lalu kau naik pangkat, apakah penjahat ini termasuk pahlawan bagi kamu? Kok nggak nyambung Anda ini? Analogi apa ini? Macam apa analogi Anda ini? Yesus Itulah itu polisinya, Yesusnya polisi yang mengeksekusi, kemudian Yesus itu penjahat. Penjahat membunuh polisi. Kenapa Anda yang tepuk tangan? Penjahat membunuh polisi. Yesusnya itu penjahat. Gimana sih? Yesus itu penjahat atau bukan? Kenapa? Yesus itu penjahat atau bukan? Bukanlah. Nah, Yesus orang benar kan? Ya. Dibunuh oleh penjahat. Ya. Penjahat membunuh orang benar. Iya. Penjahat ketika membunuh orang benar, hasil dari kejahatannya itu apa? Kejahatan atau keselamatan? Hasil dari kejahatannya itu kau naik pangkat. Kenapa lari ke situ ya? Hasil dari perlakuannya membunuh orang benar itu kebaikan, keselamatan atau kejahatan? Contohnya gini, kamu menyelamatkan bapakmu lah kita taruh. Balau, siapa yang menyelamatkan? Nggak ada yang menyelamatkan di situ. Yesus mati nggak diselamatkan di sana. Kok jadi ada yang diselamatkan? Analogi apa itu? Makanya kurangi makan babi, kawan, supaya otakmu itu berfungsi. Yesus orang benar dibunuh oleh penjahat. Hasil dari pembunuhan penjahat apa? Keselamatan atau kebinasaan? Sama, hasil dari kau bunuh penjahat, kau naik pangkat. Apakah penjahat itu termasuk pahlawan? Kenapa? Siapa yang membunuh penjahat? Yang dibunuh di situ orang benar, Balao. Iya, bapakmu dibunuh penjahat, lalu kau bunuh penjahat juga.
Kok ada dua pembunuhan? Gimana sih? Di situ orang benar dibunuh sama penjahat. Iya, contohnya Bapak Nah, orang benar dibunuh penjahat. sekarang ketika penjahat membunuh Yesus, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Bagus. Jadi yang hari Minggu tepuk tangan itu siapa di gereja? Hari Minggu tepuk tangan di gereja. Ya, siapa itu? Siapa? Nggak tahu. Kau tadi menyebutkan. Lah, itu bukan di gereja yang kusebut tadi. Ya, tapi siapa yang tepuk tangan dari hasil kerja iblis? Ya kau yang tepuk tangan. Nggak ada saya tepuk tangan. Nggak ada. Saya tidak menerima keselamatan dari salib. Yang di gereja itunya tepuk tangan tiap hari Minggu. Kristen kilap. Begitu. Kenapa kamu malu mengakui sesuatu yang kau sudah akui sendiri? Siapa yang tepuk tangan atas berhasilnya iblis membunuh Yesus? Iblis katanya. Selamat. Mari kita bersuka cita, Tuhan kita berkorbankan darah demi keselamatan, demi kejayaan kita anak-anak Tuhan. Haleluya, angkat tangan. Mari kita bersukaria, Tuhan kita mati untuk kita demi keselamatan anak-anaknya. Tuhan kita perkasa. Tepuk tangan, balau. Tertawa, balau. Tertawalah, balau. Itu. Sadar nggak kau itu? Sadar nggak? Penjahat membunuh orang benar, yang tepuk tangan kalian. Pantas nggak kalian disebut anak-anak Tuhan? Pantas nggak? Pantas. Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapak lo. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang bersuka cita dengan damai sejahtera dalam hatinya, riang gembira selalu, disebabkan karena setan berhasil membunuh Tuhannya, hanya saudara. Tertawa di atas penderitaan Tuhan. Ayo saudaraku, gunakan otakmu. Apa iya penjahat bisa menyelamatkan? Ayo. Ayo. Apa iya penjahat bisa menaikkan pangkatmu? Kenapa jadi pangkat? Lucu ente. Kenapa ada yang naik pangkat di situ? Nggak ada di situ naik pangkat. Nggak ada. Itu analoginya supaya kau gampang mencerna itu otak. Apa? Siapa? Saya di situ sebagai siapa saya? Di tragedi kejadian antara Yesus dengan yang membunuhnya, saya sebagai siapa di situ? Di tragedi pembunuhan Yesus, saya sebagai siapa di sana? Tragedi pembunuhan Yesus. Nah, kamu dudukkan saya siapa di situ? Pembunuhnya atau yang dibunuh? Ya kamu sebagai ini. Apa? Apa? Sebagai apa? Ayo, analogi apa kau bangun itu? Hei, analogi apa kau dudukkan saya di situ? Saya sebagai apa di situ? Kamu yang harus saya dudukkan di situ. Ketika iblisnya jalan ke kiri, kau ngekor dari belakang kiri. Iblis ke kanan, kau ngekor dari belakang kanan. Sambil kau berharap-harap cemas. Ayo bunuh, penggal, hantam lehernya, tampar, ludahin, tonjok, ya, gantung, tumpah cepat, yas, halilintar. Akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan, masuk surga. Dia mati sudah. Kau itu yang ada di situ, bukan saya. Kenapa kau analogikan ke saya, Cak Kangkung? Jadi kau sudah mengakui kan bahwa sekitar penyelipan itu bukan pahlawan kan? Iya, pahlawan bagi kau lah, lol. Lah, kalau bukan pahlawan lalu apa bagi lo? Dia menghadiahkan keselamatan sama lo. Sampai tiap minggu kau tepuk tangan.
tepuk tangan untuk Kali kau. gegara dia kita selamat. Darahnya berharga, dagingnya berharga, tapi dekat Idul Kurban harga daging naik. Bersukacitalah kawan-kawan, Tuhan kita sudah tumpah darahnya. Bersukacitalah bapak, ibu, opung, tante, sebab daging Tuhan kita udah disembeli. Halilintar. Masa kau ndak mikir itu? Hah? Kau nggak mikir? Penjahat melakukan kejahatan, hasilnya kejahatan. Siapa yang panen dari kejahatan pasti penjahat. Pasti anak-anak jahat. Orang-orang yang dididik menjadi jahat. Halilintar. Masa kau nggak sadar itu kawan? Hah? Nggak sadar kau? Sudah. Kau bikin analogi lagi, ku lempar kau panci. Sekitar penyelipan lawan nggak menurut kau? Apa? Apa? Bagiku penjahat. Bagi lu pahlawan. Buktinya kau nikmati hasil kerjaannya. Kau selamat, dosamu ditebus, lu masuk surga. Berarti kamu, bagi kamu dia pahlawanmu. Jangan kau malu-malu, akuilah. Kok maksa? Bukan maksa, tapi itu fakta. Kau faktanya begitu. Kau di tempat ibadahmu, kau bergembira, kau bersuka cita, kau tepuk tangan karena kau selamat dengan darahnya. Kau selamat karena darahnya. Kau selamat karena dagingnya. Halilintar. Masa kau tidak sadar itu? Pernah nggak disebut penjahat itu sebagai pahlawan? Iya. Justru karena itu tanya diri lo, kenapa pekerjaan daripada penjahat lo terima sebagai keselamatan, kucluk? Loh, kok nangis? Gak nyambung otaknya, gak nyambung otaknya ini orang. Kamu apa itu? Pernah nggak seorang penjahat disebut pahlawan? Tidak akan pernah. Tapi dalam pola keagamaanmu, kau dudukkan penjahat sebagai pahlawan. Jangan maksa. Saya nggak maksa lu. Saya nggak maksa. Cuman faktanya begitu. Hasil dari pekerjaan sibilisisis kau jadikan sebagai acuan. Katanya lu selamat karena darahnya tercurah. Katanya lu selamat karena dagingnya. Hah? Artinya dia yang membunuh Tuhan lo itu adalah pahlawan. Halilintar. Apalah yang bisa kau nobatkan sama dia yang telah membunuh Tuhan lo? Apa? Kau bilang pahlawan, kau nikmati hasilnya. Kau bilang penjahat, kau nikmati hasilnya. Ah, lu jahat lo. Kok lu bilang gue jahat? Ya iya dong, lu bunuh Tuhan gue. Lu bisa selamat gak tanpa gue bunuh Tuhan lu? Ya juga ya. Terima kasih dong sama gue. Lu bilang gue penjahat tapi lu nikmatin, dasar kampret. Kan itu fakta. Kan itu real. Kalian menjadi anak-anak Tuhan. Kau pewaris surga gara-gara apa? Gara-gara Tuhan lu dibunuh sama penjahat. Halilintar. Apakah ketika kamu tadi naik pangkat, apakah kau... Kenapa jadi saya naik pangkat, weh? Justru lu yang naik pangkat. Ketika majikan lu berhasil membunuh Tuhan lu, kau yang tadinya hamba berubah status menjadi anak Tuhan. Kau yang naik pangkat. Lu tadi yang hamba, seketika Tuhan lu dibunuh sama Etan, lu yang naik pangkat jadi pewaris surga, weh. Wih, setelah polisi menangkap penjahat, kenapa jadi bawa-bawa polisi? Apakah polisinya itu berterima kasih sama penjahat? Kenapa jadinya ikut-ikutan polisi? Nggak ada. Lu aja lu yang teriak-teriak di bawah di pohon salib tuh. Jangan kau bunuh om, jangan kau bunuh, jangan om, jangan lama, langsung aja. Jawab dulu. Dasar pelawak. Orang polisi yang naik pangkat setelah menangkap penjahat berterima kasih kepada penjahat? Saudara, saudara, dia dihukum neraka. Orang-orang yang membunuh Tuhan lu itu dihukum neraka.
Lu yang lucu. Penjahat melakukan kejahatan, lu yang panen. Kan aneh. Malam Jumat, nampakkanlah Pak Mujum. Malam. Kau ini selalu eksekutor penyalipan pahlawan. Ya kalau bukan pahlawan lalu apa namanya? Nggak ada penjahat. Penjahat. Apa namanya? Nggak bisa dong. Kamu nikmati hasil kerjanya dia kok kau bilang nggak ada, enak aja, dasar lu nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri lu. Nggak boleh seperti itu dong. Lu kok nggak boleh pula? Kamu itu jangan lupa daratan dong. Enggak. Sekarang gue tanya sama lu. Penjahat itu. Ya hasil penjahat itu ya dosa. Kejahatan atau bukan? Dosa. Kejahatan atau bukan? Kau nanya hasilnya. Iya, hasilnya kejahatan atau bukan? Dosa hasilnya. Dosa. Terus kenapa kau selamat dari dosa? Kenapa dosa yang menyelamatkan kau? Siapa bilang salahnya? Lah, tanpa penjahat kamu nggak selamat, Cak Kangkung. Lu bukan Yahudi. Orang Yahudi bisa selamat kalau mentaati Taurat. Lu bisa selamat karena Tuhan lu dibunuh. Halilintar. Apa? Lu mau ngomong apa? Ayo. Bingung kan? Bingung saudaraku ini. Bingung deh. Bingungnya gini. Bingungnya gimana? Apa ya? Terlalu menyerang gitu. Nggak boleh kayak gitu. Bukan menyerang, saudara. Saya mencoba untuk membuka lemak-lemak yang ada di otakmu yang sudah bertahun-tahun menumpuk di situ. Bagaimana mungkin kejahatan bisa menyelamatkan? Nggak mungkin. Apalagi yang dibunuh ini Tuhan. Kan lucu. Kejahatan itu, saudara, hasil dari kejahatan itu adalah kejahatan. Belum pernah ada kejahatan hasilnya kebaikan, belum pernah. Jadi adalah hal yang sifatnya tahayul. Kalau sebuah kejahatan menghasilkan keselamatan bagi orang, tak mungkin. Udah tahu loh. Makanya jangan mimpi. Negara mimpi. Lah, kamu selamat gara-gara ada kejahatan yang dilakukan para pembunuh. Kau yang bilang. Faktanya begitu kan? Enggak ada fakta seperti itu. 1 Korintus 15:17, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jo. Hei, capek kau ngerumus itu. Loh, itu fakta, saudara. Itu fakta. Saya mengajak Anda berpikir. Alkitab itu sudah diuji berapa puluh kali. Ya inilah akibatnya kau jadi bingung. Nggak ada bingung. Sekarang saya tanya samamu, pekerjaan setan hasilnya apa? Dosa. Sekarang kenapa dosa itu kau jadikan sebagai jalan keselamatan? Siapa yang bilang? Terus caranya kau selamat gimana? Bingung. Caranya selamat adalah percaya Yesus mati di atas salib untuk nebus dosa-dosa lo. Mantap. Sekarang Yesus mati akibat penjahat atau bukan? Yesus itu karena dia bukan karena mau kemauan sendiri. Mulai masalah generasi. Hei, kamu baca kitab Markus lo, baca kitab Markus 22. Kau baca kitab Markus lo nomor 2244. Baca kitab lo nomor 44 itu apa yang dikatakan di situ? Yesus anak manusia dibunuh. Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Dibunuh, bukan dia mati sendiri, tapi dibunuh. Keinginan sendiri kok dibunuh? Di mana dalilnya? Aku mau mati sendiri, mana? Di mana dalilnya?
kematian. Aku berhak atas hidup. Berarti bukan dia yang dibunuh. Berarti bukan dia yang dibunuh. Karena dia mengatakan di situ, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayo. Ya, mana ada? Dibunuh. 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 Di mana? Kalau kemauan sendiri tidak dibunuh, Cak Kangkung. Kalau kemauan sendiri itu bunuh diri. Halilintar. Mana ada? Lucu orang ini. Lucu. Yesus dibunuh kok dibilang bunuh diri. Lah, kalau kemauan sendiri berarti bunuh diri, Cak Kangkung. Gimana orang ini? Gimana orang ini? Teman-teman, asap parang lo, tebas leherku. Itu baru bunuh diri. Itu baru bunuh diri. Di mana Yesus minta disalib? Gak usah keras-keras, gak usah kasar. Ya, suaramu kecil. Mana ada kasar? Mana ada saya kasar? Iya, mana ada kasar. Maksudnya gini loh, bahasa. Mana aja? Gak usah. Tidak ada gunanya loh, Ju. Ya memang bagi lo, tapi berguna bagi umat Islam. Berguna. Banget. Kamu malu, kawan. Kamu malu. Kamu malu karena kamu keciduk menerima hadiah dari iblis ISIS. Tanpa iblis membunuh Tuhan lo tidak selamat. Tanpa iblis menyalib Tuhan lo, dosa lo tidak ditebus. Bang Juma, ini masalahnya gimana? Berapa kali dicoba itu? Apa kata Yesus? Berapa kali dicobai? Jangankan dicobai, Yesus mengatakan apa? Setiap harinya kau tengok aku di rumah ibadah, di bait suci mengajar, kau tidak mau membunuh aku. Kenapa kau tidak menangkap aku? Kenapa sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Inilah saatmu, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Ayo. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Halilintar. Yesus yang mengatakan. Kau baca sekarang dalilnya. Baca Lukas 22. Lukas 22 nomor 53. Lu baca sekarang. Baca. Ayo kawanku. Ayo saudaraku. Muka lu itu muka orang Islam loh. Muka lu itu muka orang Muslim. Kok bisa kau itu menerima hadiah dari iblis ISIS? Mukamu itu cocoknya di masjid, sujud, ibadah kepada pencipta langit dan bumi. Mukanya. Tapi otakmu itu yang masih sakit, bro. Otakmu yang sakit, saudaraku. Cobalah kau baca. Kau baca Lukas 22 nomor 53. Apa kata Yesus di sana? Ayo. Baca. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian di bait suci Elohim. Tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan. Lah itu Bibelmu, karena Bibelmu adalah musuhmu. Ya, coba kau baca. Kenapa kamu gak baca? Lukas 22, Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menyalib Yesus adalah kuasa kegelapan. Yesus. Saudaraku, aku menyayangimu kawan. Aku sayang samamu. Sayangnya kamu gak mau pakai data dalam Bibelmu. Lukas 22 nomor 52 nomor 53. Baca dong. Sebenarnya udah dibaca loh. Iya, apa yang kamu temukan di situ, saudara?
Kalau Juma yang berbicara, tidak ada lagi dipercaya. Iya, meskipun Bible yang mengatakan itu. Selagi masih Juma berbicara, sampai kapanpun tidak ada kebenaran. Karena kita beda akidah. Iblis juga mengatakan begitu. Meskipun Tuhan yang berbicara, iblis tidak akan pernah percaya. Iblis perintahkan Adam, tapi iblis tidak mau kemudian. Iblis itu begitu, tegar tengkuk. Yang saya baca Bible, nih, tanpa saya kurangi, tanpa saya tambah. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Gak percaya? Bahwasanya kamu juga Zoom dikuasai kegelapan itu. Masuk orang generasi. Udah sekarang juga kamu ke toilet, kamu wudhu sana. Halilintar. Wudhu sana, wudhu. Cuci tangan, baca dengan nama Tuhan, kau basmalah, bahasa supaya ringan kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu pintar tahu kebenaran. Jangan malu mengungkapkan kebenaran, Jum. Iya. Lucu kawanku ini, lucu. Justru ini kebenaran yang kusampaikan samamu. Aku katakan samamu kawan, Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Nah, terus apa hasil dari kuasa kegelapan itu? Keselamatan? Enggak. Ya makanya itu Anda sudah akui. Tepuk tangan dulu buat abang kita ini. Alhamdulillah, selangkah menuju hidayah. Halilintar. Ternyata dia sudah tidak akui kuasa kegelapan itu tidak menyelamatkan, tetapi menyesatkan. Ya sudah, tunggu apa lagi? Malam. Ayo ikut. Asyhadu. Selamat malam. Ya, malam. Malam. Apa nih? Bara apa nih? Bara apa nih? Iya, saudara Nopia. Iya, Mbak. Iya. Novia apa? Subar. Iya, si bara-bara. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang Zuma. Malam juga, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana, masih menerima hadiah dari iblis? Berarti Bang Juma, berarti benar dong ada penyaliban Yesus. Ada penyaliban, betul. Penyaliban itu ada. Benar. Berarti Yesus tersalib dong. Kalau di Bible iya. Di Bible iya. Emangnya di Al-Quran gimana, Enggak. Bang? Kalau Nabi Isa nggak tersalib. Cuman ada cumannya di Bible itu. Kenapa beda ya, Bang? Di Bible itu ada Yesus yang selamat, ada Yesus yang disalib. Emang ada berapa Yesus? Ada dua Ada berapa minimal. Yesus, Bang? Ada dua. Ada dua. Bang, emangnya kan Bang Juma percaya Yesus sama Isa itu sosok yang sama ya kan? Enggak percaya. Oh, berarti beda-beda. Kemarin saya tanya, katanya sama, ini beda. Tergantung situasi. Iya, sama seperti Yesus Tuhanmu itu kadang Tuhan, kadang manusia. Iya kan? Kemarin aku udah pernah nanya loh sama Bang Juma, katanya Yesus sama Isa sama. Aku tanya ini beda, mana nih yang bener Bang Juma? Ya sama, Yesus juga kadang Tuhan, kadang manusia kan? Gini loh Bang Juma, kan dari tadi Bang Juma kalau Ini Bang Jamas Bon ngomong sama tembok ya Bang Jamas Bon?
Gak apa-apa, dia lagi perbaiki hatinya beliau bang. Gak usah diurusin dia. Dia itu sudah persiapan syahadat. Lanjut. Bang Zuma, Bang James dengar bawa dulu ya. Bang Zuma kan dari tadi ngutip ayat, fakta-fakta kalau Yesus disalib. Iya, memang dia disalib. Artinya kitab yang abad 7. Iya, memang dia disalib. Berarti kitab yang abad 7 gimana tuh bilang nggak disalib? Lah, abad ke-7 mengatakan ada yang disalib. Di kitabmu juga mengatakan ada yang disalib. Ada juga yang mengatakan di kitabmu tidak disalib. Gitu dong. Jadi Al-Quran mengatakan ada yang tidak disalib, ada yang disalib. Bible mengatakan ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Kan begitu. Mana ayatnya dalam Bible kalau Yesus nggak disalib? Lihat di dalam Lukas 22. Buka Bible sekarang. Nomor 69. Apa isinya Bang Juma? Baca. Mulai saat ini anak manusia. Mulai sekarang anak manusia ya sudah duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa? Siapa itu yang bicara? Yesus. Yang duduk di atas siapa? Ayo pegangan. Ayat 23 mana? Pasal 23 nggak dibaca lagi. Kok pasal 23 mana ada pasal 23? Tunggu dulu, ini pengakuan yang Anda katakan Yesus. Sekarang yang dimaksud sudah duduk sekarang ini siapa? Yang sudah duduk di surga siapa? Itu si Barani lanjutan. Ayo. Yang berbicara itu katanya Yesus. Ayat yang ke-70. Ya silakan. Ya. Malah di situ Yesus mengatakan apa? Kamu sendiri yang mengatakan. Kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Kan ditanya sama dia, sama orang-orang itu. Ketika ditanya sama tentara Mahkamah Agama, apa kata? Jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Kalau kau ada Mesias, kan masih ragu. Kenapa harus bertanya, kau Mesias atau bukan? Kenapa orang itu bertanya? Kan cuma ada Mesias satu, yaitu Yesus saja. Tidak perlu dicari kau Mesias atau bukan. Pokoknya kalau Yesus Mesias, nggak ada urusan. Tapi karena mereka ragu ini Yesus atau bukan, makanya mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Katakan kepada kami. Nah, jawab Yesus orang itu. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Tunggu dulu. Selanjutnya, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Apa jawab orang itu? Kamu sendiri yang mengatakan. Satu lagi cuma. Ayat 71. Lalu kata mereka, untuk apa lagi kita perlu kesaksian? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Di mana dia mengatakan kalau dia adalah Mesias? Dia malah mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan. Bukan aku, kamu. Pasal 23 lanjut. Pasal 23 pula ini dulu yang ku selesaikan. Jangan kau cari alasan pembenaran. Ketika orang yang disalib ini, yang disidang ini mengaku dengan mulutnya, sekarang ini Yesus sudah duduk di atas. Kalian mau kemana? Lalu yang disidang ini yang mengaku. Yang disidang ini mengaku sekarang Yesus sudah duduk di atas sono. Artinya apa itu? Kalau dia mengatakan, kan orang ini bertanya, apakah engkau Mesias? Apa kata dia? Yesus sudah duduk di sana, di atas. Sudah duduk di atas sana, sudah. Nun dalam bahasa Yunani, nun itu sekarang. Dengarkan dulu saya, Juma, Toa. Emosi dia. Penyembah setan ini emosi. Bukan penyembah setan, dengarkan dulu botol. Yesus yang asli sudah di atas. Kata Yesus palsu tadi. Sampai sekarang orang Yahudi nggak percaya Mesias itu sudah lahir.
Bukan urusanku itu, bukan urusanku. Bukan urusan. Sekarang yang diurus ini yang disalib, tuyul. Hei, yang disalib ini yang diurus bukan Yahudi. Kata orang yang di sidang itu, pokoknya sekarang juga Yesus sudah duduk di atas. Ini yang di sidang yang berkata, kau nggak percaya, tuyul. Otak kau di mana? Otak kalian di mana? Yang disalib nih, yang disalib dikatakan, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Sekarang juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan. Berarti apa itu dengan kata lain? Bukan aku. Anak manusia siapa di situ, Bang Juma? Anak manusia itu kamu pikir Yudas anak kucing? Iya, situ merujuk pada siapa? Anak manusia itu merujuk kepada Yesus. Oh, Yesus. Ya, berarti anak manusia sudah di mana menurut orang ini? Udah di mana? Coba tunjukkan ayatnya kalau ada anak manusia. Jangan kau kemana-mana, selesaikan dulu kebingunganmu di sini. Kebingunganmu di sini. Kebingunganmu di sini kau selesaikan. Siapa anak manusia yang sudah ada di surga? Lalu ketika Yesus jangan kau lalu. Kutanya dulu, menurut yang di sidang ini di pengadilan Mahkamah Agama, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Iya, itu kan perkataan Yesus sebelumnya akan siapa? Yang kutanya bukan itu. Yang kutanya anak manusia yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Elohim itu siapa? Iya, apakah di situ anak manusia itu udah terangkat ke surga? Tanya, baca itu Bibelmu. Sekarang juga dia sudah duduk. Ingat ya, ingat. Jangan kau palingkan dirimu dari data Bibelmu sendiri. Kau lihat di data sebelumnya. Malaikat datang kemudian ngapain? Ngapain malaikat datang? Memberi kekuatan untuk apa? Kau baca data, mundur lagi. Mundur kau di data nomor 43 dan 44. Apa tujuannya malaikat datang ke dia? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Ini malaikat tujuannya datang menemui Yesus di situ pada saat dia ketakutan. Buat apa? Buat apa dia datang malaikat ini? Ingat, di dalam Lukas 4, Matius 4, ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Yesus, jika betul-betul engkau adalah anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada nubuat tentang kamu, bahwa malaikat akan diutus oleh Bapa untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Yesus akan diangkat ke langit, dan Yesus hanya menonton orang fasik yang menggantikan dirinya. Baca di data nomor 8-nya, baca nomor 10, baca nomor 11, 12. Apa kata Tuhan di sana? Malaikat akan aku utus untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau di tanganmu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur engkau akan kupanjangkan umurmu, engkau akan kuselamatkan, dan akan kuperlihatkan kemudian keselamatan kepadamu. Malaikat, ketika kemudian Yesus berdoa, apa kata Yesus? Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Terjawab oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Coba kamu lihat apa yang diceritakan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33. Daud telah bernubuat bahwa Bapa akan mengutus seorang Mesias tinggal di kubur, dan jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Itu nubuat Daud, berarti dia tidak mengalami kematian, dan dia tidak mengalami kemudian jasadnya tidak ditinggal di kubur. Hayo, percaya enggak kalian itu? Ayat 46. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kau hantam dalil Yesus dengan dalil yang lain. Ini jelas-jelas Yesus sendiri yang mengatakan. Yang disalib ini yang mengatakan.
Yang ditangkap ini yang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk. Artinya yang kau tangkap ini bukan aku, bukan Yesus. Coba ya. Ketika Yesus mengajar, Lukas 21, Anda mundur. 23 ayat 46. Jangan ke situ dulu. Mundur dulu. Di Lukas 21, apa kata Yesus? Dengar dulu. Dengar. Lukas 21, dengarkan. Nomor 8, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat berkata, akulah dia. Ketika orang yang di sidang ini ditangkap, datang tentara Romawi dan imam-imam kepala, pengawal-pengawal imam kepala dan juga Yudas. Mereka bertanya di Yohanes 8 nomor 5, apa kata mereka? Apa kata oknum yang ditangkap ini? Siapa yang kalian cari? Mereka tentara Romawi dan Yudas berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Saudara, kalau yang bertanya itu adalah Yesus, mereka akan tinggal menjawab, kau yang kami cari. Tapi apa yang mereka katakan? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kira-kira, kalau ente sudah kenal saya berpuluh tahun, lantas saya bertanya kepada anda, siapa yang ente cari? Kalau anda mencari saya, pasti anda mengatakan, saya cari anda, saya cari Bang Suba, saya cari anda. Tapi apa yang dikatakan kemudian orang-orang? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawaban orang itu? Akulah dia. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya. Nah, orang yang ingin ditangkap itu mengatakan, akulah dia. Baca Yohanes 18 nomor 5. Apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan orang itu mengaku, akulah dia, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ada apa? Kenapa bisa berjatuhan hanya gara-gara mengatakan akulah dia? Lantas orang itu mengulang, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Diulangnya lagi, aku. Ingat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata apa? Akulah dia. Ditangkap orang yang mengaku akulah dia itu. Siapa menurut Yesus orang ini? Penyesat. Itulah yang disalib. Makanya Yesus di dalam Yohanes, nih dengarkan, Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Sekarang loh, bukan abad ke-7. Bukan abad ke-7. Kenapa? Kapan saya ngomongnya? Kenapa kamu? Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Lompat sana, lompat sini. Saya selesaikan dulu. Saya ingin membuktikan bahwa yang kalian sembah, sabar. Saya ingin membuktikan bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus asli, tapi palsu. Dengar. Saya akan ke situ nanti. Sekarang juga penguasa dunia abad ke-7. Penyesat itu. Sekarang itu kapan? Abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama atau abad ke-7? Sekarang kata Yesus itu abad pertama apa abad ke-7? Abad pertama, Paman. Biarkan mereka yang menjawab. Abad pertama. Abad pertama penghakiman dunia ini sudah dimulai. Sekarang juga penguasa dunia. Sekarang penguasa dunia di abad pertama itu siapa? Iblis. Dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur, dari dunia orang mati. Makanya Yesus ketika ditanya di Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam.
Berarti anak manusia ini akan keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Dari mana? Yohanes 14 ke awan-awan. Ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Ingin menyetarakan diri dengan Tuhan. Nomor 15-nya. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam kubur engkau dilemparkan. Dilemparkan ke mana? Ke dalam kubur. Sekarang Yesus mengatakan, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Dan itu tanda untuk siapa? Angkatan apa? Angkatan jahat. Kepada siapa harus waspada? Kepada orang yang mengaku akulah dia. Siapa yang ditangkap tadi? Dialah yang mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan Bapa. Terakhir, sebelum Anda tanggapi, terakhir ini, udah sampai 1 menit. Ketika orang ini keluar pada hari ketiga dilempar dari kubur, apa katanya? Dia mendekati murid-murid itu dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ingat kejadiannya di Lukas dan Matius, Lukas 4, Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata Yesus? Apa kata iblis? Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka segala kuasa langit dan kuasa bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berkuasa enggak iblis memberikan kuasa kepada orang yang masuk dalam kubur hari ketiga? Berkuasa. Berkuasa. Karena iblis mengatakan, Yesus mengatakan, penguasa dunia ini telah datang. Ingat, Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu siapa menurut Yesus? Penguasa dunia itu siapa? Menurut Yesus. Jujur. Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Iblis. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini siapa yang keluar dari kubur ini sebagai penguasa dunia yang Yesus maksud? Baca di dalam Yohanes 14 terakhir nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia datang. Yang keluar dari kubur penguasa dunia, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa itu justru tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti yang keluar dari kubur, subhanallah, bukan Yesus anak Maria manusia suci itu, bukan. Tetapi penguasa dunia, yaitu adalah iblis yang dilemparkan keluar, kata Yesus. Dan makhluk itu, kata Yesus, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Yang berkuasa sekarang adalah penguasa dunia. Siapa? Iblis. Boleh nggak iblis mengaku Yesus? Boleh. Di mana Yesus mengatakan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Tergenapi nggak ucapan-ucapan Yesus itu? Atau Yesus ini pembohong? Kalau saya, ucapan Yesus wajib tergenapi. Berarti ada iblis datang kemudian dilemparkan keluar sebagai penguasa dunia mengaku Yesus Kristus. Mohon maaf, kelihatannya kalau Anda menggunakan akal sehat untuk mencerna, Anda akan mengatakan ternyata yang kusembah selama ini adalah iblis. Sekian dari saya masak dulu, mau minum kopi, lanjut yang lain. Iya, Zuma terciduk mengutip perkataan Yesus yang satu untuk membenarkan statementnya dan membenturkan perkataan Yesus yang lain, seolah-olah di situ ada dua Yesus. Dia juga terciduk bahwa mengatakan Yesus itu dan Isa sama di lain waktu yang lagi dia mengatakan Isa dan Yesus tidak sama. Ya, berarti udah ketahuan dia berbohong. Nah, di sini pun dia mengutip-ngutip ayat demi ayat yang Yesus ucapkan seolah-olah Yesus ada dua. Tetapi dia tidak tahu
bahwa dia menggigit lidahnya sendiri. Di dalam Lukas 23 ayat 46 yang dia tidak mau baca, Yesus di sini tertulis, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Di sini jelas perkataan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Artinya Yesus memang benar-benar mati. 600 tahun kemudian, Nabi Anda Muhammad itu tidak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil yang katanya Allah kalian menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil pada zaman Muhammad pun masih harus dibaca, tetapi Muhammad tidak pernah baca. Ada kemungkinan bahwa di sini ada kesalahan sejarah. Artinya semua ayat yang Anda kutip, walaupun Anda selewengkan, Anda putar balikkan, bahwa Anda sendiri mengakui bahwa semua ayat-ayat itu menyatakan Yesus tersalibkan. Bukti sejarahnya ada, kronologinya jelas, saksi mata ada bahwa Yesus benar-benar disalibkan. 600 tahun kemudian yang katanya seorang yang buta huruf, maaf ya, mengatakan Yesus biarin aja, kita harus adil. Biarin aja dia. Apa yang Anda jual ini? Apa yang Anda jual? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Enggak, jangan lari ke Nabi Muhammad. Jangan lari ke Nabi Muhammad karena kejahatan itu dimulai di abad pertama. Ini yang Anda harus tuntaskan dulu. Penyesat yang memakai nama Yesus itu abad pertama. Penguasa dunia dilemparkan keluar di abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa yang mengaku akulah penguasa dunia? Pergilah ke seluruh dunia. Siapa itu? Berikan Siapa saksi itu? mata, Isa diserupakan. Silakan. Markus 16 nomor 12. Dari Al-Quran. Markus 16:12 yang menjawab itu. Apa kata Markus? Dengarkan. Dengarkan. Kebenaran Al-Quran ada di kitab saudara sendiri yang menyatakan. Markus menulis Markus 16:12. Lalu kamu percaya perkataan Markus? Kamu nggak saya percaya kepada Quran. Saya percaya kepada Quran Nabi Isa diserupakan dan Markus mengatakan itu. Apa kata Markus? Diam dulu. Diam. Markus mengatakan apa? Kamu kan dari tadi. Gantian, Mbak. Gantian lah, Mbak. Markus mengatakan apa? Dari tadi. Tapi kamu bohong. Kamu hanya menipu di sini. Kau tidak mengajarkan kebenaran. Markus 16. Diam. Markus 16. Jangan pakai Bible, Pak. Markus 16 nomor 12. Anda turun kalau Anda keras kepala. Saya tidak suka orang bodoh yang sombong. Saya tidak suka orang sombong. Al-Quran saya mengatakan diserupakan bagi mereka. Diserupakan bagi mereka. Al-Quran saya uji. Apakah betul diserupakan bagi mereka? Dijawab oleh Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Terjawab kan? Tunggu, Jom. Markus 16. Nomor 12. Markus 16 ayat 12. Wuduk dulu dong, wuduk. Baca. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya dalam rupa apa? Dalam rupa lain. Sudah bukan Yesus yang nampak. Makanya Markus mencatat ini kok bukan Yesus rupa lain, tapi dipaksa dikira Yesus. Dengar dulu. Yang menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada dua orang muridnya dalam rupa atau penampilan yang berbeda. Udah? Dalam rupa penampilan ular tua. Nah. Dalam rupa yang berbeda.
Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Dengar belum siap. Halilintar. Halo saudaraku, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Wudhu dulu, wudhu. Mukamu itu saudara, muka orang muslim loh. Gak ada muka Kristennya sedikit pun. Muka seorang muslim. Cocoknya baca Quran antum itu, bukan baca Bible. Mukamu itu bercahaya kali kayak orang muslim. Nyambung. Enggak, saya melihat kenyataannya begitu. Mau kayak mana? Justru gini loh, Jo. Sesuai dengan perkataan-perkataan. Nah, pahlawan, iblis. Bukan. Kenapa? Sesuai dengan perkataan-perkataanmu. Siap. Kamu ngerti kebenaran. Hah? Kamu mengerti kebenaran. Aku kenapa? Kamu mengerti kebenaran. Iya makanya aku bantu kamu untuk mengetahui kebenaran itu. Ya, bukan bantu aku. Ya, harusnya gini loh. Teruslah pelajari Alkitab. Aku ini udah berapa yang robek? 2008 kawan. Saya berani diuji dengan pendeta, berani saya. Kalau pengetahuan tentang Bible. Kalau dari mulut bukit begitu, cuma aku nggak percaya, juga. Loh, saya berdebat sudah lama, saudaraku. Setiap saya dialog dengan pendeta, apa kata pendeta? Itu tertulis di mana, Bang? Di mana, Bang? Bab berapa, Bang? Nomor berapa? Bayangkan, seorang pendeta Leon, namanya Leon Yehuda, kalau nggak salah Leon Yehuda namanya. Dengan sombongnya dia mengatakan bahwa Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30 itu nggak ada. Dia pikir saya ngarang. Kak, saya ini sekolah sampai S2 saya belajar. Kau ngajarin saya. Tidak ada itu di Matius 24. Nggak ada. Sekalinya dibuka, malu dia langsung hilang, kabur. Itulah Bang. Pengetahuan kalian itu, saudara, pengetahuan pendeta pastor kita itu hanya seputar kasih, seputar ibadah, seputar perpuluhan, persembahan kasih. Kita harus mengasihi. Itu aja, hanya diputar. Mereka tidak pernah melakukan pendalaman Bible terhadap jemaat, nggak pernah. Kalau tidak ada pendalaman Bible, bakal ada umat Kristen. Saudaraku, orang menjadi Kristen itu bukan karena paham Bible. Bukan. Tapi karena doktrin dan dogma saja. Sama itu doktrin juga Islam itu. Tidak ada yang memahami Bible sampai mereka itu masih bertahan. Kalau mereka belajar Bible dengan menggunakan akal, mereka akan ragu, keluar malah. Kalau tidak ada yang memahami, tidak mungkin bertahan sampai penguasa dunia yang begini masa nggak bisa bertahan? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 3, Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Selama masih ada dunia, keturunan, pengikut keturunan setan akan tetap ada. Itu. Siapa setannya? Siapa setannya? Siapa yang Yesus katakan penguasa dunia dilemparkan keluar? Itu siapa? Ayo. Itulah si palsu itu. Nah, itulah si iblis itu kan? Ya. Nah, terus yang keluar mengatakan kepadaku telah diberi kuasa itu siapa? Kuasa dunia.
Ayolah bang, ayolah bangku, ayo gunakan akal sehat bang. Penguasa dunia itu iblis yang keluar, dilemparkan keluar mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Ya itulah dia, iblis. Yesus sudah memberikan sinyal, waspadalah. Coba bangun, jangan kau tidur, berdoalah supaya kau jangan jatuh pada pencobaan. Itu Yesus sampai bangunkan muridnya 2 kali loh. Kenapa? Karena kata Yesus Matius 24:24, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang mukjizat dan juga tanda dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi kalau Anda jatuh cinta terkesima dengan mujizat-mujizat yang ada di situ, justru itulah yang dipakai menyesatkan. Kok nggak ada bang? Yesus mengatakan, dengarkan, kita ini kan orang belakangan, yang ada di zaman Yesus adalah Yahudi, kan begitu? Tapi kami tidak ada terkesima. Orang-orang yang datang seperti yang menyerupai tadi tidak ada terkesima. Dari mana kau bisa membuktikan kami terkesima? Keluar dari kubur. Yang kalian kemudian jagokan kan selama ini, Tuhan kami mengalahkan maut, keluar dari kubur. Apa itu? Tuhan kok keluar dari kubur bang? Kalau Tuhan itu tidak seperti itu rendahnya. Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Kok kamu kagum kepada makhluk yang keluar dari kubur jadi Tuhan? Hah? Tuhan itu tidak serendah itu. Dari mana kau tahu? Tuhan itu kok keluar dari kubur? Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha kuasa, kok keluar dari kubur abang? Dari mana kau tahu Tuhan itu? Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang maha adil itu ternyata maha tinggi lagi maha suci. Dalam bahasa Arab subhanahu wa ta'ala. Ada itu keluar dari kubur. Yang disebut maha suci bang, dia tidak terjamah dengan sesuatu yang najis, tidak memiliki kemudian kelemahan. Coba Yesaya 32 nomor 39, akulah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ya, betul. Nah, kalau maha menghidupkan, maha mematikan maksudnya apa itu? Ya, bisa mati? Bisa mati? Iya, bukan maha hidup itu namanya. Dengar, bisa mati tapi hidup kembali. Ya. Aduh, hidup kembali. Itu bukan Tuhan, paman. Halilintar. Itu makhluk. Itu sifat makhluk. Kalau ada mati, hidup kembali, itu sifat makhluk. Cuma bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Rupanya tidak serupa. Yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan makhluk. Samuel 22. Ya. 2 Samuel 7:22. Samuel 7:22. 2 Samuel 7:22. Kalau nggak ada nanti di mana? Udah wudu, ayo wudu, salat subuh kita. Samuel 7. Awal tahun kita Ramadan ya. 2 Samuel 7:22. Bang Joma. Iya kawan. Mohon pencerahannya buat saya. Sabar dulu. Biasa aja mukanya Bang James, nggak usah diganteng-gantengin. Nah, aku mau pencerahan dari Bang Joma ini. Bentar Bang, sabar dulu Bang sabar dulu ya. Biar Bang James dulu. Biar Bang James. Jangan diganteng-gantengin dong, mukanya biasa aja kali. Assalamualaikum, Guru Des. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Dia mukanya ini muka seorang ustadz, muka ulama dia. Gak usah kau balik-balikan Jom. Tahun depan kita puasa sama-sama pokoknya. Gak peduli aku. Aku jemput di Medan, kita pergi ke itu, ke masjid mana, Masjid Agung, sholat sama-sama ya. Takut nanti gini loh Jom. Apa? Apa? Takut berdosa. Udah gini, dengar dulu. Takut berdosa.
Baca 2 Samuel 7:22 baca. Ya, 2 Samuel 7 ayat 22. Ya. Berisi doa Daud yang menyatakan kebesaran dan keunikan Allah. Sebab itu Engkau besar. Allahu Akbar. Ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Laisa kamitslihi syai'. Dan tidak ada Allah selain Engkau. La ilaha illa huwa. Yang kamu tangkap dengan telinga kami. Laisa kamitslihi syai' fid dunya wal akhirah. Ayat ini ada nggak yang sama sama dia? Ya nggak ada yang sama. Ya nggak ada. Yesus ada nggak yang sama Yesus? Ada. Di dalam kitab Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar dan keperkasaanmu. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Laisa kamitslihi syai'. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Sebab Yesus gantengnya sama seperti Bang Suma. Udah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bercanda Bang, bercanda. Lanjut. Jadi kan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Ya. Jadi, menurut gambaran yang dikatakan Tuhan, bahwasannya sesuai dengan Dia kita diciptakan, bukan sesuai dengan rupa Tuhan kita dicipta. Iya. Saya jelaskan. Di Kejadian 1 nomor 26, iya kan? Manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa seperti rupa dan gambar Tuhan. Baiklah, kami menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kami. Sekarang saya bilang gini abangku, saya seorang arsitek, tentu memiliki sketsa gambar gedung. Baiklah, kita membangun gereja seperti seturut rupa dan gambarku. Apakah gereja itu mirip saya? Atau saya memiliki rancangan yang gereja punya rancangan sebelum membangun gereja? Baiklah, kita membangun gereja seturut rupa dan gambarku. Maksudnya apa itu Bang? Gerejanya mirip aku atau aku punya gambar yang sudah saya bentuk yang kemudian ingin kubuat sesuai dengan gambarnya? Iya. Nah itu yang betul. Cuman Lembaga Bible Indonesia membalikkan terjemahan itu. Di situ basel menu waketenu, apa artinya? Serupa dengan kami, segambar dengan gambar kami. Jadi Tuhan memiliki gambar bahwa aku akan menciptakan manusia, matanya di depan 2, di belakang kemudian ada tulang ekor, di bawah ada 2 kaki, terus di samping kiri kanan ada tangannya, jari-jarinya 5, ada lambungnya, ada jantungnya, ada ususnya, ada akalnya. Itu yang aku akan ciptakan. Maka setelah dia sudah gambarkan sketsa itu, rancangan itu, begitu dia mau ciptakan, diciptakan seturut dengan gambar yang dibuatnya. Bukan berarti Tuhan serupa dengan manusia. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Kristen karena siapa yang bilang? Lah, tadi abang mengatakan Tuhan itu sama seperti kita. Kalau Tuhan sama seperti kita bang, berarti Tuhan punya kelemahan. Untuk melihat di belakang harus nengok dulu. Digambarkan segambar. Iya, bukan. Kita nggak segambar Tuhan. Tuhan menciptakan Adam segambar dengan gambarnya Tuhan. Gambarannya. Tuhan sudah menggambar duluan. Seibarat saya ingin membentuk gereja. Gereja yang ingin saya bangun ini seturut dengan rupa gambar saya. Gambar saya yang ada di kertas. Bukan gambar maksudnya wujud saya. Nggak ada yang sama dengan saya, nggak ada. Nggak ada. Terlalu lemah Tuhan kita itu kalau bentuknya seperti manusia. Berarti ada lambungnya, ada kelaminnya, ada giginya. Alamak. Dengan Tuhan, bukan seperti manusia. Lah, kalau Tuhan membuat manusia segambar dengan manusia dalam arti wujud, berarti penampakan Tuhan itu sama seperti kita dong.
segambar dengan dia. Apanya yang segambar, Bang? Punya wajah, punya mata, punya tangan, punya segalanya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dengarkan. Ketika manusia disebut bisa melihat, tuh penciptanya maha melihat. Ketika manusia bisa mendengar, Tuhannya maha mendengar. Ketika kemudian manusia disebut hidup, Tuhan maha hidup. Itu maksudnya. Tetapi dalam bentuk wujud, laisa kamislihi syai'. Dan coba Anda baca Yesaya 53 43 dan 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Firman itu dibentuk menjadi daging. Tuhan enggak dia? Yang dibentuk jadi daging ini Tuhan enggak? Enggak. Ah, gitu dong. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh, dengar. Sebelum lari ke sana. Apa arti dari Bang Jem, suaranya kencengin dikit Bang Jem. Gimana? Kecil. Suara Bang Jem ke YouTube-nya kecil belum dah. Apa? Iya, saya juga nggak dengar. Saya harus pakai tenaga dalam ini sampai dengar. Iya, digedein Bang Jem suaranya, dikerasin. sebelum lari kita, apa sebenarnya arti kata Tuhan? Tuhan itu kalau bagi kami pencipta alam semesta. Oh iya. Iya. Siapa itu? Jadi siapa itu Tuhan itu? Pencipta alam semesta lah. Ya, apa namanya? Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Di mana dituliskan bahwasanya Allah itu menciptakan segalanya? Coba dari Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Khaliqu kulli syai' yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Tuhan yang Akulah Tuhan yang mana buktinya diciptakannya? Bahwasannya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Ini buktinya ada alam. Lalu siapa yang menciptakan alam ini? Ya, kau yang bilang Tuhan itu. Bukti dalam mana? Dari mana? Ini alam semesta ini siapa yang bikin rupanya kalau bukan Tuhan? Ya, aku tahu. Terus? Loh, kitab suci di mana-mana, kitabnya Yahudi mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Ya, siapa namanya yang menciptakan? Orang Yahudi menyebutnya Hasem. Kami menyebutnya Allah. Iya, Allah itu tadi mana? Maksudnya bukti gimana? Ada nggak di bahwasanya di dalam sejarah ataupun di ayat tersebut? Ada ya? Maksudnya sejarah gimana? Memang ada sejarah. Memang di dalam Bibelnya Yahudi ada orang yang menulis sejarah melihat Tuhan menciptakan alam ini, kan enggak? Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan mengklaim dirinya lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada kemudian orang menjadi saksi pada saat penciptaan. Saya tidak tanya saksi. Saya tidak tanya saksi. Terus? Yang aku tanya tadi, kau bilang tadi bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Mana buktinya kalau Tuhan yang menciptakan? Siapa namanya Tuhan itu? Ya, ini buktinya alam semesta ini ada. Ini tercipta. Siapa yang ciptakan? Datanya mana? Bahwasanya Tuhan menciptakan. Lah, Al-Quran mengatakan banyak kali datanya dalam Al-Quran. Khaliqu kulli, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kapan menciptakan? Kok kapan pula? Emang apa gunanya ditanya kayak gitu kapan? Apakah Anda ingkar? Apakah Anda ingkar bahwa alam semesta ini sudah ada? Oke, gini aja Jum. Tidak ada gunanya memang. Tidak ada gunanya. Terus? Cuma aku bertanya, mana buktinya? Apa orang ini? Mana yang Anda lihat dan Anda rasakan diri Anda yang ciptakan diri Anda rupanya? Itulah bukti menciptakan Tuhan itu. Kalau seperti itu, Jom, aku bisa bilang bahwasanya aku dilahirkan oleh orang tuaku. Ya, lalu apa yang Anda heran saya? Apa bukti katanya Tuhan itu mencipta? Lah, alam semesta ini buktinya Tuhan itu pencipta. Bukti
Sebutkanlah di mana ditulis. Al-Quran misalnya di dalam surah apa ya? Salah satu kita ambil ya. Saya ambil dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 20 berapa itu ya? Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit, apa yang di bumi, bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah Allah yang menciptakan. Huwallahul khaliqu bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Udah gitu aja. Ya iyalah, kan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan kan. Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Saudara menyebutnya apa? Tuhan. Nah, Tuhan. Sekarang antara Anda dengan saya ada yang zolim. Kenapa zolim? Anda memfitnah Tuhan pencipta alam semesta ini jadi bayi. Zolimnya itu di situ. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal Yesus turun ke bumi mengajak Bani Israel yang telah meninggalkan Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang ahad. Bukan Yesus mengajarkan untuk disembah. Coba Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya kami beriman kepada Yesus bahwa Dia utusan, bukan Tuhan. Sejak kapan kau beriman seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, diberikan hikmat Injil, bermujizat kemudian membangkitkan orang mati, itu cuma satu orang. Kami mengenalnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Kalian menyebutnya Yesus. Yang membedakan kita adalah cerita yang kita terima. Tapi itu merujuk kepada oknum yang satu. Tapi gini loh, tapi kau nggak percaya bahwasanya Yesus Kristus disalib kan? Beliau orang suci. Tuhan tidak mengizinkan orang suci itu dibunuh. Tuhan tidak menginginkan orang mulia itu dibunuh. Jangankan dibunuh, kena penyakit kurap aja Tuhan tidak izinkan. Saya percaya Yesus tidak dibunuh. Iya. Iya. Oke. Suci dia. Oh suci, dia hamba Tuhan yang suci. Lahir dari perawan yang suci. Dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah ingkar kepada Tuhannya. Dia mengajarkan orang untuk menyembah kepada Tuhannya. Dan mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk mendudukkan dirinya sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi, yang ditahirkan di tengah-tengah Bani Israel. Kami memuliakan beliau. Tidak sah keislaman kami kalau kami tidak memuliakan beliau. Makanya kehadiran Islam itu mensucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Dibunuhlah, ditamparlah, diseretlah, ditonjoklah, ditelanjanginlah, digantunglah, ditombaklah, dikuburlah. No! Nabi kami Yesus suci dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir dengan yang demikian itu. Itu iman kami. Beriman ya? Kami beriman. Tidak sah iman kami kalau kami tidak beriman kepada yang kalian sebut Yesus, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Kami beriman. Tugas kami diutus untuk membersihkan nama beliau. Ingat kata Yesus di dalam Bible Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila roh kebenaran yang aku minta dari Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang di mana Yesus itu dimuliakan? Di Islam atau di Kristen? Siapa yang mati dikutuk di atas tiang salib? Islam mengatakan bukan Yesus,
Kristen mengatakan, Yesus. Ayo, siapa yang memuliakan? Siapa yang menanggung dosa-dosa Romawi yang memperkaos anaknya sendiri, yang mencabuli anaknya sendiri, yang merampok, membunuh, korupsi, koruptor, dan seterusnya? Siapa yang menanggung dosa-dosa mereka pada pelaku dosa itu? Orang Kristen mengatakan, Yesus. Kami mengatakan apa? Tidak. Yesus bukanlah korban dosa. Selesai. Kami memuliakan beliau. Upaya-upaya iblis untuk menjamahnya nggak mungkin berhasil. Upaya-upaya Yahudi pembangkang itu yang gemar membunuh Nabi tidak mungkin berhasil. Romawi tidak mungkin berhasil. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, aku mengangkatmu ke hadiratku. Makanya di dalam Bible, ingat saudara, Bible saudara itu bukan kemudian dihafalkan murid-murid Yesus. Dia ditulis puluhan tahun setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Dan ingat, sebelum kitab 4 kitab kanonik ini disahkan menjadi kitab Katolik, bertebaran banyak kitab-kitab yang lain yang ditolak oleh kebijakan Romawi pada saat itu. Otoritas Katolik menolak Bible-Bible yang lain. Kenapa? Karena Bible yang lain tidak seturut dan tidak seirama dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran politeisme, penyembah terhadap dewa-dewa dan roh-roh. Maka kitab Filipus ditolak, kitab Daniel ditolak, Barnabas ditolak, kitab Maria ditolak. Semua yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang Roma ditolak. 4 ini yang muncul kemudian. Kenapa kitab Injil Filipus itu ditolak? Karena Yesus diberitakan di dalamnya menikah. Kenapa Injil yang lain ditolak? Karena Injil yang lain memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad. Maka ditolak. Jangan berbohong kau. Injil mana yang barusan menuliskan kedatangan Muhammad? Saudara, di dalam Bible yang kau pegang sekarang ini saja itu disebutkan. Lukas, Kisah Para Rasul 3:22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan datang mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari bangsa kita. Oke? Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya dari kaum jahiliyah, penjajahan kaum jahiliyah. Nabi Muhammad diberi kitab, Musa diberi kitab. Nabi Muhammad punya kaum, Nabi Musa punya kaum. Nabi Musa diperintahkan perang, Nabi Muhammad diperintahkan perang. Nggak dapat. Lah, kok tidak dapat? Lalu yang sama seperti Nabi Musa siapa? Kalau diumpamakan ke nabi-nabi, siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ingat saudaraku, Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Setiap kali dia berbicara, dia awali dengan bacaan atas namaku. Bismi Anoki. Al-Quran datang diawali dengan Bismillah. Yang kedua, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Muhammad, yang sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Al-Quran seluruhnya berasal dari mulut Nabi Muhammad. Bible ada dari mulut Lukas, ada dari mulut Yohanes, ada dari mulut Paulus. Ingat, yang sama seperti Musa
dia akan menaruh firman-Nya di mulut orang tersebut yang sama seperti Musa. Kalau itu dari bangsa Yahudi nggak mungkin. Lukas bukan nabi. Matius bukan nabi. Alhamdulillah. Berarti yang sama seperti Musa bukan penulis-penulis kitabmu. Terima kasih. Mereka gugur sebelum bertanding. Kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10 apa kata Tuhan? Aku tidak akan mengutus lagi seorang nabi yang sama seperti Musa di tengah-tengah orang Israel. Aku akan mengutus nabi sama seperti Musa. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan aku utus lagi seorang nabi di Israel yang sama seperti Musa. Ayo, berarti yang sama seperti Musa dari luar Israel. Baca saudaraku, baca. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ulangan 34 nomor 10. Baca sekarang. Baca. Kita baca ya. Baca. Ulangan 34 nomor 10. Sahabat-sahabat, kalau saya keliru tolong diingatkan. Tolong diluruskan. Ulangan 34 nomor 10. ayat 10. Iya. Salah enggak saya? Menyatakan bahwa tidak ada nabi lain dari Israel, di luar Israel. Mana di luar Israel? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Allahu Akbar. Takbir. Ulangan 34 nomor 10 baca. Bentar ya, bentar. Iya, baca. Jangan kau blokirnya Edis. So kalau kau Ulangan 34. Jangan kau omong kosong semua. Buka blog. Ulangan 34 ayat 10. Jangan kau omong kosong adalah bagian dari Alkitab. Buka blokir Edis semua. Bahwa tidak ada nabi lain di Israel. Tidak ada nabi lain di Israel. Baca bang, baca. Yang benar bacanya. Jom. Aduh. Apa yang Anda baca itu? Apa yang dikatakan? Coba besarin suaranya. Ini loh. Apa yang dikatakan di sana? Ya, ini ku baca ya. Iya. Ulangan 34 ayat 10 adalah bagian dari Alkitab yang menyatakan bahwa Anda tidak membaca dalilnya, Anda tidak membaca ayatnya, itu keterangan. Baca. Ini bukan kitab, ini pengantar. Aduh, jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu. Jangan pakai jurus Paulus lah. Ulangan, baca ulangan 34 ayat 10. Nah. Bukan kitab ini keterangan abangku. Jangan gitu dong. Nah, ambil Alkitab, sabar. Iya, silakan. Ini pada tidur semua ya di atas sini ya. Turunkan aja kalau pada tidur. Monitor guru dah. Gitu dong. Coba buka kamera. Apa itu? Yang ulangan 34 nomor 10, Dek. Oh, iya, itu yang tidak ada nabi seperti Nabi Musa. Hai, mantap sekali. Kopi dulu, kopi. Ulangan 34 nomor 10 apa ini? Kita temenin Gurunda, kita nggak akan tidur kalau Gurunda belum tidur. Mantap sekali adekku ini. Wish. Mau aku kirim lame-lame, mau? Halah. Ngerti nggak lame-lame? Kentang. Apa tuh Gurunda? Lame-lame apa? Singkong. Besarin, Dek, besarin. Biarkan beliau sendiri besar. Nah, mantap sekali. Nih saudara. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Baca Bibelnya. Bibel. Ya. Besarkan dulu, Jom. Besarkan. Ulangan 34 ayat 10 ya? Iya.
Suaranya dikondisikan Bang Jem. Kurang kenceng itu suara Bang Jem. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Kok dibatasin lagi? Aku tadi yang kena. Turun dulu Tan. Saya kick dulu ya Tan. Izin. Ya. Aduh, yang tadi kena, ini kena. Ulangan 34 ayat 10. Iya. Ayat 10 sampai Terserah. Saya tunjukkan nomor 10-nya. Baca. seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi yang sama seperti Musa siapa kalau bukan dari Israel? Benar. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya di seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatannya yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tidak ada lagi di tengah Israel. Tak ada lagi. Makanya di Kisah Para Rasul 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, Musa membawa kemudian bangsanya, membawa kitab suci, menegakkan hukum-hukum, membunuh orang yang membangkang pada Tuhan. Nabi Musa diperintahkan untuk perangi, kepung, perangi, bunuh, perangi, bunuh. Itu siapa? Yesus gak mungkin, karena dia masih di Israel. Karena Nabi ini datang membawa hukum-hukum dari langit, harus keras dan tegas. Karena hukum itu kalau tidak keras dan tegas akan terjadi sama seperti hukum yang datang kepada Musa. Orang-orang menganggapnya sepele, sama seperti ketika Yesus datang. Orang-orang malah membangkang terhadap Yesus. Kenapa? Karena Nabi itu, Musa, orang yang melawan membangkang hukum itu, akan dilenyapkan dari umat kita. Karena kalau datang Nabi, pasti dianiaya sama kaumnya. Karena Nabi membawa satu tanda dari langit, maka Nabi itu harus kuat supaya hukumnya itu bisa sampai ke ujung bumi. Ya kuatlah, ada. Yesus mana kuat? Tadi ini eksekutor, penyalibannya jadi pahlawan. Justru ajaran orang yang membenci Yesus yang kuat hari ini. Aduh. Sejak kapan eksekutor penyaliban jadi pahlawan? Di mana tertulis? Faktanya orang Kristen selamat. Tidak ada faktanya seperti itu. Coba 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan. Lompat kemana-mana. Tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan. Kau jangan lompat kemana-mana. Nah, sekarang bisa nggak Yesus itu bangkit tanpa dibunuh? Bisa. Bisa? Mulai error juga ini. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ada nggak manfaatnya Yesus dibunuh oleh penjahat? Itu bukan dibunuh namanya. Masolang generasi halilintar. Udah jelas-jelas dibunuh di situ kok. Iya betul. Kita dengar. Yesus berkata, aku berpuasa. Berpuasa mati, berpuasa hidup. Berarti bukan dia yang dibunuh. Pintar abangku ini, pintar.
Yohanes 10:17. Tidak ada yang sanggup membunuh aku. Tidak ada. Akulah yang berkuasa memberikan dan kuasa juga kemudian menerima. Jadi ketika iblis berkongko-kongko ingin membunuh, tidak berhasil. Makanya Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, sedangkan keterangan Yesus di dalam Lukas, di situ Yesus menerangkan bahwa Anak Manusia akan pergi dan diserahkan kepada manusia. Dia akan dibunuh, dan setelah dibunuh pada hari ketiga akan bangkit. Siapa itu Anak Manusia? Dia. Coba Anda baca. Anda baca di dalam pengajaran yang Yesus yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang diterangkan di sana? Di Lukas 22. Di situ dikatakan, sebab Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk dia. Sekarang ketika Yesus dia mengajarkan kemudian kepada murid-muridnya, dia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku, tetapi dia. Bukan dikatakan aku, tetapi dia. Ya, bukan dia emang. Memang bukan dia. Bukan Yesus, tapi orang lain. Jadi siapa? Kata orang lain tapi nggak tahu siapa. Orang lain itu yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri adalah tanda untuk angkatan jahat. Tidak mungkin Yesus tanda untuk angkatan jahat. Itu tidak mungkin. Ya, bukan berarti angkatan jahat ini menunjukkan ke angkatan jahat ini gitu loh. Anda ini melompat kemana-mana. Iya kan, Ayat aja nggak bisa dijelaskan secara. Kan kita butuh data, Bung. Masa nggak pakai data? Harus pakai data dong. Udah pakai datanya. Ya itulah tadi. Dikutip Ulangan 34 ayat 10, tetapi udah melompat kemana-mana. Itu terkait dengan Nabi yang datang, kan ditanya. Saya ditanya ya saya menjawab. Kok situ kayak ibu-ibu sih ah? Sendiri kan dia mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Berarti dia dibunuh dong. Kemauannya sendiri. Wah, kalau kemauannya sendiri dia tidak dibunuh, Bang. Ngapain? Bunuh diri. Iya. Ada datanya bunuh diri. Lah, tadi dalilnya Yohanes 10 nomor 17. Makanya tidak ada yang mampu menyerahkan nyawanya. Maka karena itu tidak ada yang mampu membunuh dia. Makanya dia terangkat ke langit. Itulah yang betul. Kalau dia dibunuh berarti bohong dia. Bohong dia berarti. Bang Indra, syukran. Bohong dia berarti. Kalau dia dibunuh, Bang, berarti bertentangan dengan ucapan sendiri yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan akan dibunuh. Pertentangan dong. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku. Tidak ada yang sanggup. Dan Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak kuasa sedikit pun. Nah, bisa nggak Yesus dibunuh? Jempol aja nggak jelas. Bisa nggak Yesus dibunuh? Terbukti bangkit dari antara orang mati. Terbukti, Pak. Tadi itu yang bangkit itu adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Turun aja rumah PA. Penguasa dunia itu iblis yang dilempar keluar dari kubur. Itu penguasa dunia yang dilempar. Yesus yang mengatakan, kok malah saudara-saudara ini ragu. Yesus sendiri yang mengatakan, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dia sendiri yang mengatakan,
Sekarang saatnya penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Kenapa kau turunkan? Kasih dia ngomong tadi. Kenapa kau turunkan? Mengganggu dia. Suruh naik lagi. Bukan mengganggu. Bukan dia mau menjawab apa-apa aja yang kita bicarakan. Tidak apa-apa. Oke. Naikkan lagi. Biar dia ngomong dulu. Ya naikkan dulu. Mana dia? Ya ini nih. Udah naik dia. Udah. Biar aku diam. Kasih dulu ngomong. Lebar. Baru layarnya. Besarin. Ya, Joharman, Hasibuan, silakan. Ya, Bunda. Halo Hasibuan. Selamat malam. Sahabat Restu, thank you. Ya, Ya, silakan Hasibuan. enggak seperti yang Anda katakan terkait ulangan 34 ayat 10. Di situ dikatakan tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung, berhadapan muka seperti Musa. Nah, sebenarnya Apa sih? Baca dalil dulu. Apa dibelok-belokkan kitabnya orang ini? bukan Jangan- dibelok-belokkan. Apa Sebetulnya isi ulangan Astagfirullahaladzim. 34 ayat 10 itu seperti ini. Tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung, berhadapan muka seperti Musa. Nah, ayat ini menekankan keistimewaan seorang Musa. Dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalilnya Seperti seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel. Cuman Musa doang. Sementara Di situ di dalam Alkitab Bible tidak ada dikatakan tidak ada lagi yang bangkit. Dikatakan di situ ulangan ayat 34 ayat 10 tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung. Oke, Berhadapan kita muka buka seperti data ya, Musa. original teksnya ya. Artinya, Boleh? ya. Anda ngerti Ibrani nggak? Sekarang kita membahas terkait ulangan 34 ayat 10. Iya, Anda ngerti Ibrani nggak? Biar kita buka bahasa aslinya. Waduh, Anda ini kemana-mana. Tadi yang dibahas Bible. Buka aslinya. Aslinya dong, supaya kita tahu apakah Anda itu salah, apakah Anda itu penipu. Karena kami ini orang belajar, Bang. Kami ini orang belajar, bukannya orang kami ini capek-capek jual suara. Kami ini orang belajar. Tujuan kami ini meluruskan, bukan membengkokkan. Kalau Anda mengatakan, saya sudah membaca terjemahannya ya, dan saudara kita tadi, saudara James sudah membacanya juga. Anda belokkan. Tidak ada kata tidak. Bahasa Ibraninya bagaimana? Ibraninya menjelaskan jelas di situ. Lo tidak ada lagi. Kata ada lagi itu dalam bahasa Ibrani old. Lagi. Kok jadi dipelintir dalil kitab sendiri? Nah, inilah bahayanya kalau cuma terjemah. Anda harus tahu artinya, itulah kitab kalau cuma terjemah begitu. Sesuai dengan selera yang menerjemahkan, itulah Anda terbawa ke situ. Lah kalau mereka tiba-tiba dikasih duit 1 miliar, itu hilangkan kata itu. Kata ini aja. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa tidak? Kalau mereka mau. Siapkan apa alasannya mereka tidak mau? Sedangkan yang lain terbukti banyak salah. Buktinya banyak yang diplesetkan, banyak yang lain terjemahannya. Coba Dinda Ali bisa buka nggak? Adekku bisa nggak buka? Di-mute itu tadi. Bisa. Kebalik. Bentar.
Coba ini kita kasih bukti ya. Parahnya di Yehezkiel Mau yang paralel? 34. Yehezkiel 34. Yehezkiel. Iya, nomor 16. Ini salah satu bukti dari ratusan bukti. Bahkan ada pakai paralel? Iya, paralel. Bahkan kemudian ada siapa itu Jonathan Purnomo itu bilang 6.000-an. Nah, coba dibaca deh di situ. Terjemahan barunya apa? Bentar ya. Yehezkiel. Ustadz Alif yang doubling, ya Ustadz Alif, Gurunda Ahmad. Oh, bentar. Aduh. Sebentar ya. Yehezkiel 34 berapa? 16. Nah, ini. Iya, coba dibacakan. Bentar ya, saya mainkan dulu guys. Doubling ya? Aman. Yang hilang. Kenapa ini? Oh, salah. Maaf sebentar. Barusan saya salah pasang speaker. Oke, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Apa yang gendut? Kenapa yang gendut katanya diapakan yang gendut? Yang gemuk. Yang gemuk apa? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi itu coba ditekan bahasa Ibraninya apa? Kulindungi di situ. Samad. Dilindungi si Bom. Samad artinya apa? Kulindungi. Mana tadi kita lihat ya? Kita lihat dulu di sini deh. nih. Apa artinya tidak? Original teksnya apa? Ada. Samad artinya memunahkan. Loh, dipunahkan, punah. Bom mau dipunahkan ini, bukan dilindungi. Nah, sama nggak itu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menghancurkan atau untuk dihancurkan atau dimusnahkan, dibinasakan. Yang gendut dan yang kuat akan kumusnahkan. Kok di situ dilindungi? Jangan-jangan karena rata-rata pendeta di Indonesia gendut, makanya ditulis dilindungi di situ. Jangan-jangan lo ya. Bukan menuduh. Kenapa pindah ke situ? Di situ selamat artinya adalah kubinasakan, kumusnahkan, kuhancurkan, kupunahkan, kuhabiskan, kuremukkan, kuhapuskan, kubinasakan. Kok berubah menjadi kulindungi? Ayo. Ini kitab yang mau dijadikan sebagai jalan keselamatan ini. Punya tujuan, punya kemudian misi tersendiri. Ada misinya kitab ini. Apa misinya sebenarnya ini? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu iblis untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa? Buktinya di musdut itu merasa aman-aman aja. Padahal orang gendut itu dipunahkan, dimusnahkan, dirubah, dilindungi. Coba kembali ke TB tadi, Adek. Baca, perlihatkan di situ. Apakah betul dilindungi di situ? Kulindungi. Alamak, betul-betul lah agama satu ini, bah.
Benar-benarlah Kak, kasihan jemaat, kasihan. Jemaat cuma dinyanyikan malam kudus. Itu aja yang terus. Ujung-ujungnya udah bayar belum? Udah setor belum? Ini ngeri kali lah kitab kok begini, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Saudara-saudaraku, ayo. Hargailah ilmu pengetahuan ini. Hargai. Jangan karena yang menyampaikan itu Islam, meskipun salah Anda tolak. Jangan. Mentang-mentang karena yang menyampaikan itu pendeta, pastor, Anda terima. Jangan kayak gitu. Tuh, kulindungi katanya. Begitu kita lihat aslinya, kumunahkan, kubinasakan. Lah, ya Allah ya Karim. Ini kalau sudah kayak begini, siapa yang mau tanggung jawab ini? Siapa yang mau tanggung jawab? Jemaat di bawah disuruh perang. Ayo perang logika, ayo bantah mereka. Tapi yang dijadikan sebagai senjata untuk melawan, senjata kayak begini. Hancur jemaat, saudara-saudara, hancur. Gurunda. Kacau. Ya. Itu gini Gurunda. Itu kan tulisannya memang kumusnahkan tulisannya, tapi bacanya kulindungi gitu loh. Oh mama hantamkan dulu kayu di balok di tengkorak leher, baru bisa percaya itu. Selama saya masih waras, masih sehat, tidak akan masuk. Mana bisa ya Allah. Sebuah agama yang kitab sucinya bermasalah, yakin dan percaya agama itu bermasalah. Percaya sama saya. Buku panduan KB, keluarga berencana, resepnya salah. Tadinya untuk supaya mengatur angka kelahiran, dikasih kombantren, bahaya. Apalagi agama yang mengantar kita selamat di akhirat, ternyata kayak gini modelnya. Jangan-jangan karena yang duduk di sana gendut semua ya? Dia nggak mau dibinasakan, maunya dia dilindungi. Ya Allah ya Karim, segini kali bah. Oh mama jadi kalau jemaat yang tidak tahu apa-apa disuruh perang, cuman modal ngotot, dikasih Bible ternyata Lai diam kan selama ini kan? Nggak ada kan Lai itu ngomong. Kami dari lembaga Bible Indonesia menyatakan bahwa ini, nggak ada kan? Diam aja, diam. Ya Allah ya Karim. Cobalah kalau Islam salah terjemah satu kata, dunia akan bergemuruh. Apalagi bahasa aslinya. Terjemah aja salah, pasti bergemuruh dunia ini. Ada cetakan Quran salah terjemah, satu kata terselip, pasti bergemuruh. Ini diam-diam baik. Kenapa? Karena jemaatnya nggak bisa bahasa aslinya. Kasihan kan? Mereka hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut aja. Tahun depan direvisi lagi jemaat, ikut aja. Tahun depan direvisi, ikut aja. Mereka tidak mau bertanya, ada apa ini? Kenapa ada kitab suci dirubah terus? Apakah lembaga Bible itu lebih pintar daripada Tuhan? Kok firman Tuhan kalian lebih pintar? Kenapa dirubah? Mau diperbaiki supaya emang dulu tidak baik. Emang Tuhan itu berfirman tidak tahu apa-apa. Kok sekarang malah direvisi? Enggak, supaya orang lebih mengerti. Berarti Tuhan tidak paham kalau ada saatnya manusia tidak mengerti firman-Nya, sehingga butuh bantuan manusia untuk memperbaikinya gitu. Alamak. Halo Bang Zuma. Aduh ngeri kali bah. Ya gantian ngomong kita coba Bang Zuma. Ya gantian dong. Silakan. Jadi gini Bang Zuma. Apalagi kita di sini ya harus tunjukkan kepada umat juga, baik dari Muslim maupun Kristen, ya supaya mereka tahu di mana itu kebenaran, ya. Karena umat awam ini mereka itu bukan mau itu bernarasi, tapi kalau mereka melihat oh ada HP, oh ada internet, mereka buka, mereka lihat oh apa yang disampaikan oleh orang ini benar. Nah, disitulah mereka ikuti. Contoh saja, seperti banyak teman-teman ya, mereka sering buka-buka sendiri ya, apa yang dikatakan si Edis, mereka lihat oh ternyata benar, dan itu mereka
mengatakan bahwa ternyata benar juga si kafir itu bilang ya gitu. Jadi kita di sini menyampaikan segala sesuatu itu harus dengan data ya. Kemudian kita berbicara Tuhan Yesus tentang Nabi Abang ya. Kita berbicara ngomong apa ini utusan. orang? Bentar bang, Anda kita ngomong apa? berbicara itu semua utusan ya. Makanya di situ kita mencari yang mengutus mereka itu yang sesungguhnya siapa. Itu baru benar bang. Kitab suci Iya. kok gitu kali. Apa bantahanmu? Bantahan saya itu gini Bang, ya. Bantahan gimana? saya, abang sendiri udah mengakui ya, abang Juma sendiri udah mengakui dan membenarkan bahwa Yesus itu diutus, benar nggak? Iya, memang dia diutus. Ya udah, kau udah mengakui bahwa dia itu diutus oleh Tuhan orang Yahudi ya. Kau ingat itu, Tuhan di bumi ini tidak ada Tuhan yang lain menciptakan dunia ini, hanya Tuhan orang Yahudi. Itu kau ingat ya. Tuhan orang Yahudi yang mengutus Yesus bahwa Oke, coba saya cek kewarasanmu. Tunggu. Saya tes dulu warasmu. Saya tes warasmu dulu. Tuhan Israel, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Saya di sini saya bilang Tuhan Israel. Enggak, saya tes kewarasanmu dulu. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah? Bang, saya sendiri bila mengatakan bahwa saya tidak tahu Tuhan negeri Mekah, Bang. Saya mengakui. Saya tanya lagi. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah? Oh beda kalau Tuhan Israel. Oh beda. Berarti Tuhan Israel terbatas. Dia bukan Tuhan bagi kota Mekah berarti. Ya, Tuhan apaan itu? Kalau Tuhan saya, dengar. Kalau Tuhan saya, Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Belanda, Tuhan bagi negeri Indonesia, Tuhan bagi negeri Malaysia. Kenapa? Karena Tuhan saya Tuhan alam semesta. Lucu Tuhannya Israel itu. Ternyata bukan Tuhannya kota Mekah. Kata Tuhannya Israel, maaf aku berkuasa cuman daerah Israel aja. Karena namaku Tuhan Israel, berarti saya cuman Tuhan bagi Israel. Itulah tes kewarasan. Kalau Anda belum waras, jangan bahas Islam. Oke. Baik. Kalau Anda belum waras, Anda belajar sama Edis sana, sama-sama gila. Oke, Bang, bagus. Jangan ke sini. Kalau Anda belum waras, jangan ke sini. Oke, ya jadi gini Bang ya. Saya tanya Abang dulu ya. Di luar bangsa Israel, apakah Yahweh itu mengikat hukum dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel? Kamu jawab. Tidak termasuk Romawi. Tidak termasuk Romawi. Tidak termasuk Romawi. Termasuk Roma, termasuk Belanda, termasuk Portugis yang membawa agamamu ke dalam Indonesia ini. Tidak. Kamu Bang Juma, jujur Bang Juma jujur ya. Apakah Tuhan orang Israel mengikat hukum dengan bangsa di luar Israel? Kalau mulutmu itu berbicara, tolong pasang kuping. Ketika Tuhan datang menyatakan hukum kepada Bani Israel, Tuhan tidak menyatakan hukum kepada Bani Israel itu berlaku untuk bangsa di luar Israel. Paham? Baik, dia udah akui ya kawan-kawan. Bahwa sudah. Tuhan, dia udah akui kawan-kawan ya bahwa Tuhan Israel yang menciptakan dunia ini ya, ingat bukan Tuhan yang lain. Terus Tuhan orang Israel Yahweh yang menciptakan dunia ini, dia hanya mengikat kepada bangsa Israel. Apa hukum Taurat? Bagus. Sekarang kamu bangsa apa? Aku tanya dulu, kamu bangsa apa? Kau bangsa apa? Oke. Baik. Kau bangsa apa? Kau bangsa Israel. Dulu. Kau yang dengar, kau bangsa apa? Kau bangsa apa, Balau, kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Kau bangsa Israel rupanya. Jangan panik, Bang. Saya tanya, kau bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel, tapi jangan berarti hukum Israel tidak berlaku samamu. Oke, saya bisa jawab. Jangan panik, Bang. Saya santai, Bang. Dodol. Bang, kita santai-santai Bang. Bukan, kamu itu tongol. Kamu itu tongol. Oke. Kenapa saya katakan kamu tongol? Hukum Yahudi itu tidak mengikat kepada bangsa lain. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Wahai Musa, ajarkanlah kaummu, umatmu untuk meneguhkan
tunjukkan supaya hukum yang datang kepadamu dijalankan dengan sekuat-kuatnya. Benar bang, benar. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Jawab. Baik. Oke, bagus banget. Teman-teman ya. Saya di sini sangat menghargai Abang Suma ya. Enggak usah kau lebay kali kayak KW-KW kau. Kenapa hukum yang hanya untuk Israel? Dengar weh. Kenapa hukum yang hanya datang di Israel ada menempel di agamamu? Sedangkan kau bukan Israel. Iya, saya bukan Israel, Bang. Bagus ya. Saya ini bukan bangsa Israel, Bang ya. Ya, hukum yang diturunkan kepada Bani Israel itu khusus Bani Israel, Bang ya. Tetapi Abang ingat, Bang ya, Tuhan Yahweh itu menjanjikan Mesias itu bagi seluruh bangsa. Ingat. Di mana? Apakah Di mana? Dia menjanjikan Coba. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menjanjikan Mesias untuk seluruh bangsa. Dalil. Baik, ya. Silakan. Ya, baik. Bentar, Bang. Kita gantian, Bang ya. Nanti itu untuk seluruh bangsa. Silakan. Gitu. Terus Abang tunjukkan lagi di mana Yahweh mengutus Nabi Abang ke seluruh bangsa. Iya, silakan. Oke, Bang. Saya suka sama Abang Juma ini. Dah usah lebay kali kau. Kau kayak KW-KW aja kau itu. Suka-suka apa? Aku laki-laki. Ngapain kau suka? Parah kali kau. Udah kau sebutkan di mana Tuhannya Yahudi mengutus Mesias untuk seluruh bangsa. Cepat. Baru mau cari dalil kan? Bang. Kisah para Rasul itu ayat 1. Bagaimana Tuhan Israel? Lukas, Tuhan Israel rupanya Jangan, Lukas. Bang, kita tunjukkan di perjanjian lama, Bang. Perjanjian lama dong. Silakan. Bang, ya. Di dalam perjanjian lama ya, saya belum baca ke Yesaya 49 ya. Saya baca dulu di Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Supaya Abang tahu ya, Raja Mesias ya. Ya, Abang dengar ayat 2 ya. Ya, Mika 5 ayat 2 ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan dibangkitkan seorang yang akan memerintahkan Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan itu akan melahirkan dan telah melahirkan. Selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel ya. Ayat 4-nya, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan Yahweh, dalam memegahkan nama Yahweh Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya udah jelas sampai ke seluruh bumi. Ya, ayat ini sebelum aku baca di saya ya, udah jelas. Mana dalilnya Tuhan mengutus untuk seluruh dunia mana? Untuk seluruh bangsa mana? Apa yang menipu aja kerjaan saya bawakan data, dia nggak terima. Saya bawa data lagi ya. Apa yang kau dengar giliran saya jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh kau melanglang buana di kitabnya Yahudi ya. Kau baca kitabmu Lukas 1 nomor 33. Ku bacakan samamu ini. Bang, ini pengakuan kan nubuatan. Kita berbicara nubuatan di perjanjian. Jangan nubuatan, nggak perlu nubuatan, itu masih ambigu. Kubacakan kau dalil. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Yesus sebagai raja untuk bani siapa? Untuk kaum siapa? Keturunan siapa? Yakub. Ente siapa? Ya, ini kau siapa? Kau keturunan siapa kau? Keturunan Yakub. Kamu keturunan Yakub? Iya. Oh, kan aku tadi bilang, Bang, aku dari suku mana? Ada saudaranya. Keturunan Yakub Sulistyo. Bang Juma, aku boleh baca ayat ini enggak, Bang? Abang Juma. Tunggu dulu. Ada yang mengatakan kalau saudara kita ini keturunan Yakub katanya. Siapa? Dari mana saudara Yakub? Ya, saya tidak mengakui bahwa ini enggak. Saya minta dulu.
saya minta dulu saudara kita ini menjelaskan kepada kita anak-anak Yakub itu yang mana? Anak Yakub itu kan 12. Anda berasal dari keturunan anak yang mana? Ya. Berasal dari kedua suku. Iya, anak-anak Israel, anak-anak Yakub itu kan ada 12. Ruben, Simeon, Lewi, kemudian Yehuda, ada Dan, ada Natali, ada Gad, ada Asher, ada Isakar, ada Sebelon, ada Yusuf, Benyamin. Anda berasal dari yang mana? Hasibuan. Hah? Yang mana? Si Hotang. Yang ma- si butar-butar, si apa? Si dabutar, bukan? Yang Anda di mana? Cara mengatakan bahwasannya menyebar ke berbagai negara, ke berbagai bangsa. Kampret. Kupikir apa? Kalau itu memang sudah dinubuatkan. Orang Yahudi itu bang, mereka adalah orang yang paling kuat kemudian memegang silsilah. Nah sekarang kalau anda ini orang Batak, maaf ya saudara-saudara Batak, coba anda ini bin apa? Ingat ya, di dalam Yehezkiel 5, data nomor 12, sepertiga daripada kamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Sepertiga dari keturunan Yakub memang disebarkan ke seluruh dunia. Memang itulah yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi dombaku yang ada selain dari kandang ini. Siapa yang dimaksud? Keturunan Yakub yang 13% ini, yang kemudian yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Yang sepertiga ini maksudnya. Tapi bukan kalian. Tetap aja Bani Yakub. Bani Yakub ya Bani Yakub. Alamak. Wahyu 3 nomor 9. Ada yang mengaku, apabila ada yang mengaku Bani Yakub, tapi bukan dari Bani Yakub, maka mereka adalah jemaat iblis. Wahyu 3 nomor 9. Hati-hati. Anda yang mengaku barusan. Ayo. Yang mengaku Bani Yakub tapi bukan Bani Yakub, mereka itu adalah jemaat iblis. Saya nggak mengaku, amit-amit. Saya orang Bugis Makassar, bos. Bang James, diam dulu Bang James. Saya mau baca data Bang James. Nah, silakan kau baca lagi. Oke, tadi Bang, kau ya. bohong ya, kau bohong, kau penipu tadi. Lanjut. Nah, santai Bang Juma ya. Enggak ada santai bagi penipu, enggak ada. Oke, baik. Saya bacakan dalil ya yang diminta Bang Suma ya. Karena yang Allah, yang Yahweh janjikan itu Mesias itu bagi seluruh bangsa ya. Ya, silakan. Yesaya 49 ayat 6 berbunyi. Ya. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, jelas ya. Mana dalilnya? Jangan panik. Sama orang lain kau ini, sama aku. Mana dalilnya? Tuhan Elohim mengutus Mesias untuk seluruh bangsa. Nah, kan kenapa aku baca ayat tadi ya seluruh bangsa ya, supaya keselamatan dari bangsa Israel itu ya harus sampai kepada umat-umat yang Aduh, parah. Saya baca dalilnya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau ini siapa? Ya, bangsa Israel. Terus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sekarang pertanyaan, dengar. Sekarang pertanyaan saya apa? Kamu bertanya tadi di mana Mesias itu diutus untuk mana Mesias? Mana Yesaya 49 itu tidak berbicara mengenai Mesias. Oke. Yesaya 49 itu kamu bisa baca di Yesaya 1. Yesaya 1-nya menceritakan tentang apa? Oke, ya Bang Juma dulu saya mau. Oke, saya bacakan samamu ya. Yesaya 1. Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya tentang Yehuda
dan tentang Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hezekia, raja-raja Yehuda. Jadi semua yang dibicarakan kemudian tentang Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah nubuat Yesaya bin Amos tentang zaman Usia, zaman Yotam, zaman Hezekia, dan juga raja-raja Yehuda. Jedar. Ada Yesus disebut? Ada Yesus disebut? Ya, Abang cuma ngomongkan, aku tadi ngomong bukan Yesus, tapi aku kan bilang juru selamat, bukan Mesias. Mama, Ya, gantian dong, saya mau tunjukin data lagi. tidak Umat butuh data, Bang. ada Mesias diutus Santai, Bang. untuk Kan umat juga butuh data. dunia. Yang tadi aku Yang bilang. kamu jual itu Yesus. Ternyata Yesaya 49 tidak berbicara mengenai Yesus. Ya oke, aku Malunya tunjukkan yang tuh lain di lagi, Bang. sini. Kalau Abang nggak mau itu, gimana, Bang? Jangan panik, Bang. Santai. Kau jadi panik, kau yang malu. Yesaya 49 itu tidak berbicara Yesus. Oke, Bang. Ya udah berbicara. Parah kali, Bah. Oke. Marah orang-orang ini. Apalagi? Ya, kasihan, Bang. Gimana Apalagi? Ya, saya bacakan dalil lagi, Bang, ya. Dalil lagi. Oke. Kemana lagi nih Umat perginya? di bawah ini, mereka zaman internet, mereka bisa lihat. Makanya Iya, justru karena saya menyebutkan datanya tadi, mereka melihat. Dan yang terlihat, Yesaya itu bermimpi bernubuat hanya untuk zaman-zaman keempat raja-raja Yehuda. Gedebok. Oke, ya. Jadi, oke baik, Bang Suma. Apalagi? Jadi teman-teman, Bang Suma mengatakan bahwa Yesaya berikutnya, ini silakan. menubuatkan tentang seorang yang tertikam, mati, Mama, yang lahir. Itu bukan merujuk kepada Yesus, kawan-kawan ya. Iya, Tapi memang. kalian baca aja Memang sendiri, bukan. ya, gitu ya. Parah kali, Bah. Bukan parah kali, Bang. Ya. Maksudnya kita di sini. Apa? Kalau Kalau dengarkan, sama saya dengarkan juga. giliran saya. Jangan sama James. Kalau Jangan dia. dengar dulu. Kalau ada nubuatan penyaliban Yesus di kitabnya Yahudi, tidak mungkin imam kepala mahkamah agama, ahli Torah, ahli kitab, orang Farisi membuat saksi-saksi palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Mereka tinggal mengatakan, Yesus, kadia, sini. Sudah saatnya tiba ini harus digenapi nih nubuatan tentang kau kan? Oh iya betul. Yuk, bikin anunya yuk. Kapan? Tanggal berapa? Siapa yang eksekusi saya nih? Di mana kita adakan? Upacarakan dulu yuk. Makan-makan dulu sebelum kalian salibkan. Karena kita sudah dinubuatkan harus begitu kan? Itu dongeng kau. Itu kau jilat-jilat kitabnya Yahudi. Itu kau jilat. Bahkan Yesus ketika didatangi di dalam Yohanes 8, nomor 37 orang-orang ingin membunuhnya. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapamu. Karena kau inginkan aku. Sekarang kalau Anda mengatakan Yesaya 45 atau 53 itu adalah nubuat, berarti itu nubuat Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan iblis yang menghendaki kematian? Kenapa engkau ingin membunuhku, kata Yesus. Yohanes 8:37. Kenapa? Karena engkau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Makanya kau ingin membunuh aku. Nah, kalau ada nubuatan, berarti kenapa kau ingin membunuh aku? Masya Allah, berarti dalam dirimu ada firmanku, yaitu firman yang telah kunubuatkan bahwa aku harus kau bunuh. Tapi karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Berarti yang mau membunuh Yesus bukan mau melaksanakan nubuat, tetapi mau melakukan keinginan iblis. Itu data. Baik, Itu baru Bang. data. Ya, teman-teman, dengar semua, saksikan. Abang Juma mengatakan bahwa, ya sekarang saya tanya Abang Juma, berarti menurut pandangan Abang Juma, Yesus mati itu kehendak iblis atau kehendak Allah? Kehendak iblis, kehendak iblis. Baik ya. Saya tunjukkan datanya bahwa Yesus mati sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa dia harus mati. Kalau dinubuatkan, saya tadi mengatakan kalau ada di kitabnya Yahudi nubuatan seperti yang kalian jilat-jilat itu, maka orang Yahudi tidak perlu kemudian melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Pembunuhan yang dilakukan orang Yahudi terhadap Yesus bukan karena nubuat, tapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi.
Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bang, jangan ke kitab Yohanes dulu bang. Ya, kita ke kitab orang Yahudi Gak dulu. boleh. Kau Abang itu cuma siapa? takut cek Kau aja. mengais-ngais kitabnya Yahudi sementara Bang. yang punya kitab tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Malu nggak? Gak gini bang, abang mengatakan Yesus mati itu kehendak iblis, maka saya Iya. menuliskan. Karena Kehendak abang iblis. tidak tahu. Memang kehendak iblis. Benar, kalau kehendak iblis gimana? Kalau kehendak Allah gimana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan Oke. kepada saya. Oke, bagus ya. Kau diam ya karena kau bilang kehendak iblis, saya tunjukkan kehendak Allah. Ya. Konsekuensinya apa? Ya. Ya, jangan buka komal, jangan naikin orang awam lagi ya. Iya. Oke. Tunggu ya, saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa itu kehendak Allah. Iya, Bahwa orang dia sombong yang bodoh. Silakan, gak usah lebar mulutmu. Sombong bodoh. 2, 3 dalil kau bawa basi. Kau tambah lagi satu ini, hancur kau. Mana? Tunjukkan. Ya, santai banget. Tenang bang, saya lagi Baru mau cari, kata mau tunjukkan di mana sih? Longor kali santai kau. bang, sama abang James dulu saya lagi cari data. Saya udah tahu Baru mau datanya. cari data. Hei, orang-orang rapat untuk membunuh Yesus itu setengah mati cari alasan untuk supaya Yesus itu bisa dibunuh. Kamu dengan gampangnya sudah dinubuatkan loh di kitabnya ahli Taurat loh. Justru ahli Taurat itu yang pusing cari alasan gimana caranya bunuh Yesus ini. Datang kau, ada loh di kitabnya Yahudi nenek Lukiper. Yang punya kitab aja tidak menemukan itu, tidak menjadikan itu sebagai nubuat. Oke bang. Kau yang mencari-cari itu supaya kau dibenarkan menyembah yang keluar dari kubur itu. Mana? Tunjukkan. Di mana perintah Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang Kristen? Mana? Kristen itu kan kelompok orang luar dari Yahudi. Di mana Tuhan bunuh orang benar supaya menyelamatkan orang di luar Yahudi? Kau sendiri yang mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Yahudi tidak berlaku untuk bangsa lain. Kok sekarang ada yang mati untuk bangsa lain? Lucu. Mana? Hah? Mana? Puru-puru kangkang. Asal ngomong aja. Agak kitabnya orang diperkosa, diperkaos untuk Tuhannya yang mati disalib. Jom, kalau kau buka seperti ini, Rum, tolong perbaiki bahasa-bahasamu. Oh, nggak apa-apa orang sombong kayak begini. Sama Anda tadi pernah nggak saya mengatakan memang ini lawan saya yang paling sombong ini mulutnya. Meskipun seperti itu, kalau kau mau buka Rum, tolong perbaiki. Udah bagus. Saya katakan sombong. Orang ini sombong. Cobalah. Coba. Mana dalilnya? Cuman menipu aja. Tenang, saya mau bacakan ayatnya biar kau tahu. Ya, silakan. Yesus mati Silakan. kehendak iblis ya. Silakan. Oke. Yang merasuki Yudas apa? Tuhan. Silakan. Mana? Kehendak Tuhan membunuh orang benar. Mana? Kau baru bikin ya dalilnya ya? Kau bikin Bible baru ya? Konsili baru? Mana? Aku bantuin Bang. Lukas 25 ayat 20. Buka Bang. Ya. Aku bantuin Bang. Lukas 25 ayat 20. Ada aja. Lukas 25 itu tidak bercerita itu. Yesus berkata, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kau berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang wajib kau berikan kepada Tuhan. Nah, ayo. Manrase. Biar dibuka dulu Guru dah Lukas 25. Kalau nggak gitu Lukas 26 ya. Lukas 25 bukan Lukas 20. Jangan kau siksa orang lah. Matius 29. Ada Matius 29. Mana ada? Lukas 25 juga nggak ada. Guru dah biar dibuka dulu lah. Jangan kau siksa orang.
Mau sampai kapan kita menunggu? Hah? Untuk kau fitnah Tuhan aja berat kali kan? Tuhan difitnah. Yang ada Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang betul. Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Malah kau bilang Tuhan yang mau. Ada-ada aja orang ini. Yani jangan pingsan dulu, bacain dulu Yani. Jangan sok pintar makanya naik ke sini kau. Tar bang, santai bang. Saya ini buka HP ini bang. Soalnya HP nggak jadi bang. Tenang bang, santai bang. Saya tujukan. Buka HP. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sesuatu yang dibenci bagi Tuhan. Gimana? Ada? Mana kawan, mana? Tar dulu, aku nggak bisa, aku nggak ini. Tar santai. Saya lagi ini. Soalnya HP saya ini. Tenang aja kau, santai. Bukan saya takut bro. Ini saya lagi buka data ini. Kau kira saya takut? Siapa yang bilang kau takut? Tuhanmu aja kau bunuh kok. Apalagi kita ini. Kenapa Uri? Aku aja dari tadi nggak ngantuk. Jangan kau fitnah Tuhan kawan. Tuhan melarang, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dalilnya Keluaran 23, malah kau balik. Tuhan menyuruh kau menginginkan pembunuh terhadap orang benar. Gimana ceritanya? Masolang generasi. Ini kalau yang kayak begini jadi pendeta di gereja ini bahaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu pengajian kita pada sore hari ini karena Roh Kudus lagi tidak turun, musim hujan. Jadi besok kita akan lanjutkan. Kemudian kematian ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak. Itulah kau. Janji orang ayat dalil. Jangan main-main, Jom. Bukan main-main. Ini sudah jam 3 saudaraku di sini. Jangan asal sebut, nanti kau kena. Pula kena. Dialah yang kena. Dia fitnah Tuhan. Tuhan katakan dia menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Tuhan apa itu? Bisa saja kau tersebut sama Tuhan, tapi jangan asal main-main sama Roh Kudus, ya. Mana Roh Kudusnya ini? Kenapa nggak ada Roh Kudusnya? Ini udah diperingati kau ya, Jom. Apa itu? Jangan asal-asal menghujat. Kok jadi saya menghujat? Gimana sih? Ya sudahlah, kalau kau nggak percaya silakan terus menerus. Tapi kalau kau bisa saja, entah apa kau bilang nggak apa-apa gitu. Kalian itu yang menghujat Roh Kudus, bukan saya. Tadi kau. Nah, saudara lah, Anda samakan Roh Kudus dengan burung merpati.
Kira-kira ini apa ini? Ngapain kerjain kita ini dia? Pingsan dia. Yeni, boy, makanya jangan so pintar kau. Saudara Yeni. Alah, aku nggak tidur, aku masih jualan aku. Aduh. Saudara Yeni. Juma. Ya. Nah, boleh saya masuk? Boleh. Katamu tadi seperti apa? Bagaimana katamu tadi? Nubuatan tentang apa namanya? Yesus itu dikatakan mati, katanya nggak ada. Kenapa? Katamu tadi kan Yesus itu mati itu karena perbuatan orang. Tadi kamu yang bilang tadi apa? Yesus itu tidak boleh dibunuh. Oh iya. Iya. Tapi dilarang. Tapi Yesus itu kan dinubuatkan memang harus mati. Kata siapa? Kata kalian kan? Kata kalian. Iyalah. Coba saya mau kasih datanya sama kamu. Ya, silakan. Yang datanya itu sangat banyak ya. Silakan. Sepotong aja. Mazmur 22, Yesaya 53. Itu kitabnya siapa? Kitabnya kami. Oh my love. Itu kitabnya Yahudi. Oh itu. Itu udah diresmikan ya, udah diminta baik-baik itu. Orangnya itu kitabnya Yahudi. Ada nggak orang Yahudi mengatakan itu nubuatan untuk Yesus? Sekarang gini. Ada nggak dalilnya kamu yang mengatakan kitabnya kami, kitabnya Yahudi? Apa sih? Itu kitabnya Yahudi, itu bukan kitabmu. Itu udah resmi masuk kitab Kristen. Jangan kau bilang. Mana legalitasnya mana? Lupa aku tahu. Mana legalitasnya? Hukum-hukum itu aku berikan kepada Yakub dan anak-anak Israel. Lo kok bantah dalil, gimana sih orang-orang ini? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, asal usul penciptaan itu di mana sih? Tanya kitabnya Yahudi yang kau ambil itu. Awap, asal usul penciptaan manusia dari mana? Tanya kitabnya Yahudi. Ya, kita tahu perjanjian lama itu kan udah resmi masuk. Siapa yang memvalidasi resmi? Tunggu dulu, kasih oksigen dulu tuh si Yeni tuh. Mati sudah dia kayaknya. Kamu itu apa punya? Sedikit lagi dia kabur itu. Karena malu. Cuma jujur juga saya. Keluarga saya, mama saya Muslim. Jujur saya bicara, mama saya Muslim. Terus? Kau minta sumbangan sama aku? Ngapain saya minta sumbangan? Terus ngapain kau pamer mamamu Muslim? Iya, saya pamer karena kamu itu terlalu overacting. Overacting pula. Iya. Kamu itu selalu memperkeruh masalah. Kau memperkeruh. Padahal kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu itu cuma cari uang di sini. Cari uang. Iya. Cari uang itu di kebun. Cari uang di sini. Cari ojek. Jadi penyanyi. Tentang film. Jadi penyanyi gimana? Kamu saja kamu tutupi dengan masker terus. Iya juga ya. Soalnya kalau muka saya dilihat orang pada kabur. Guru izin. Silakan, Dek. Mumpung
ada 6.800 orang apologet Islam Indonesia, teman-teman, akan mengadakan milad api yang kedua. Tempatnya di Jakarta, di Tebet, di Masjid Al-Ittihad. HTM-nya 100.000 rupiah. Dan insya Allah akan dihadiri Gurunda Zuma beserta yang terpampang di layar kaca Anda sekarang ini. Jadi kalau mau silakan DM saya, nanti saya kirim pamflet ini, dan kemudian di pamflet ini ada nomor WA-nya yang sekarang tidak seberapa kelihatan. Jadi nanti kalau WA-nya kelihatan, daftarnya di situ juga, gitu ya. Sekali lagi, infonya adalah milad api dihadiri oleh Gurunda Zuma, kemudian Deddy Miswar artis itu, Ustadz Nababan, dan juga pengacara Tengku Nasrullah, gitu ya, dan juga para apologet Islam Indonesia yang lainnya. Jadi Bang silakan. James juga mau hadir. Oh, alhamdulillah, barakallahu fikum. Siap-siap Gurunda. Ya, begitu infonya. Halo Bang. Jadi sebentar ya nih ya. Sebentar ya. Jadi yang mau daftar silakan, 100.000 HTM-nya ya, tanggal 13 September di Masjid Al-Ittihad, HTM 100.000. DM saya kirim pamfletnya. Syukron. Tafadhol Gurunda. Yen. Halo Bang Suma. Oke, terima kasih Pak Sukun. Ahli Ardiansa sudah mengumumkan milad Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oh, sudah kambalikah tadi yang mencari data? Ya, terima kasih. Saya sambung dulu sedikit. Terima kasih. Alhamdulillah barusan sudah diumumkan akan ada milad Yayasan Apologet Islam Indonesia nanti di Jakarta di bulan depan, bulan September tanggal 13, tepatnya di Masjid Al-Ittihad Jaksel ya, Tebet, Jakarta Selatan. Oke, yang ingin berminat yaitu tadi pendaftarannya 100.000, boleh konfirmasi ke AHI Kores 0813 terus 3753, habis itu 4733, atau nanti DM juga boleh ya. Transfernya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali 5170. Ada tokoh-tokoh di sana, ada Panglima kita nanti hadir, Bang Zumas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tertupus-tupus itu Ustaz Alip suaranya. Tupus-tupus apa putus-putus itu? Iya, cocok nih. Ya, gimana Bang Suma? Kita lanjut lagi ya, biar Abang Suma itu saya tidak tahu Bang Suma. Nasi lagi. Apa kata? Ya, kita menunggu udah 6 tahun kok. Tiba-tiba muncul kau yang bertanya. Rewana. 6 tahun 2 hari kita menunggu. Gimana Bang Suma? Kita lanjut. Iya, wajib lah. Kita nungguin kamu kok. Sama orang awam kan nggak enak, orang-orang di bawah lihat kan nggak enak ya. Orang awam katanya, ya Allah ya sombongnya minta ampun ini. Betul-betul lah ini palau. Bukan di sini saya suruh baca Bible aja nggak bisa. Kau katakan yang lain awam, kau itu apa kelebihanmu? Soalnya Bang Zuma, maksudnya kelebihannya ini bersengkuni sama setan. Saya itu mengatakan sekali sesuatu itu, orang Muslim maupun orang Kristen itu mereka mencari sendiri di dalam kitab mereka pakai internet gitu. Makanya kebanyakan sekarang itu mereka itu berubah karena melihat sendiri data gitu. Silakan. Nah, jadi saya jawab ya, tadi kau bertanya itukah kehendak iblis ya, bahwa Yesus mati itu adalah Yesus mati di atas kayu salib ya. Yang terkutuk di atas kayu salib itu adalah kehendak iblis ya. Maka saya bantah itu bahwa itu bukan kehendak iblis tapi kehendak Allah. Oke? Dalil? Oke, dalilnya ya.
Ya, kau dengar saya baca ya di dalam Ulangan ya. Ini turanya Musa di dalam Ulangan 21 ayat 23 ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman ya pada tiang itu, tetapi harus Kurang ajar. dengar dulu. Tak satu sekali panik mereka ini. Dengar ya. Bunuh diri, yang bunuh diri dalil ini. Dengar saya baca dalil ini. Penting sekali kalian dengar dulu. Pada hari itu juga ya, pada hari itu juga sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Udah jelas kan? Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jelas. Jadi dia mati disalib terkutuk oleh Allah. Kau mau kemana dengan saya? Ya? Jangan kemana-mana ya. Udah jelas kan? Makanya jangan sama orang awam. Ya, kau bernarasi. Bang Zuma nggak boleh kemana-mana lo ya. Bang Zuma mau kemana ini? Ustaz Ali mau kemana? Teman-teman Apa di saya bawah, malam ini memang ya. betul-betul saya akun saya udah bisa menilai kita di sini. Ntar dulu ya nih, ntar dulu ya nih. Saya mau nanya satu pertanyaan dulu sebelum saya mandi. Jadi Yesus itu di tiang salib siapa yang ngutuk? Gimana bang? Yesus dia mati salib karena kehendak Allah. Dia mati karena kehendak Allah. Iya, yang ngutuk siapa? Yang ngutuk siapa? Kehendak Allah. Yang ngutuk siapa? Yang mengutuk, yang mati di situ adalah Yesus. Yang mati itu karena kehendak Allah. Oke? Terkutuk nggak? Terkutuk nggak? Yang mengutuk bang. Yang mengutuk siapa? Oh, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung karena yang Yesus ngutuk mati. siapa? Kucluk? Siapa yang ngutuk? Jangan kau tanya kayak saya kayak anak SD. Ya, tadi kau kan bingung mereka kalau barusan tadi lo baca dikutuk oleh siapa? Oke. Tapi makanya Galatia 3 yang dia salah-salahkan itu adalah tergenapi dari Ulangan 21. Yang ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Di sini yang tadi aku bacakan ayat itu adalah karena orang yang dikutuk itu adalah dikutuk oleh Allah, mati oleh kehendak Allah. Yesus dikutuk oleh Allah. Oke, itu kehendak Allah enggak? Kau mampus kau juga. Oh, itu kehendak Allah enggak? Jawab, itu kehendak Allah. Tanya dulu, Yesus itu adalah orang yang dikutuk sama Allah gitu. Saudara, itu kehendak Allah enggak? Iya, kehendak Allah. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, karena ada tertulis orang yang mati itu adalah terkutuk, udah jelas. Dikutuk oleh? Ya, mati karena memang tertulis. Dikutuk oleh orang. Dikutuk oleh? Mati terkutuk, mati ya. Dikutuk oleh? Dikutuk, mati terkutuk karena kita mati terkutuk. Lu kalau ada di dekat saya ini gue siram lo kopi, benar gue siram lo kopi panas. Mama mati. Dia bilang dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh siapa? Yesus mati terkutuk, dikutuk oleh siapa? Iya, aku baca ayatnya. Orang yang mati itu dikutuk oleh Allah. Udah jelas kau tadi udah mengatakan bahwa Allah kehendak Allah. Berarti yang kau tuhankan itu adalah manusia yang dikutuk oleh Allah. Benar, berarti kehendak Allah enggak? Kau jawab kehendak Allah enggak? Iya, kehendak Allah, betul. Ya udah, beres. Ya udah. Sekarang permasalahannya adalah apakah yang di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Ya udah jelas kan kehendak Allah. Oke. Pertanyaannya saya, apakah Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, kan aku tadi udah jelas karena itu kehendak Allah. Kau mau enggak? Pertanyaan saya, apakah Yesus orang yang dikutuk oleh Allah? Ya, iya memang karena itu kehendak Allah. Oke. Pertanyaan saya, kamu baca nggak nomor 2-nya? Nomor 2-nya, kau baca nggak nomor 2-nya tadi? Dengar, dia udah. Kau baca nggak tadi nomor 2-2-nya? Ya, kau udah mengakui bro kau itu bahwa kehendak Allah. Iya, kau baca tidak nomor 2-2-nya? Jangan mute bang, jangan mute. Dia udah mengakui bahwa itu kehendak Allah bang. Iya, kehendak Allah menyalibkan orang yang kau sembah itu. Saya akui betul. Iya, 100% saya akui bahwa yang disalib itu adalah kehendak Allah. Yang disalib itu kehendak Allah. Yang kau sembah hari ini itu adalah orang yang dikehendaki Allah untuk disalib. Saya akui itu. Kenapa? Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Kenapa dia dikutuk? Karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dalilnya Ulangan 27 nomor 25.
terkutuklah orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itulah orang yang dikutuk, yang disalib itu. Oke, tapi siapa itu yang dikutuk? Siapa yang dikutuk Elohim? Aku bilang Yesus yang Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Kau udah mengakui bahwa itu kehendak Allah. Mau kemana? Iya, betul. Siapa kau yang ya dikutuk Elohim? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus. Tapi ya aku bilang Yesus. Oke, tepuk tangan teman-teman. Jadi ya tepuk tangan. Saya jelaskan. Saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan. Akui bahwa itu kehendak Allah, kawan. Iya. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Jelaskan. Oke, baik. Anda diam. Dengarkan baik-baik. Galatia 3 nomor 13, Kristus, tidak disebut Yesus di situ ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, Anda masuk di dalam Ulangan 21 nomor 23. Anda lupa membaca dua-duanya. Di data nomor 22-nya menjelaskan begini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, kalau yang digantung itu adalah Yesus anak Maria, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Oke, baik. Kasihkan waktu lagi kayak saya, Bang ya. Kita gantian. Umat juga butuh dengar, Bang ya. Kau udah mengakui Yesus. Kenapa panjang sekali air liurmu kau, Kenapa terlalu panjang air liurmu kau? Kalau kau mau jawab, jawab aja. Ngapain kau curhat dulu? Nah, santai, Bang ya. Enggak. Biar umat penyodanya. Kenapa terlalu panjang gitu-gitunya? Langsung kau jawab aja. Oke. Lanjut. Baik ya. Kenapa Yesus terkutuk? Apakah Yesus ada dosa atau apakah dosa yang sepadan? Ayatnya bunyi, yang ayat itu tergenapi di dalam Galatia 13 itu, bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ya, jelas. Makanya di situ bahwa Yesus mati untuk menebuskan manusia dari kutub hukum Taurat. Ayat itu dia menggenapi Ulangan 21. Bentar, saya mau jelasin, Bang. Santai. Ini dosa apa yang dilakukan Yesus sepadan hukuman mati sampai dia layak dikutuk oleh Tuhan? Kan ini dosa apa? Ya. Silakan. Oke, ya. Dosa itu adalah manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Astagfirullahaladzim, tidak ya sanggup Allah, ya melakukan hukum Taurat itu. Udah lemparkan ke kuburan orang ini. Dia sangat takut sekali-kali. Takut. Apain kau di sini penghina Tuhan, penghina Adam. Adam lagi kau fitnah lagi. Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia layak dikutuk? Apabila seseorang melakukan dosa, Adam dong yang harus disalib. Apabila seseorang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, kau gantung dia. Ya, Yesus melakukan dosa apa? Adam makan dosa di surga. Betul-betul penyesat benar. Memang kalian itu sudah dirancang betul-betul ya. Dirancang kalian itu. Tidak salah Yesus menasihati orang Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau percaya mereka. Ternyata memang dahsyat kalian ini. Benar-benar luar biasa kan. Terlatih benar-benar. Terdidik betul-betul. Benarlah kata Quran saya. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya setan itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu
membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Apa sih? Yesus itu manusia mulia. Yesus tidak punya dosa sedikit pun. Yesus orang suci. Tidak pernah lisannya melukai orang, tidak pernah perbuatannya menyakiti orang. Kenapa kau fitnah dia telah melakukan dosa sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Demi untuk nafsu kalian itu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kapan sadarnya saudaraku ini? Hah? Dalil dipelintir sana, dipelintir sini. Kapan kalian bisa sehat? Tak ada Yesus itu dikutuk, tak ada. Yesus itu manusia suci. Tak tersentuh dia dengan keburukan. Sedikit pun dia tidak pernah melakukan dosa. Maka tidak pantas kemudian dia tereksekusi menjadi orang yang dikutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang dikutuk itu adalah yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang orang yang menerima suap untuk menyerahkan manusia orang benar untuk dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus orang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Dialah yang digantung menggantikan kemudian Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kita sudah nunggu berjam-jam. Rupa-rupanya yang muncul data bunuh diri. Ulangan 21, 22, 23 saking putus asanya dan malu. Mau ngapain ini? Ayat mana nih? Akhirnya diambil data itu. Dia pikir kita nggak tahu data sebelumnya dua-duanya. Ku bilang saudaraku, kami ini apologet Islam, bukan mengkitabkan Bible, tapi kami paham Bible. Sedangkan pendeta pastor menikmati setiap bulan, tapi mereka tidak mengajarkan sampai ke akar-akarnya tentang Bible itu. Tidak. Karena tidak ada kepentingannya untuk ngajarin Anda sampai ke situ. Kepentingan mereka yang kesejahteraan, kedamaian kalian, supaya kalian damai, supaya kalian kasih, itu ajanya. Tapi kalau mau sampai ke akar-akarnya untuk supaya kalian itu, oh enggak mungkin, mustahil itu terjadi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakoni malam ini terhadap saudaraku James, mohon maaf bang kalau ada kata-kata saya yang berlebihan. Saya manusia biasa. Insya Allah ke depan saya akan lebih baik lagi, belajar lebih baik. Saya yang pasti aku minta maaf dengan segala kehormatan, Anda orang baik. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Dimaafkan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Begitu juga pada netizen yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Kalau ada kata-kata saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Saya belajar untuk lebih baik ke depannya. Masya Allah. Saya sadar itu keliru. Silakan diambil alih teman-teman Muslim. Lanjutkan perjuangan. Saya nyimak sambil masak. Lanjut. Ya. Jadi tadi siapa namanya yang pergi itu? Tuhannya dikutuk oleh Allah. Sangat jujur tapi menyakitkan itu. Penjelasannya di data itu, orang yang dikutuk oleh Elohim itu pasti orang bersalah memakan suap. Jadi Tuhannya itulah yang pemakan suap, yang dikutuk oleh Elohim. Diakui tadi itu. Itulah kesimpulan yang saya dengar. Mudah-mudahan Pak James Bond ini tidak menuhankan orang yang terkutuk di tiang salib. Yang terkutuk. Ya, ini izin nyapa dulu Bang Riyandi, Muslim Bapak Kristen Riyandi. Teman-teman yang di bawah yang belum follow akun Muslim yang di atas, silahkan follow. Bang Indra, syukron Bang Indra. Silakan di follow host sama narasumbernya. Bang Indra naik aja Bang Indra. Ngobrol-ngobrol Bang Indra. Ya, Bang Andi, Masya Allah, ini materi ini memang sangat berat ya ketika kita bahas lebih jauh dengan teman-teman Kristen. Izin sedikit menyampaikan sambil nunggu, tadi memang saya juga membahas tema ini, bahwa ajaran mana yang mengutuk Yesus. Ternyata berdasarkan data, teman-teman Kristen akhirnya mengakui bahwa dalam ajarannya memang mereka itu mengutuk Yesus.
Dan lebih parah lagi adalah yang mengutuk Yesus di situ mengambil dalil yang tertulis merujuk kepada Elohim, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Artinya dalam ajaran mereka mengatakan Sang Pencipta mengutuk Yesus. Naudzubillahi min dzalik. Tadi si Peri Suwawa itu juga mengakui akhirnya demikian sampai akun kurungkan. Dan ada 3 Kristen yang lainnya. Begitu, luar biasa ini memang tema. Mudah-mudahan Pak James Bond bisa menelaah diskusi kita ini. Kesimpulan Pak James Bond, tanggapannya apa Pak tadi diskusi ini Pak? Tetap mengungkapkan kebenaran. Ada deh Pak, suaranya. Oh, nggak denger loh, kecil banget suaranya. Kenceng banget suaranya, nggak kedengeran. Iya, ini mic-nya kurang bagus. Intinya gini loh. Ya. Tetap mengungkapkan kebenaran. Udah? Iya Pak James, betul. Ketika kebenaran itu sudah terungkap, maka terimalah kebenaran itu. Aku siap, Sukron. Ya kan? Nah, Pak James sekarang paham bahwa dalam ajaran agama Anda mengajarkan bahwa Yesus itu terkutuk. Enggak lah. Itu tidak tepat karena tidak ada tercatat. Gimana Pak? Suaranya pelan kali lah. Mana ya? Nggak kedengaran ya? Halo? Bang Jem, suaranya dikencengin Bang Jem. Nggak kedengeran Bang Jem. Nggak kedengaran? Suaranya Bang Jem. Ini udah kuat loh. Nggak kedengaran gitu ya? Belum ngopi ya Bang. Coba gini Pak James, coba tutup kamera, HP-nya dideketin aja dari mulut, maaf gitu loh. HP-nya dideketin, tutup aja kameranya Pak. HP-nya dideketin baru ngomong coba. HP-nya kejauhan coba. Saya tutup kameranya aja Pak James ya. Nah, coba HP-nya dideketin ke mulut Pak, baru bicara coba. Kedengaran nggak ini? Tetap aja kalau lelep ya. Dia itu memang kayaknya ngomongnya pelan, Bang Han. Dari Saya juga pelan, agak deketin gini juga masih gede tuh. Beda Bang Andi mau pakai mic. Tadi kedengaran kan? Ya kayak gini kan, Pak James. Pak James itu bicaranya di teras, HP-nya sama tetangga gitu loh. Lokal apa? Orang yang tidak beriman ini Pak James, orang yang tidak beriman ini gak kedengeran suara Anda ini. Untuk kita beriman masih bisa dengar dikit. Tadi apa itu? Enggak ada import. Berarti enggak lah. Berarti enggak ada, berarti itu aja lah. Ayo open donasi buat Pak James, belikan mic. Ya nggak apa-apa lah, sedapatnya kita nanggap suaranya Pak James. Mau diapain lagi? Lebih baik open cam lagi aja nggak apa-apa, daripada tutup cam juga tetap suaranya pelan. Yang mana tadi? Sama aja ya, jadi on cam lagi aja, biar ada mimik-mimiknya gitu ya. Nggak ada pengaruh on cam sama suara Bang Andi, nggak pengaruh. Iya. Iya Pak James. Kedengaran? Udah dengar. Asal gentian aja kita ngomongnya. Pak James sudah memahami, ternyata mengajarkan bahwa Yesus itu terkutuk. Di mana? Di mana? Ya. Dari tadi kawan Anda pun menjelaskan, mencari dalilnya ke sana sini sampai ditemukan di Ulangan 21 nomor 23. Begini loh saudara. Begini loh saudara. Coba, kayaknya nggak perlu pakai dalil dulu deh ini ya. Kita pendekatan logika dulu. Pak Jem,
Anda percaya nggak Yesus mati di kayu salib? Gimana kan tadi dia diapakan ada katanya. Jadi Ay do imana kan iman dok kung naroong yun na. Tapi ada kata tadi. Ya udahlah. Udah. Nah, dia pakai kalkulator, pakai kalkulator, mic-nya pantes, tepuk tangan. Pak Jem, coba kita pelan-pelan dulu ya. Anda percaya Yesus mati di kayu salib? Gimana? Anda percaya Yesus mati di kayu salib? Pasti. Kalau tidak, Percaya. Kalau tidak matinya di kayu salib itu omong kosong, itu Kristen. Nah, bukan iman Kristen kan? Orang Kristen wajib mengimani kalau Yesus mati di kayu salib, kan gitu. Nah, berdasarkan dalil yang ada di kitab Anda di Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Anda setuju juga kan? Pada dulunya itu kan mengutarakan setelahnya itu di Galatia itu. Sebelumnya orang yang di kayu salib itu terkutuk. Gitu. Bukan. Galatia 3 nomor 13 itu lagi membahas siapa? Bahas Yesus atau bukan? Pada sebelumnya orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Namun itu kutuk dikatakan Yesus. Gitu maksudnya. Enggak, di Galatia 3 nomor 13 itu dalil untuk Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Oh. Berarti itu Kristus yang lain. Artinya Galatia itu menerangkan bahwasanya maut itu dikalahkan oleh Kristus. Gitu loh. Pada dulu Bang Jem, kameranya di depan Bang Jem, jangan di bawah. Itu lubang hidungnya kelihatan, gak enak. Kameranya di depan, kamera Bang Jem di depan, jangan di bawah. Lubang hidungnya gede kelihatan, gak enak. Nah gitu bagus, keren, mantap. Coba Bang James, Anda wajib mengimani Yesus mati di kayu salib. Yang namanya orang yang digantung di kayu salib, orang itu terkutuk, kan gitu? Sebelum, iya kan? Ya, sebelum perjanjian baru, orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Sebelum perjanjian baru. Nah, setelah Yesus tidak ada surat Paulus menjelaskan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Setelah Yesus tidak ada, surat Paulus mengatakan kalau Kristus itu menjadi kutuk. Setelah Yesus disalib, kutuk itu dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kutuk di kayu salib itu tadi. Macam mana pula kok jadi kutuk dikalahkan? Kematian dan kutuk itu dikalahkan oleh Yesus. Gitu, itu maksudnya di situ. Di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu mengambil dari perjanjian lama sebelum kutuklah. Iya, ayat itu yang diambil dari perjanjian lama itu, itu dirujuk kepada Yesus atau bukan, Pak, di situ? Bang, saya mau tanya tidak, Bang? Saya boleh nanya nggak, Bang? Boleh, Bang. Saya ingat kalau manusia beradab itu nunggu selesai orang lagi ngobrol. Ya. Iya, Bang, nah, di situ dikatakan, bahwa gini, Bang, kalau Tuhan kita kan Bang, bisa diem dulu gak, Bang? Orang lagi diskusi, Bang. Abang punya adab nggak? Enggak. Oh, nggak punya adab. Mending di bawah kalau nggak punya adab ya, di bawah. Abang kalau bicara Tuhan kayak B2 aja main seruduk ah. Nggak gini loh, Pak. Kan di situ jelas tuh. Ini tolong. Sejak kapan penyaliban itu dirubah, kutukannya itu sejak kapan, Pak? Jadi, pada zaman sebelum
kedatangan Yesus Kristus ke dunia, penyaliban udah ada. Itu Iya. hukuman-hukuman orang-orang yang terkutuk, orang-orang berdosa, orang-orang terkutuk. Nah, setelah Yesus kutuk itu dikalahkan, bahwasannya penyaliban itu dikalahkan oleh Yesus gitu loh, kutuk. Bentar, penyaliban dikalahkan oleh Yesus atau Yesus kalah di tiang salib, Pak? Kok jadi dibalik-balik narasinya? Kan Yesus yang takluk di kayu salib mati, Pak. Kok jadi Yesus yang mengalahkan? Ini gimana sih? Gini loh, Pak, sebenarnya kalau kita kembali kepada dalil, ya bukan memelintir dalil, itu perdebatan nggak lama. Perdiskusian nggak panjang, karena bunyinya dikatakan Kristus telah menebus kita di situ ya, maksudnya ke Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena orang Kristen itu tadi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk. Nah, Yesus digantung di kayu salib. Ada lagi orang di kiri kanan Yesus yang disalib. Kan gitu. Lah iya. Orang yang berdosa menjalani hukuman kutukan dengan cara disalib. Termasuk Yesus kan? Lah iya. Ya iya itu. Tapi Yesus mengalahkan kutuk itu. Maksud mengalahkan kutuk itu gimana sih, Pak? Ya itu tadi. Tapi kan itu kata Pak Paulus, Bang, di Galatia 3:13 itu kan. Betul, Paulus. Berarti kalau kayak gitu Paulus dong yang mengutuknya dong. Nah, makanya saya tadi tanya sama teman Kristen, ada nggak ajaran Bapak di surga, di langit yang mengajarkan mengutuk Yesus? Ada nggak? Saya tanya. Ajaran di Sebenarnya kalau di Ulangan 21-23 itu memang tidak menyebut itu penjahat, selesai iya, itu. itu penjahat sih sebelum itu. Iya. Bang Jem rehat dulu ya. Biar Bang Randy dulu, Bang Jem ya. Soalnya Bang Jem punya ini nggak, punya izin Mr. punya headset nggak Bang Jem? Ulangan 21 ayat 23, Bang. Oke. Ulangan 21 nomor 23 itu kan memang hukuman untuk para penjahat. Sehingga orang itu harus digantung sebenarnya kan di atas pohon. Orang yang digantung di atas pohon itu orang yang terkutuk oleh Tuhan, kan gitu. Nah, jadi ayat itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu bukan penjahat. Tapi kalau merujuk kepada Galatia 3 nomor 13, berdasarkan ajaran Paulus, memposisikan Yesus sebagai penjahat yang harus mati digantung di kayu salib dan terkutuk. Sebenarnya Bang, kalau boleh jujur Bang, itu di dalam 1 Korintus 1:2-3 itu memang sebenarnya Paulus itu memberitakan tidak ada Roh Kudus. Kristus yang disalib, yang bagi orang Yahudi adalah batu sandungan dan bagi orang Yunani adalah kebodohan. Sebenarnya Bang, memang kalau boleh jujur, Paulus itu kan benci sama orang Yahudi kan. Nah, makanya dia menyimbolkan memang udah dari dulu bahwasannya salib itu bukan simbol kehormatan, tapi kutukan gitu. Dari pemikiran Yahudi. Jadi dengan menanggung kutuk itu, Yesus membebaskan umat dari kutuk hukum Taurat gitu. Karena dia membenci Taurat memang, si Paulusnya. Gitu. Paulusnya. Iya. Pak Randy ini termasuk yang percaya surat Paulus nggak? Pasti enggak sih Bang. Karena saya cukup paham sejarah memang tentang kekristenan ya. Jadi jauh memang pemahaman daripada ajaran Yesus dengan pernyataan Paulus gitu.
Oke. Kalau begitu Pak Randy, mohon maaf saya tanya, berdasarkan ajaran Yesus yang mendapatkan firman dari Sang Elohim, Sang Bapa, tidak ada Sang Bapa mengajarkan kalau Yesus terkutuk, setuju nggak? Ya pasti enggak lah dia anaknya, Bang. Enggak. Baik, oke. Bahkan berdasarkan dalil-dalilnya di Matius 3 nomor 17, itulah anakku yang kukasihi. Matius 12 nomor 18, itulah hambaku yang kukasihi. Ketika Yesus berdoa, maka dia minta dipermuliakan setelah selesai tugasnya. Ketika dia berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Lagi-lagi Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh, bukan dikutuk, apalagi digantung di kayu salib, kan gitu? Betul. Oke. Berarti Anda termasuk yang tidak mengimani kalau Yesus digantung di kayu salib? Gimana ya? Yesus itu digantung di kayu salib, tapi saya mengimani dia nggak mati, Bang. Gitu. Dia nggak mati. Yesus nggak mati. Pemahaman saya. Nanti kita bisa. Tapi memang dia dipanis di kayu salib gitu. Tapi dia nggak mati kalau menurut pemahaman saya. Oke, kalau dia tidak mati, berarti nubuatan anak manusia itu harus menderita dan mati, bangkit di hari ketiga, berarti itu untuk orang lain ya, bukan untuk Yesus ya. Setuju nggak? Setuju dong mestinya. Setuju, tepuk tangan. Nah iya kan? Iya maksudnya. Contoh. Karena memang ya itu kan Yesus itu tidak ditombak gitu, itu pertama. Dan dia diturunkan bukan diperiksa dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan tidak bergerak. Lalu dia diturunkan. Dan si Magdalena bolak-balik ke tempat Yesus dibaringkan ya, setelah disalib itu membawa ramuan obat gitu. Oke. Magdalena. Dan banyak lagi kita bisa baca sejarahnya, dan dari literatur itu dan sampai hari ini juga Yesus tidak ada memang referensi yang mati itu iblis banget. Bentar, Bang Randy ini Kristen, Bang Randy? Iya. Kristen dan nom apa, Bang? Katolik apa Protestan? Soalnya ini kasihan Bang Jem nih, Bang Jem dari tadi gini terus nih, gini kata Bang Jem. Ya udah silakan aja berkomentar, nggak apa-apa. Tuh. Atau Bang Randy ini yang kemarin dari apa, Unitarian ya? Yes, saya lebih ke Unitarian memang. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya Bang Randy. Penyampaian Anda membenarkan ayat suci Al-Quran. Ketika Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fisyakki minhu, kan gitu. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad doni wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak yakin tentang siapa yang dibunuh itu, dan terjadi perselisihan di antara mereka. Itu hanya sebuah dugaan-dugaan, dan memang benar faktanya. Ada yang mengatakan dia cuma disalib tapi tidak sampai mati, ada yang mengatakan dia disalib sampai mati bangkit hari ketiga, dan itu cuma membuktikan kebenaran Al-Quran. Tapi Bang Randy tetap percaya kalau Yesus itu disalib. Tetap, Bang. Nah, apa tujuannya Yesus disalib kalau gitu? Ya dia kena punishment. Kena punishment. Iya, karena dia tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak ada doktrin penebusan dosa, tidak ada. Ya itu dari Paulus sih sebenarnya. Paulus ya, benar. Ya karena gini ya, kalau kita Unitarian ya, dia mati itu kan takdir. Semua orang mati kehendak Bapa. Mana ada saya mati bukan kehendak Bapa, kehendak iblis, kan nggak mungkin. Kan Yesus mengatakan mati kehendak Bapa, menggenapin menggenapi takdirnya. Ya kita juga menggenapi takdir kita, endingnya kita mati. Nggak mungkin kita menggenapi takdirnya kita tidur atau kita yang lain kan. Ya cuman kalau secara histori sejarah dia mati itu ya kena punishment, gitu aja. Oke, baik. Karena ajarannya itu pada saat itu bertentangan, itu aja. Iya, kalau gitu gini Pak, Anda percaya juga dengan nubuatan-nubuatan Yesus?
Nubuatan Yesus saya percaya. Mazmur 91 percaya? Mazmur 91 ya. Iya. Pak, Mazmur 91 tentang apa itu kalau nggak tahu ya? Ya, dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Ntar ya, Mazmur 91 itu tentang orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi ya, kalau nggak salah ya, bukan Tuhan, yang maha tinggi ya. Dalam lindungan Allah. Dalam naungan yang maha kuasa ya, kalau nggak salah. Iya. Oh iya. Percaya saya. Percaya. Bahkan pernah dikutip oleh iblis, ketika Yesus disuruh menjatuhkan diri, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk oleh batu, kan gitu. Iya. Berarti Tuhan kan sangat mengasihi Yesus. Jangankan Yesus itu menderita sampai disiksa di paku tangannya, digantung di kayu salib. Walaupun Anda katakan tidak mati. Jangankan sampai seperti itu, terantuk batu aja Tuhan tidak rela. Kan gitu. Iya. Bahkan Yesus di situ dikatakan, engkau hanya menontonnya dari kejauhan pembalasan terhadap orang fasik. Jadi bukan dia korban yang ada di kayu salib, tapi dia yang menontonnya dari kejauhan, alias dia itu sudah terangkat. Dia hanya melihat, menyaksikan pembalasan terhadap orang fasik. Kan gitu. Sebab Tuhan menjadi perlindunganmu. Coba bayangkan, ketika Yesus dia bersembunyi di Taman Getsemani bersama dengan muridnya. Ketika dia waktu itu muridnya suruh berjaga-jaga, Yesus berdoa bersungguh-sungguh sangat ketakutan. Ketika Yesus ketakutan di situ, benar, Tuhan langsung turun mengutus malaikatnya memberikan kekuatan kepada Yesus. Tuhan menyelamatkan Yesus. Tuhan langsung mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Apalagi sampai disalib. Benar nubuatan ini. Kan gitu? Benar, pasti. Dia penyampai firman ya. Artinya dia seorang utusan yang diberikan otoritas penuh oleh Bapa untuk menyampaikan firman-firman kepada bangsa Israel. Maka seorang yang diberikan otoritas penuh pasti diberikan juga kelebihan, yaitu prioritas dan perlindungan gitu. Ya, artinya kalau gitu Anda selebihnya sepakat kalau memang memuliakan Yesus sesuai dengan nubuatannya, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu sebab Tuhan menjadi perlindunganmu, kan gitu. Betul. Ya, sudah selayaknya kalau gitu Anda imani dia tidak disalib. Karena dalil salib menjadikan sebagai berkat untuk Kristen itu setelah ajaran Yesus berdasarkan surat-surat Paulus. Itu yang kita temukan. Dikatakan dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, kan gitu. Dikatakan lagi bahwa tadi dia menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Percaya Yesus mati di kayu salib, engkau diselamatkan, dan seterusnya, kan gitu. Nah, tidak ada ajaran dari Yesus bahwa kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu kan nggak ada. Ketika Yesus mengajar, bagaimana beratnya pengajaran Yesus justru harus lebih hebat daripada ajaran ahli Taurat. Kalau kamu mau masuk surga, hidup keagamaanmu harus lebih hebat, harus lebih dari keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya ketika ada orang muda kaya raya ingin masuk surga bertanya kepada Yesus, lakukan segala perintah Tuhan, itu lakukan segala hukum Taurat. Orang muda itu yang kaya itu, dia kan sudah melakukannya. Artinya hukum Taurat memang untuk bangsa Yahudi bisa dilakukan. Tapi ada ajaran Yesus mengajarkan di dalam Islam itu suruh bersedekah. Kan gitu. Itu yang berat buat dia karena dia cinta dunia, kekayaan. Nah, tidak ada kaitannya penyaliban Yesus itu dengan penebusan dosa. Itu nggak ada kan. Justru Anda sendiri tidak percaya dengan surat-surat Paulus, maka sebenarnya lebih pas lagi ketika Anda
menolak bahwa Yesus itu mati di kayu salib, apalagi berdasarkan nubuatannya seperti di Mazmur 91, memang selayaknya Yesus itu selamat dari penyaliban. Dan ketika Mazmur 91 ini justru kenapa yang menggenapi adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kemana dia? Barrofa'allahu ilaih, dia diangkat ke langit. Kenapa diangkat ke langit? Karena Tuhan itu maha bijaksana. Selamat dia dari proses kutukan tersebut. Itulah kabar baik tentang Yesus, tentang Nabi Isa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan memuliakan dia setelah ada ajaran yang mengajarkan mengutuk dia. Gitu Pak sebenarnya. Iya, tapi Bang, makanya menjadi kontradiksi kan kalau saya baca zaman-zaman dulu itu Matius 27 ayat 57 sampai 61 itu kan sama Markus 15 42 46 itu kan Yesus itu dikuburkan gitu. Itu dikuburkan ketika ketika hari telah malam datanglah seorang laki-laki dari Arimatea yang bernama Yusuf. Dia menantikan kerajaan Allah. Lalu Yusuf datang dan meminta tubuh Yesus kepada Pilatus. Lalu ia menurunkannya, membungkusnya dengan kain kafan, meletakkannya dalam kubur, baru dipahat di batu. Kan begitu, dia matinya, berarti kan dia setelah disalibkan dia dikuburkan nih. Iya, itu ada kan kisah beberapa kan. Ya ada juga kontroversi dalam kematian Yudas. Jadi memang terjadi perselisihan, terjadi kontroversi. Bahkan kalau kita bahas kan Pak Randy, di dalam literatur Yahudi sendiri dia punya kitab, dia menjelaskan ada juga kematian Yesus. Yesus yang orang Nazaret, mengajarkan praktik sihir, dia merusak hukum Taurat, makanya dia itu dirajam dan digantung. Ada juga versinya. Matius 27 juga ada juga nama Yesus. Yesus Barabas. Dia juga seorang penjahat. Dia yang harus dihukum. Tapi dia kan di situ malah dibebaskan. Nah, Yesus Barabas. Yesus, Bar itu anak, Abbas itu bapak. Yesus anak bapak juga. Memang terjadi banyak perselisihan. Terjadi banyak kemiripan kisah gitu kan. Nah, memang apalagi kematian Yesus tadi ya. Di Matius 27 dari 50 sampai 53 itu malah makin ngeri. Kebangkitan Yesus, orang-orang kudus bangkit. Artinya memang mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Itu berdasarkan ayat Al-Quran. Kami hanya membuktikan kebenaran ayat Al-Quran berdasarkan kontroversi, perbedaan narasi, informasi yang disampaikan. Bahas tentang penyaliban ini seolah-olah seluruh ketentuan hukum Taurat yang ada di kitab teman-teman Kristen itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Bagaimana kutukan Tuhan itu terhadap kejahatan tiba-tiba dirubah menjadi kepada orang baik. Kan gitu. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 tadi yang sering kita bahas, bahwa yang terkutuk itu adalah pelaku kejahatan, penerima suap yang bernama Yudas. Karena dia hendak membunuh orang yang tidak bersalah. Seluruh bangsa harus berkata amin. Tapi ketika masuk ke dalam iman Kristen, dirubah namanya menjadi Yesus. Yesus yang terkutuk digantung di kayu salib. Kan gitu. Nah, makanya ini ngeri sebenarnya kalau membahas. Sementara ini adalah prinsip imannya teman-teman Kristen. Wajib mengimani Yesus mati di kayu salib. Apalagi diiming-imingi sebagai penebusan dosa. Dan lebih parahnya lagi adalah Yesus sendiri mengatakan ketika dia mengajar, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba padahal dia adalah serigala. Di situ Yesus mengatakan dari ciri-ciri buah pengajarannya dan sebagainya. Sampai di poin terakhirnya mengatakan dia akan mengusir mereka. Ketika kita cari pembuktian siapa golongan orang yang akan diusir oleh Yesus, tidak lepas dari orang-orang Kristen. Itu nggak lepas. Karena di situ contohnya orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, memanggil Yesus, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Artinya itu yang akan diusir oleh Yesus. Malah jaminan pengusiran dari Yesus itu ada berdasarkan ajaran Yesus. Tapi dari lisan Yesus sendiri tidak ada jaminan percaya Yesus mati di kayu salib, kamu masuk surga, itu nggak ada.
Tapi kalau Yesus mau ngusir mereka, yang mengatasnamakan Yesus itu ada. Kalau sudah diusir oleh Yesus artinya ke neraka, abadi berarti. Nah, siapa pelakunya? Ya orang Kristen juga. Berlawanan jadinya. Gitu, Pak. Ini kalau guru ndak mau masuk boleh ini. Tadi Berarti dia Bang, ke saja. kalau menurut abang Las, Bentar, Novia feedback suaranya dibenerin dulu Novia. Suara Novia apakah feedback. Yesus itu mati di kayu salib itu hanya simbolis gitu? Loh, dalam pandangan siapa ini? Enggak, tadi kan kita ada perbedaan. Kalau saya bilang Yesus menekankan matinya di kayu salib gitu ya, di tiang salib. Nah, kalaulah kita berdebat gitu, mengambil pemikiran lain, apakah mungkin gitu ya, pertanyaannya apakah mungkin gitu penyaliban Yesus itu seperti simbolis gitu, kayak di Yohanes 1:29 yang menyatakan Yesus itu disebut anak domba Allah gitu kan. Kan itu apa ya, analogi gitu. Ya. Apa memang begitu ya? Ya silakanlah, mau pakai istilah analogi-analogian itu silahkan, Mbak. Tapi itulah tadi saya bilang, karena ini prinsip yang dipegang di beberapa, terutama garis besarnya antara Islam dengan Kristen. Islam mengimani dia tidak membunuhnya dan dia tidak menyalibnya, itu jelas tertulis di dalam Al-Quran, kan gitu. Iman Kristen mengimani dia harus mati di kayu salib. Kalau di Islam kenapa dia tidak harus mati di kayu salib? Karena Tuhan Maha Bijaksana menyelamatkan seorang hambanya yang soleh, yang taat kepada Tuhannya, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kan gitu. Al-Quran menyebutkan mereka melakukan tipu muslihat untuk menangkap Nabi Isa. Dan Allah balas tipu muslihat mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu muslihat. Itu kata Al-Quran. Jadi poinnya selesai kalau dalam ajaran umat Islam. Tidak harus mengalami kematian. Kan gitu. Nah kalau untuk Kristen, wajib mengimani dibunuh di kayu salib. Kalau diimaninya tidak ada penebusan dosa, jadi penyaliban terasa hampa. Seperti Pak Randy barusan. Pak Randy kenapa? Kena ini ya? Repot ya? Enggak, dia kebental. Oh, kebental. Nah, Jadi ini begitu. Novia masih feedback nggak? Coba Novia. Novia Ya, masih Nah, cek. Aman? Nah, aman. Aman. Sedikit ya Kang ya. Nah, kalau versi imannya Pak Randy tadi yang katanya dari Unitarian nih ya, yang tidak menuhankan Yesus, tapi dan tidak percaya surat-surat Paulus, penyaliban Yesus jadi hampa, nggak ada maknanya. Malah justru memposisikan dia orang yang terhina, kan gitu. Kalau masuk ke dalam doktrin iman Kristen berdasarkan surat-surat Paulus, dikemas penyaliban Yesus itu menjadi penebusan dosa. Tapi di sisi lain harus memposisikan Yesus itu terkutuk. Jadi orang Kristen menerima penebusan dosa dengan syarat Yesus harus mati terkutuk di kayu salib. Mengutuk Yesus, menerima penebusan dosa. Kan gitu jadinya. Ya silakan. Pak Randy itu kena tung. Kayaknya di bawah ada yang nombak. Di tab-tab layar teman-teman sambil di follow akun yang di atas muslimnya ya. Ya silakan Mbak Novia. Mainnya Mbak, adek atau apa aja lah. oh gitu. Oke. Halo Mbak apa aja lah, gimana? Bisa nggak menerangkan Isa yang diserupakan itu tanpa menyenggol Alkitab atau Bible? Kalau memang Bentar, Isa ini bukan Bang Jibril ya, saya turunin. Ini Bang Jibril bukan? Cek. Soalnya nggak mengikuti. Bang Jibril. Hah? Jibril. Beda. Ya iya namanya Jibril. Beda Kalau namanya bener Jibril. Loh, kalau bisa nggak menjelaskan tentang Nabi Isa tanpa menyinggung Bible, ya bisa lah. Kayak mana sih mbaknya? Ya, Al-Quran, tadi kan saya sudah sebutkan ayatnya. Wa qaulihim, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka.
Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Itu ucapan mereka, tapi itu sebenarnya hukuman bagi mereka. Kan gitu. Aslinya wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wama salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kan gitu. Itu Al-Quran menyebutkan innal ladina ikhtalafu fihi lafisyakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang itu berada dalam perselisihan. Mereka berada dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuhnya itu. Mereka tidak yakin siapa yang dibunuhnya itu, kata Al-Quran. Kalau Pak. di Alkitab, kronologi penyaliban jelas. Mulai dari dia di Taman Getsemani sampai kepada pengadilan, sampai pada digiring ke Bukit Golgota, sampai dia disalib, sampai dia diturunkan dari salib, sampai dibawa ke kuburan. Semuanya ada orang-orang yang mengambil andil dalam peristiwa itu. Orang yang mengambil andil kan sangat banyak. Contohnya siapa saja dia? Pontius Pilatus, wali negeri pada masa itu, wali negeri pemerintah Romawi. Orang-orang Yahudi, imam-imam besar Yahudi, bahkan imam besar Yahudi yaitu Kayafas. Mbak Nopi. Murid, bentar dulu Bang, murid-murid Yesus yang menurunkan mayatnya itu seorang imam besar Yahudi juga, yaitu Yusuf Arimatea. Dia itu kan seorang imam yang dia percaya kepada Yesus, makanya dia meminta kepada tentara Romawi, kepada pemerintah Romawi agar mayatnya dia yang turunkan. Nah, disaksikan juga oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Yohanes. Iya Mbak Nopi. Udah panjang. Saya mau nanya Mbak Nopi setengah menit. Yang Mbak Nopi bicarakan itu, ya mulai dipermalukan, ditangkap, diolok-olok, diludahi gitu. Terus kemudian disalib, dibunuh, dikubur gitu. Itu Tuhannya Mbak Nopi ya? Jangan kamu bertanya Yesus Tuhan melulu. Kita bicara fakta sejarah. Kok kamu jawab sih? Saya ulang lagi. Mbak Nopi tadi udah menerangkan panjang. Saya pengen nanya doang. Itu Belum yang selesai. ditangkap, dipermalukan itu, yang dibunuh tentara Romawi. Saya mau nanya doang itu doang. Apakah itu Tuhannya Mbak Nopi? A, Tuhannya Mbak Nopi. B, bukan Tuhannya Mbak Nopi. Jawab. Ya, itu Tuhan. Ada yang ngorok ini siapa nih? Jawablah, nggak usah Tuhanmu, masa Tuhan mengorok? Teman Anda Nggak ini mungkin Tuhan mengorok. Jawablah. Saya ulang lagi ya. Itu yang ditangkap, diolok-olok, dipermalukan, dilucuti pakaiannya, dibawa ke salib, ditombak lambungnya, gitu loh, dikubur, bangkit. Apakah itu Tuhannya Mbak Nopi? A, Tuhannya Mbak Nopi. B, bukan. Oke. Yesus yang disalib itu adalah Tuhan saya. Ya udah. Ya udah Dengar cukup. dulu. Udah dijawab, udah cukup. Mau dia itu Kang udah dijawab, itu Tuhanmu yang diolok-olok. Cukup, selesai. Lanjut Bang Salib. Dia akui Tuhannya diolok-olok. Lanjut. Ya teman-teman di tap layar ya. Buat teman-teman yang ada di YouTube Handi Celebes Official, Handi Celebes Channel, Julki PM Abbas, Al Alif Channel, terus di Panglima Apologet Islam, teman-teman yang di TikTok di subscribe semua YouTube yang saya sebutkan tadi ya, terutama Panglima Apologet Islam punya saya. Syukronnya Bang Indra tuh Bang Indra, syukur. istirahat. Lanjut. Iya, mau dia bukan Tuhan bagi Kristen nggak masalah toh. Enggak, tadi kalau udah akui itu Tuhanmu, nggak usah lagi dipelas-pelasin. Kamu tadi udah akui Tuhanmu yang digitu. Iya. Udah, lanjut. Ya, artinya begini, orang yang mengambil andil dalam peristiwa itu kan sangat banyak. Bukan terjadi di gua gelap atau di suatu yang sunyi, bukan. Sangat viral pada zamannya. Ya udah selesai itu Tuhanmu dan viral itu. Itu Artinya Tuhanmu lagi begini. viral itu. Jangan Udah. marah dulu, bentar. Abang Nggak ini bisa- marah. Cuma Artinya kasihan begini. aja kok Tuhan digituin gitu loh. Nggak masalah, tapi itu faktanya, Bang. Oh ya udah. Artinya Lanjut begini. Ustaz, Tuhannya digituin nggak ada Mengapa masalah.
Apa 600 kisah itu berubah. Nah, kalau memang dia benar-benar diserupakan, berikan saksi mata yang melihat dia diserupakan. Siapa saksinya yang melihat dia diserupakan? Siapa orang-orangnya? Cukup Allah yang menjadi saksinya. Udah Ada dijawab. nggak begini bang? Ada nggak yang mengkonfirmasi? Misalnya si Gak ada. Udin. Udah dijawab. Si Udin Gak ada. berkata, dia tiba-tiba diserupakan badannya Di abad hilang pertama nggak ada nama wangi. Udin, nggak ada, jangan ngarang-ngarang lah. Contohnya maksud saya nih. Nama orang ini Maksudnya nggak bisa diskusi ah. Udahlah gantian. Udah cukup. Udah lanjut Ustaz. Kalau masih ngomong udah turunin dulu nih. Lu masih ngomong udah turunin istirahat di bawah. Nah, lu di bawah dulu. Dasar perempuan nih. Bawel. Nah, Ustaz lanjut. Kalau Oke, naik lagi, baik. kalau Ustaz Ali udah ngomong, lu naik lagi. Lu nggak bisa berhenti sih, rem lu belum remu itu lah. Ya, itu kan tadi sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan dengan tuntas. Al-Quran justru meluruskan informasi yang menjadi perselisihan. Anda tadi mengatakan jelas, ya iyalah kau buat bagaimana caranya Yesus mati di kayu salib, tentu harus dikisahkan dan dijelaskan dalam doktrin iman Anda, harus jelas bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Itu tulisan, orang yang menulis itu berada di dalam perselisihan. Saya tadi sudah katakan, banyak cerita tentang Yesus di abad pertama. Ada versi Yahudi, padahal orang Yahudi itu adalah orang yang sekampung dengan Yesus. Orang yang sejaman dengan Yesus, kan gitu. Nah, Yesus yang mengajar di tengah bangsa Yahudi, orang Yahudi punya kisah di dalam kitabnya, dalam Sefaria, Sanhedrin menjelaskan apa? Yesus itu dirajam dan digantung di atas pohon. Itu versi Yahudi. Semua punya kisahnya masing-masing. Nah, masuk ke dalam imannya Kristen juga harus dibuat kronologis kematian Yesus. Apa sekarang fungsinya, tujuannya kematian Yesus? Pasti akan dijawab untuk menebus dosa. Itu siapa yang mengajarkan? Pasti ajarannya setelah Yesus. Tapi lagi-lagi menjadikan Yesus sebagai yang terkutuk. Nah, itu masalahnya. Ya izin Tan, Nopia kalau mau diskusi gantian bicaranya ya. Kalau Nopia nggak gantian ya pasti diturunin sama moderator. Boleh Iya, karena gantian. boleh. Diskusinya bisa gantian nggak? Boleh bang, cuman kan tadi saya belum selesai bertanya. Kan saya belum bertanya tadi, Kamu udah makanya dijawab tadi pertanyaanmu. Tadi pertanyaanmu begini loh. Emang kita nggak ngerti bahasa Indonesia. Kau udah akui, ini dengerin dia. Kau udah akui tuamu dieksekusi, tuamu diolok-olok. Nah, kenapa Al-Quran datang berbeda tidak mengakuinya? Kan udah dijawab Sa'alib. Apalagi gitu loh. Oke, sekarang saya tanggapi Ustadz Alif ya. Silakan. Nah, Ustadz Alif bilang kalau ada orang Yahudi yang menyangkal Yesus, ya kan, nggak disalib, artinya dirajam. Nah, itu kan muncul ketika peristiwa kira-kira di abad kedua begitu, baru muncul bahwa ada orang yang mengira dia dirajam. Tetapi kan Ustadz, imam besar ini kan orang Yahudi tulen, dia benar-benar yang menjabat sebagai imam besar, dia orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi yang muncul belakangan itu, yang tidak hadir di faktanya, di lapangan, tidak menyangkal sama sekali, yaitu siapa? Imam besar Yahudi, namanya juga ada, Imam Kayafas. Dia kan orang Yahudi. Nah, itu orang Yahudi betul, Mbak. Itu narasi itu. Nanti Mbaknya kalau kisahnya ke situ, nanti kita minta tanggung jawab validasinya. Karena apa? Kitab Anda sendiri pun mencatat setelah Yesus tidak ada. Itu kan baru disebutkan nama-namanya di abad kedua. Imam Kayafas itu baru bernubuat. Anda percaya sama Imam Kayafas? Anda percaya? Kalau begitu Anda percaya di Yohanes 11 itu tadi tentang nubuatan Imam Kayafas. Anda setuju? Bagaimana dicari-cari kesalahan Yesus sehingga Yesus harus diserahkan ke bangsa Romawi. Itu nubuatan Imam Kayafas dan itu hanya untuk bangsa Israel. Yesus dikorbankan untuk bangsa Israel.
Karena bangsa Israel kalau tidak menyerahkan Yesus, pengaruh Yesus semakin besar sehingga tempat ibadah orang bangsa Israel juga bakal dirampas, dihancurkan oleh bangsa Romawi. Nah, sehingga pada waktu itu dia bernubuat bahwa Yesus itu harus diserahkan untuk bangsa mereka. Ayo, Anda setuju kalau gitu? Mana ayatnya yang mengatakan demikian kalau ada imam besar bernubuat? Silakan tunjukkan ayatnya. Kalau ada ayatnya Anda setuju? Kalau ada ayatnya? Coba, saya nggak pernah dengar ada imam besar yang bernubuat. Coba silakan. Kalau ada ayatnya Anda mau percaya kepada nubuatan Imam Kayapas itu? Kalau itu dari Alkitab saya percaya semua kita yang Percaya. ada. Berarti Anda setuju Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja? Iya. Oke, baik. Mantap. Itu iya, karena Yesus memang diutus pertama untuk Dicari Iya. kesalahannya. Oke, kita buka ya. Tapi kan ini Pak Ustadz, selanjutnya kan ada Yesus sebentar. berkata bahwa Ini pergilah, penyaliban jadikan- Yesus. Yohanes 11. Jangan kemana-manain dulu. Yohanes 11. Nih, di sini dikatakan ya. Saya buka dulu ya. Ntar saya putar kameranya. Nih. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 11. Nih. Di sini dikatakan ya kan tentang bagaimana banyak di Ayat antara berapa? orang-orang Yahudi. 45 sampai ke bawah ya, saya bacain ya. Saya bacain kronologisnya nih. Nih. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayapas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, ya, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Yesus harus mati dikorbankan untuk bangsa Yahudi. Tujuannya bukan untuk menebus dosa, tetapi agar selamat dari rampasannya orang-orang Romawi. Oke? Apa pengaruhnya kalian? Nggak ada kaitannya di sini. Berarti benar Yesus mati kan Ustadz? Nah, dia bernubuat. Nah, kalau Anda harus mati, kalau Anda imani Yesus harus mati sebagaimana orang Yahudi, satu, dia dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari kejaran bangsa Romawi karena pengaruh Yesus ini di tengah bangsa Yahudi. Iya, poin kita berarti kan benar-benar Yesus mati. Artinya bukan untuk menebus dosa orang Kristen. Nggak masalah kamu nggak mau terima. Dia Ya udah, kalau gitu Anda harus percaya kematian Yesusnya itu adalah digantung di atas pohon dan dirajam sebagaimana dalam kitabnya orang Yahudi. Iya, berarti Yesus mati kan? Ya silahkan, kalau Anda mau Yesus mati silahkan. Iya, berarti kenapa kitab di abad ke-7 dia diserupakan? Padahal tidak ada. Lu jangan bandingin Al-Quran dengan kitabmu, kenapa lu bandingin Al-Quran? Artinya Kalau gini, Pak. nih ini ya, kalau nubuatannya ini bukan tentang Yesusnya mati, tapi Yesus harus diserahkan. Ini kan tipu muslihat yang mereka lakukan. Dicari-cari kesalahannya kan gitu. Bangsa Yahudi, imam kepala, imam Kayapas sampai bernubuat,
Pokoknya Yesus ini harus diserahkan ke bangsa Romawi, karena kalau tidak diserahkan ke bangsa Romawi dan dikorbankan, nanti bangsa Romawi akan merampas tempat sucinya. Karena nanti ada ajaran Yesus yang mengajarkan akan tidak bayar pajak lagi ke bangsa Romawi. Nanti bangsa Romawi menyerang bangsa Yahudi, karena waktu itu bangsa Yahudi di bawah jajahan bangsa Romawi. Tolong pahami juga kronologis sejarahnya, kan gitu. Nggak ada kaitannya dengan penebusan dosa, itu nggak ada. Iya, tapi Yesus mati kan, ayat 51. Hal itu dikatakan Tuhannya mati sih, maksa banget. tapi sebagai imam besar enggak. Kita Ini kan maksa Perempuan satu harus mati. Tuannya mati ini. Ini pergumulan kalian tentang apa? Enggak ada pergumulan, Pak. Tentang Ini diskusi perkataan biasa. ini, Pak. Enggak ada yang bergumul, Pak. Enggak ada yang bergumul, enggak ada. ini Bang. Kalau nggak ada pergumulan kan ya memang itu adalah kita punya orang Kristen. Kok masa kalian Iya, sudah, Pak. bahas itu? Memang enggak ada yang ngakuin, Pak. Yang punya Kristen kok ini. Tidak ada aku yang gimana? Ini punya orang Kristen, Pak. Iya memang benar. Kami tidak pernah itu kami abaikan, Pak. Gimana? Nah, terus? Memang itu adalah kitab kami, Pak. Ya udah, ambil aja, Pak. Enggak ada yang mau ngambil kok. Dia memang betul. Iya udah, Itu adalah ambil kitab sana, Pak. kami kok. Artinya begini, Bang. Oke. Sekarang kita langsung ke Ibu Nopi aja, Pak Ali. Anda diam dulu ya. Pak, Anda diam dulu biar diskusinya lanjut. Nah, masuk imannya Mbak Nopi, Anda tetap mengimani kan Yesus mati. Iya, artinya kan imam besar itu pun tidak menyangkal bahwa Yesus akan mati. Harus ditangkap, diserahkan. Iya. Oke. Untuk bangsa mereka berdasarkan kitab Anda. Nah, Anda imani Yesus mati kan? Iya. Apa tujuan kematian Yesus? Nah, artinya faktanya dulu harus kita akui dia mati. Dijawab dong, Mbak. Kalau ditanya, Jangan ketawain dijawab. saya Kalau dulu. ditanya, gue mute. Diulang pertanyaannya, Ustaz. Jadi soal belakangan. Kan Anda maksa banget dari tadi Yesus harus mati. Ya sudah, kan memang kitabmu sudah mencatat kalau Yesus itu harus mati. Kita maju diskusinya. Sekarang saya tanya, apa untuk Anda kematian Yesus di kayu salib tujuannya? Iya. Itu kan ada nubuat dari nabi-nabi sebelumnya bahwa dia Apa tujuannya? Kok jadi nubuat nabi sebelumnya sih? Apa tujuannya? Sabar dulu. Kalau kita kan diskusi agama nggak usah ngotot-ngototan gitu. Ini diskusi agama loh. Nah, Iya, nabi-nabi ditanya. sebelumnya Diulang sudah pertanyaannya, Ustaz. Diulang pertanyaannya, Ustaz. Diulang. Iya, dia mengimani Yesus mati di kayu salib. Sekarang apa tujuannya Yesus mati di kayu salib? Tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, kan salah. Apa pergumulannya? Salah. Untuk menggenapi Salah apa? nubuatan para nabi. Di mana? Coba statementmu akan berjalan ketika ada dalilnya. Di mana itu? Nopi dulu, Nopi. Iya, di Yesaya, di Mika, di Yeremia. Yesaya itu kan kitab Yahudi. Yesaya itu kitab Yahudi. Justru Imam Kayapas bernubuat Yesaya itu tidak lepas untuk bangsa Yahudi. Mereka itu sudah terbiasa mengorbankan satu orang untuk keselamatan. Contohnya ini Imam Kayapas bernubuat. Tujuannya itu Yesus itu lebih baik diserahkan ke bangsa Romawi daripada nanti seluruh bangsa Yahudi itu dirampas. Sebenarnya dia di bawah jajahan bangsa Romawi, bangsa Yahudi itu. Makanya korbankan karena ada ajaran Yesus terindikasi mau mengajarkan menghapus pajak, tidak membayar pajak kepada bangsa Romawi kayak gitu. Dan ada pengaruh yang sangat banyak. Sudah belum? Itu maksudnya. Sebentar Bang Ali, sebentar saya jawab sebentar. Faktanya Yesus tersalib dan mati. Ya kan? Silakan. Sekarang apa tujuannya kematian Yesus? Tujuannya kan untuk menggenapi nubuat para nabi. Masalahnya itu gini, doang, Pak. udah gitu doang. Masalahnya gini, kitab yang dia Enggak, dengan Anda orang yang di luar bangsa Yahudi, apa manfaatnya kematian Yesus? Coba saya ingin tahu. Manfaatnya tadi kan sudah
Kita bicara fakta dulu, fakta sejarah dulu. Udah. Saya ikuti dulu mau Anda. Silahkan kau bilang nubuatan walaupun tidak ada. Nah sekarang apa? Untuk Anda yang bukan orang Yahudi itu apa? Manfaatnya itu. Kematian Yesus yang dipitnah dengan keji itu. Tadi kan udah saya bilang untuk menggenapi nubuatan para nabi. Berarti nggak pengaruh kepada iman Anda kan? Pengaruh karena Lah, ya makanya apa pengaruhnya itu loh dari tadi aku tanyain. Arisia teh kumaha ini? Pengaruhnya dia adalah juru selamat saya karena orang-orang Yahudi menantikan. Dengar dulu, kalian ini tertawa padahal kalian udah terpojok. Enggak menjawab pertanyaan kok. Begini aja pertanyaannya nih tambahin. Ya, bentar dulu. Apakah kematian Yesus itu untuk menebus dosa orang Kristen? Iya atau tidak? Iya benar. Artinya begini, orang-orang Yahudi udah dijawab begitu tata pertanyaannya. Berarti bertentangan dengan data. Orang-orang Yahudi kan menantikan Mesias. Lah diam capek gue dengerin lo. Artinya, dengar dulu Bang. Artinya udah goyang di tab-tab layar teman-teman sampai Artinya satu dan di follow-follow akun narasumber yang di atas ya, yang muslim ya. Silakan teman-teman. Artinya mulu dari tadi. Iya, debat kita di end, debat berakhir. Oke. Jadi Anda tetap kan mengimani Yesus mati di kayu salib. Iya, itu fakta. Lalu ada fakta. kitab yang Terus menjadi penebusan dosa. Nggak masalah itu, berartinya ada. Loh kok nggak masalah? Enggak, justru itu doktrin imanmu, kok nggak masalah? Ada. Justru itu topik permasalahan. Debat kita di end kalau ada kitab yang gagal sejarah. Baik. Oke. Dengerin ya. Dengan fakta sejarah di abad pertama. Iya, silakan. Debat di end. Gantian. Novia, gua turunin dulu gantian ya. Gua turunin dulu biar gantian. Udah. Oke. Nah, biarin nanti dinaikin lagi. Baik. Enggak, poinnya di sini loh, teman-teman Kristen itu harus, kalau Anda bangga Yesus harus mati di kayu salib, kalian itu harus bangga mengutuk Yesus. Kalian harus bangga. Itu poin yang mau kita bahas tuh ke situ. Kalian kenapa tiba-tiba tidak percaya diri dengan kematian Yesus sebagai penebusan dosa? Tidak mau dijelaskan dari tadi. Menggenapi nubuatan nggak ada. Nggak ada. Kalau tadi saya sudah bahas di Mazmur, ternyata Yesus itu selamat. Yesus itu selamat dari kematian. Tapi Anda maksa Yesus harus mati. Oke, saya tanya Mbak Nopi, ketika percaya Yesus mati di kayu Yesus, atau Anda percaya Yesus terkutuk? Pak Alif, kalau kita berbicara mengenai kematian Yesus kami sebagai orang Kristen, Ibu Nabi dulu bro. Iya makanya kan susah banget tertibnya otennya. Kalian kan kita banyak aja tertib. Mute, itulah tugas bisa kalian. Ali bisa nggak diem dulu biar Mbak Novia gentian dulu. Gitu loh. Ini orang Kristen juga ya. Biar Novia. Gini aja gampang obatnya. Nah sekarang kau ngomong terus di situ. Kau ngomong aja nggak apa-apa. Tapi di mute. Ya silakan Mbak Novi. Oke. Sekali lagi pertanyaannya ya. Tolong diingat ya. Anda tadi memaksakan memang harus percaya dalam iman Anda sesuai kitab Anda, Yesus harus mati di kayu salib. Artinya sesuai dengan yang tertulis di kitab Anda, percaya Yesus mati di kayu salib, berarti Anda percaya Yesus itu terkutuk. Silakan. Oke Pak Ustadz, kita bicara fakta sejarah, bukan apa maunya saya, bukan saya memaksakan Yesus itu di kayu salib. Artinya itu benar-benar sejarah, bukan maunya saya, bukan saya paksakan, bukan. Itu begitulah sejarahnya, kenyataannya bahwa dia benar-benar disalib. Orang yang mengambil andil dalam penyaliban, bukan saya bilang tadi, sangat banyak. Nah, sedangkan kitab di abad ke-7 udah gagal sejarah. Artinya debat kita di end. Kan begitu. Ya udah, berarti di end, udah di end. Iya, jadi gini, menurut Nopi, menurut Kristen, saya turun dulu. Menurut Kristen percaya dengan sejarah. Tapi menurut Islam percaya dengan wahyu dari Tuhan. Itu aja berarti udah di end. Betul nggak Tan? Betul. Dah kelar. Dia itu nggak mau lebih jauh sejarah mulu. Saya kalau dia mau bahas tentang sejarah, saya akan buka tentang sejarah. Dia harus terima juga.
Dia harus terima itu. Kalau mau bahas sejarah, saya akan bukakan datanya. Tadi kan dia minta data nubuatan, dia udah dikasih. Ternyata setelah dikasih data nubuatan, prediksi Yahudi, Yesus memang itu harus diserahkan. Kalau tidak diserahkan, tentara Romawi bisa merampas semua dan menghabisi orang Yahudi. Kan itu tadi nubuatannya ya, Sadia. Iya. Jadi tujuan Yesus diserahkan ya. Diam dulu, Saprudin, diam dulu. Jadi itu, Saprudin, Ali, diam dulu, Li. Jadi tujuan Yesus diserahkan itu orang Yahudi bukan untuk menembusan dosa, tapi demi menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan orang Romawi. Begitu ya tadi ya? Itu tujuannya. Tapi Kristen, Saprudin diam dulu. Tapi Kristen, jadi Kristen dibelokkan menjadi penebusan dosa. Itulah yang membuat Ibu Nopi tadi berakapur. Gitu, nggak bisa menjawab. Saprudin ngomong lu, Saprudin, kenapa? Sudah. Bisa beri waktu saya nggak? Iya, 6 hari. 6 hari lu ngomong. Silakan 6 hari. Ngomong kok. Oke. Tadi Pak Alif ya, ini bukan saya tidak menyetujui kalian semua di sini sebagai ustadz. Karena apa? Kalian kalau setuju Anda muslim, sebentar. Jangan kejang. Nanti bisa nanti kasih waktu saya juga dapat. Udah nggak usah framing sebelah kotor. Sebelah kotor. Ngomong aja kok. Saya tuh orang awam. Saya bukan orang Indonesia. Ya udah ngomong aja ngomong. Ini yang selim. Iya. Saya bukan orang Indonesia, makanya gini. Gini aja deh, sebentar. Dengarin dulu. Sebelum kau lanjut, dengarkan dulu saya. Berapa harga bensin di sana 1 liter? Ini Bang Andi yang Yesus 50% Tuhan 50% manusia. Aku waktu. Berapa harga bensin di situ 1 liter? Itu jangan mengalihkan pembahasan seperti ini. Ini Bu Novia turun, biar turun aja. Wah, diusir turunin. Novia diusir sama si itu ya, si Silo. Oke, saya tanggapi. Apa yang tadi pergumulan Pak Alif berkata tentang kematian Yesus. Iya. Saya mengikuti apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Novi. Mengatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuat oleh nabi-nabi terdahulu. Misalnya di Nabi di kitab Perjanjian Lama itu tertulis dalam kitab apa? Misalnya di Yesaya 53 ayat yang ketiga. Di sana tertulis tentang bagaimana Mesias akan menderita. Mesias itu siapakah dia? Kita bisa baca dalam Perjanjian Baru, misalnya di Yohanes. Yohanes ada. Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Yohanes 4 ayat 25. Itu berbicara tentang siapa itu Mesias. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Mesias. Ya memang betul. Berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Itu kan pikiran dan perkataan dari kami. dari kami sebagai Kristen tidak memikirkan sesuatu seperti diulang dulu. Yesus itu Mesias atau Mesias. Makanya di rumah kalian tidak bisa dengarin dulu. Orang Kristen berkokok. Saya sudah tahu itu. Bisa nggak saya? Yesus itu. Dengerin. Yesus itu. Kami bertanya. Yesus itu Mesias atau Tuhan? Jawab dulu. Yesus itu Mesias atau Tuhan? Ini Ustaz, ini semuanya saya sudah tahu kok. Dari dulu. Ini saya bisa live streaming. Begini, saya bisa live streaming mengatakan bahwa Muhammad live streaming dia saat Nabi goblok anjing babi. Buset, emosi. Kok gitu Pak bahasanya? Saya tunjukkan datanya. Emosi dia. Bukan emosi. Udah Pak, jangan gitu Pak. Kita di sini nggak boleh gitu-gituan Pak. Di bawah aja Pak. Kenapa lu ngeluarin semua yang kau makan tiap hari? Kenapa kau muntahkan di sini? Dia mau menunjukkan ajaran Kristennya itu jujur. Kebenciannya dia ungkapkan.
Semua yang kau makan tiap hari itu kenapa kau muntah di sini, bro? Jangan muntah di sini. Naik lagi nih, saudara seperguruan nih. Novia katanya udah di end. Kenapa Novia minta naik terus? Bukannya Bobo cantik. Dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, sudah lain mah didengekeun. Gak apa-apa lah. Kamu mau bahas tentang sejarah kematian Yesus? Iya, coba kamu tutup Alkitab, saya tutup Alkitab, kamu tutup Al-Quran. Sedangkan saksi-saksi menurut Al-Quranmu aja nggak ada saksi mata. Oke, saya tutup Al-Quran, saya buka sejarah aja ya, ya. Ini medianya juga media dari Jangan bawa sejarawan liberal, karena orang-orang liberal juga bebas menulis. Kau dibawa dulu Nopi. Daripada gue ini nih nyalain kompor. Males ini media yang memuatnya itu adalah media kompas.com. Kompas ini seingatku kepanjangan itu Komando Pastur ya. Ini sejarah loh. Ini bukti Yesus dimakamkan dan punya anak istri. Sejarah loh ya, sejarawan ini. Tadi kan dia bahas tentang sejarah. Ada makam Yesus, ada makam anak Yesus, dan ada makam istri Yesus. Dua ilmuwan Israel, nah tadi kan bangsa Yahudi, ada orang Israel. Nah ini dijelaskan, mengklaim berhasil mengkonfirmasi bahwa Yesus dimakamkan. Bukan hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa dalam makam itu Yesus dimakamkan bersama anak dan istrinya. Ya, dua ilmuwan tersebut yaitu geolog Arya Simron dan pembuat film serta wartawan asal Israel Simha Jakobovisi mengkonfirmasi bahwa fakta Yesus dimakamkan dan punya anak istri setelah meneliti artefak bersejarah makam keluarga Yesus Patty James. Ini sejarah loh ya. Anda harus percaya ya. Oke. Anda kan tadi maksa Yesus harus mati dikubur. Nah, fakta temuan sejarahnya juga ditemukan kalau ada makam Yesus beserta dengan istri dan anaknya. Jadi keluarga Yesus. Oke? Ya ini fakta sejarah loh. Temuannya sejarawan. Ya udah, kau terima aja gitu. Udahlah Mbak Novi, mending tidur aja istirahat. Soalnya kau naik cuman begini, begitu. Udahlah. Yang jelas Yesus, kalau itu Yesus yang Anda maksud anaknya Bunda Maria itu, kami umat Islam sangat menghormati, sangat memuliakan, karena dia orang tanpa dosa, dia orang soleh, dia orang mulia, dikaruniai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, doanya didengarkan. Jadi anaknya Maria itu orang mulia, bukan orang terkutuk. Sejarawan. Dengarkan dulu saya Mbak Nopi, dengarkan dulu. Menurut Mbak Nopi, Yesus itu orang mulia atau orang terkutuk? Anaknya Bunda Maria, jawab. Jangan itu dulu, kita masih ke topik sejarawan tadi. Turunkan sejarah lagi. Gue turunkan, kalau nggak mau jawab pertanyaanku, gue turunkan. Kalau kau mau menjawab, silakan jawaban di bawah. Anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus, A. orang mulia, B. orang terkutuk. Itu doang. Antara A dan B lu pilih. Kalau mau menjawab silakan naik, kalau enggak lu tidur. Kalau kami orang muslim menjawab, saya rasa semua orang muslim menjawab. Dengerin pertanyaannya orang muslim, teman-teman seiman ya. Apakah anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus itu adalah A. orang mulia, B. orang terkutuk? Jawab semua. Ya tentu mulia dong, dia kan utusan Tuhan. Ya ini HTM ini Muslim apa Kristen HTM? Mbak Nopi nggak jawab. Mbak Nopi jawab dong di bawah. Anda pilih A atau B Mbak Nopi? Dijawab di bawah. Mbak Nopi Ini Anda ada pilih A Kristen satu ini atau B? HTM ini. Silakan Tad. Terima kasih. Boleh ada waktu? Ya boleh. Ya. Saya Anda Bang. Kepada Anda Pak. B orang terkutuk. Silakan Bang. Dua-duanya. Buset dah.
Kok bisa ada orang mulia terkutuk juga? Na'udzubillah min dzalik. Lanjut Ustaz. Oke. Dua-duanya. Saya mau nanya aja. Kan di orang Muslim percaya Taurat dan kitab-kitab Injil juga katanya, betul? Nggak, lo pertanggungjawabkan dulu, kok bisa mulia terkutuk juga. Lo bertanggung jawab dulu nih. Yang melebar dulu. Bagaimana ceritanya ada orang mulia terkutuk pula gitu? Gimana ceritanya? Ya, itu sudah mengenai iman nanti. Jadi Yesus Nggak itu bisa, lu terangin dulu. Nggak mau selama iman. Bagaimana caranya secara akal, masuk akal, orang mulia tapi terkutuk pula gimana? Coba terangkan. boleh itu Bang, boleh. Dia terangkan pakai apa gitu, data apa, dasar Pertama, apa gitu. Yesus itu mulia karena dia Tuhan. Itu dari surga. Yesus itu terkutuk karena dia harus menanggung dosa kita. Jadi orang mulia terkutuk. Buset. Ya. Siapa yang ngutuk dia orang mulia ini? Kita, kehidupan kita. Dasar lu pengutuk lu. Tidur lu. Dasar pengutuk lu. Coba jawab pertanyaan saya. Nah, udah tidur lu. Kesel banget lu. Orang mulia lu kutuk lu. Kau itu benar-benar lu. Orang mulia kau yang ngutuk. Benar-benar lu ya. Anaknya Maria orang mulia, rata-rata lu ngutuk anak orang lu. Mabok lu. Dasar lu. Gimana sih ini orang ini lu? Orang mulia dikutuk sama dia. Kagak ada lu dialog, udah mau pagi. Sekarang mah tinggal skakmat. Kecuali jam-jam 8 malam bolehlah ada pengantar. Ini udah mau pagi loh. Mau begadang sampai subuh. Mau begadang sampai subuh, Kang. Saat ini masih mau diskusi. Ini waktunya ini skakmat. Udah poin, baru istirahat. Masih pakai pengantar lagi apa? Nah ini tanya Kang, Yesus itu mulia apa terkutuk? Tanya Kang, itu doang. Ya, murid Yesus. Murid. Ya. Yesus itu masih muda apa udah tua? Yesus itu maha mulia dan dia yang saya tanyain, Yesus itu masih muda atau udah tua? Yesus itu maha mulia. Masih muda tanyain udah dong, tua? tanyain dalilnya. Telinganya dipakai. Pertanyaan gue beda loh, lain dari yang lain loh. Ini baru saya keluarin nih pertanyaan ini nih. Yesus itu masih muda atau udah tua? Jawab. Umur 30 tahun. Ah, 30 tahun. Oke, Tad. Monitor, Tad. Udah, di-cut ya, 30 tahun. Kalau Muhammad umur berapa? Udah, 30 tahun ya. Muhammad umur berapa? Muhammad. Udah. Bentar. Kali lipatnya dong. Kita buktiin ya. Yesus itu masih muda atau udah tua? Muhammad umur berapa? Udah, diam dulu, saya bukain dulu datanya. Satu-satu bro, nanti kok tanya ini sesudah ini. Ya kok udah ya. takut Nih, amat saya bukain ditanya. datanya ya. Nah, kalau kok Kita dibawa dulu buka deh. di Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Udah tua bangka. Udah tua. 30 dari mana ini? Udah tua ini. Dia duduk di kursi roda. Goblok. Yang lanjut usia itu pemahamanmu apa? Yang lanjut usia itu pemahamanmu apa? Lanjut usia itu masih udah bayi, tua. Pak. Dan Pemahamanmu lanjut usia itu masih bayi, bodoh. Pak. Itu Bapak yang dimaksud. Kok marah? Bapak sama Yesus sama enggak? Bodoh, goblok. Kok marah? Emosi. Goblok, pamer kebodohan. Kebongkar Enggak aib turun nih, Pak, Tuhannya. turun nih. Nunggu jadi ya. Kebongkar aib Tuhannya. Acung, nggak boleh gitu Pak. Udah tahu, udah tua loh. Masih muda katanya 30 tahun. Yang tua katanya itu bapaknya Yesus, yang lanjut usia. Yesus masih muda. Bener-bener Pak. Baru Jadi satu tuanya pertanyaan dua. langsung ngamuk. Tuanya dua, satu lanjut usia, satu masih muda. Aduh, satu pertanyaan loh udah ngamuk. Pertanyaan ini nggak pernah ditanyakan loh kalau debat ya Taja. Karena gampang jawabannya kan kalau mereka itu kan perjanjian lama. Aja udah tua aja. Kasihan deh. Biasanya kalau saya bawa dulu di Zoom itu, dia bilang itu perjanjian lama. Kami nggak concern di situ.
Tapi emosi dia, ngeluarin kata-kata berkorintus dia. Takia Korintus 1 Korintus 4:10 itu bang. Sini naik Bunda Ted. Naik Bunda Ted. Berkorintus dia tadi teman kita nih. Ngamuk satu pertanyaan ngamuk. Aduh Bunda Ted. Satu ngeluarin makanan yang sering dia makan. Satu ngeluarin 1 Korintus 4 nomor 10. Bang, Oke. itu kenapa tuh pelongo bang? Enggak tahu. Lihat Bunda Ted, saya langsung melongo. Dengerin bang Handi ya, pelongo ya. Saya lihat Bunda Ted langsung terpesona saya. Tapi saya semarah-marahnya Mbak Ted, saya nggak pernah ngeluarin kata-kata kasar. Iya bang, ngerti Enggak bang. mau, Makanya Bang. bang Kaget saya Bunda Ted kok gitu. Katanya ajaran kasih. Aduh. Untung ada Bunda Ted. Gimana? Mau syahadat sekarang Bunda Ted? Apa bang? Mau syahadat sekarang? Enggak, aku tadi terbangun bang, jadi aku nggak Oh, bisa dengar tidur suara lagi. Akang jadi Aku terbangun dengerin ya? aja TikTok ini. Iya. Tadi aku udah tidur jam 9 itu bang, terus bangun jam 12 aku lihat TikTok, aku denger lucu-lucu juga dalam hati gue, pengen ketawa, pengen naik, takut nggak siap juga data gitu kan. Kalau ada data kan enak menjelaskannya bang. Nah kalau kayak Ted ini kan kita juga maklumi sebatas sampai mana ilmunya kan kita juga nggak maksa. Tapi kalau orang naik sombong ya kita hajar dengan data. Tergantung orangnya sih mbak kita di sini mbak. Gitu loh. Tadi ada mengatakan kita di sini awam semua gitu ya. Ya berarti dia pintar. Ya dihajar pakai data nggak ada apa-apanya juga. Gitu loh. Jadi tergantung orangnya mbak. Kalau orangnya baik tidak sombong, suka menabung. Ya kayak Butet ini kan ya terkendali kok, biasa aja. Nggak mungkin kita mau kencangin kan gitu. Apalagi baru bangun, belum cuci muka pula. Padahal saya baik-baik loh bertanya itu loh tadi. Saya kok disalahin Bunda Ted. Aku liatin kan cuman abang yang buka kamera kan. Iya. Kayaknya serius amat gitu. Apalagi kalau Bang Andi udah ngomong serius kan, sampai si Nopi itu loh, ya kan. Walah. Emang Bunda Ted nggak ada rencana mimpiin Bang Handi? Apa sih Bang pertanyaannya? Apa sih? Bang, Muhammad itu nikah bocil atau nikah mantu? Nah kan mulai kan. Oke. Ayo, udah kitab gagal sejarah, nabinya Udah, Pak. menikah. Mulai tidur mau aja tidur. Nabi Muhammad SAW itu menikah disetujui oleh orang tuanya Aisyah. Aisyah itu ikut perang. Ya. Kalau anda berbocil-bocil ya silahkan. Memang anda nggak suka kok Nabi Muhammad. Gak apa-apa anda nggak suka, tapi waspada, hati-hati. Hati-hati berbicara begitu. Itu menandakan anda sudah putus asa. Putus asa, anda sudah emosi. Kami ini berbicara sesuai data. Kalau kami menyerang kan gampang sebenarnya. Berapa umurnya ibunya Tuhanmu? Berapa umurnya Pak Yusuf? Kan gak enak menghakimi orang-orang yang terdahulu. Itu gak bijak loh. Lebih baik sekarang perbaiki diri, jaga sopan santun, jaga omongan. Jangan ada unsur kebencian. Nanti kau ditangkap polisi pula lagi, nanti nangislah kau. Kan gitu. Banyak loh orang ditangkap polisi gara-gara itu. Hati-hati, hati-hati, jaga sikapmu. Makasih Bang. Boleh nggak, Butet, Tante Butet, boleh nggak kita menghakimi orang-orang terdahulu? Kita mah nggak bisa loh Bang menghakimi mau terdahulu mau sekarang. Menghakimi, menghujat orang-orang terdahulu begitu? Nggak bisa Bang. Bukan hak kita loh itu. Terus yang dibilang Mbak Nopi tadi itu gimana? Bijak nggak tuh omongan dia? Mungkin dia menjelaskannya masih kurang tepat mungkin. Anakku udah marah-marah, aku harus. Gak boleh kayak gitu. Iya. Betul. Kau harus bersyukur dengan mayoritas Islam di Indonesia. Baru pendeta. Untung sekali di Indonesia ini mayoritas Islam, bisa memfilter budaya-budaya yang bisa merusak moral anak bangsa.
bagaimana kata pendeta Mil Atok nih, bagaimana kalau bukan umat Islam yang memfilter itu, masuklah jeruk makan jeruk gitu ya, embe sama orang gitu, disahkan dalam gereja. Ini kalau masuk di Indonesia apa yang terjadi? Rusak generasi anak bangsa gitu loh. Jadi Mbak Novi berpikir tuh ya maju tuh, jangan ada unsur kebencian, perkuat aja agama Islammu. Itu ya Mbak Novi ya, lain kali Perkuat agama dijaga itu, Islam, agama dijaga itu Kristennya omongan. diperkuat. Tukang geruduk katanya. Ya kalau nggak Bang, mau, kalau ada suara air keran Mbak Novi, kalau nggak mau kalau nggak mau disamperin, ya berbicara yang benar gitu loh. Pasti umat Islam marah lah. Coba kalau Mbak Novi ketahuan rumahnya kan, yang umat Islam datang ke rumah Anda, tanya baik-baik apa maksudnya kan gitu. Buktinya pada penghujat pada kabur ke luar negeri, mengamankan diri di sana. Kasihan kan orang tuanya si Edis, si Kudis tipu itu kan, orang tuanya di Lampung nangis-nangis, anak saya kapan pulang, berhentilah menghujat. Itu loh, kan kasihan orang tua ditinggal, anaknya jadi buronan kan gitu. Kenapa mau jadi buronan sama Edis? Ya, banopasnya cuci aja ya. Bobo aja bobo, udah bobo. Pasang pakai pempas ya, biar nggak ngompol. Kagak ada pampers dia kan. Biasanya itu Mbak Novi pakai karung basah. Kalau ada kebakaran, karung basah. Nah, turutin nih, ikutin Bunda Ted ini. Bunda Ted ini sopan, baik kalau diskusi. Bunda Ted sepatu nomor berapa Bunda Ted? Oh, mau dibeliin sepatu aku Bang, nggak apa-apa Bang, Natalan nanti Bang, biar Ya. enak jalan-jalan. Nomor berapa? 37. 37, oke. Besok akan ini ya, akan kirim dasi kupu-kupu ya. Abang biasanya aku kalau dijanjiin nunggu lo janjinya lo. Ayo Bang. Aku kalau dijanjiin nunggu serius. Udah gampang, tinggal DM aja Bang Hadi ntar. Kondisiin sama Bang Hadi. Kok jadi 37 Bang ya. Hadi yang beli sepatu, abang yang nanya. Oh jadi diperwakilkan tadi ya. Coba tanya si Butet itu nomor sepatunya. Iya, barusan nge-WA ke saya Bang Hadi. Kang tanya nomor sepatu Butet berapa. Makanya, ini Bang Hadi ini masih ada nih WA-nya. Iya. Bang Hadi malu-malu pusing. Nanti belinya yang high heel ya Bang ya. Nomor 3. Belinya yang high heel. High Oke. heel. Yang kira-kira biar tingginya 5 atau 7 cm lah. Jadi Berarti kalau nggak kayak gitu, Butet ini cebol dong. Bukan, aku harus tinggi 155 loh Bang. Maksudnya nanti apa? Ya aku nggak pendek lah, 155 wajar lah Bang. 15, oke. Nggak pendek lah Bang. Masih wanita Indonesia itu Bang, Asia malah. Bener Tapi ini ya, sepasang berarti ya, enggak yang dua-duanya, yang kiri dua-duanya atau yang kanan Iya, dua-duanya. kanan kiri lah kalau sepatu. Oh, kanan bagaimana kiri, oke. pakainya Bang kalau yang kiri dua-duanya, kanan dua-duanya Bang. Mungkin Ustaz Ali mau ngondisiin, Ustaz Ali, silakan. Bang, aku nggak ingin diskusi ya. Aku takut nanti dalam diskusi jadi nggak enak gitu loh. Mungkin kalau ada data, terus dari data bicara enak. Jadi aku kesannya nggak ngada-ngada gitu. Cuman kadang kangen karena udah pernah bicara gitu Iya, loh. nggak apa-apa Mbak. Emang rencana Mbak pengen dibeliin mas kawin apa? Kenapa nanya gitu Bang? Nggak usah kesana-sana nanyanya Bang. Oh, itu rahasia ya, di belakang layar aja Bang Hadi. Bang, kalau Butet itu maunya seperangkat ini aja. Apa itu kunci T? Emang begal motor? Ada. Sebenarnya ini kalau maaf nih kalau aku bilang kalian ya, apa karena nggak bisa tidur, apa sih yangnya banyak tidur atau bagaimana?
Kita tidur 7 jam. Kok Kalau Butet ini Mbak- belum apa-apa ngajak tidur gimana sih? Belum juga asar. Ted, kalau tidur itu sama dengan wafat. Jadi orang tidur itu sama dengan orang wafat. Tidur panjang ya. Mm-mm. Betul. Ada nggak Tapi orang tidur ada nggak nggak tidur orang panjang lah bang. Ted, Kalau ada nggak wafat orang baru tidur panjang. ada nggak Bang. Ted, ada nggak orang tidur bisa beraktivitas? Nggak ada. Ya, Nopi bisa. Masa? Iya. Caranya Kemarin gimana? Nopi ngomong kayak gini. Bang Andi kenapa? Saya waktu tidur bisa manjat kelapa katanya. Nggak bisa lah. Pasti kita kan Bisa dia. nggak ada Tanya aja dia. pikiran, Coba nggak ada suruh. apa-apa Coba kalau coba tidur suruh itu. naik. Coba suruh naik. Dia tuh tidur bisa manjat kelapa loh. dalam mimpi kali bang. Kagak beneran. Atau kan ada film itu tuh bang, yang bisa dipanggil lagi tidur bisa keluar rumah, atau karena mimpi atau karena apa pernah. Nopi dibawa emosi dia. Emosi dia dibawa kan. Aduh. Enggak Mbak Nopi, perbaiki Bukan sikap cabul ini. lah. Kita nggak bicara cabul loh. Kawan. Mbak Nopi ini Mbak Butet ini orang dia Kristen tapi bersahabat dengan kami karena kita saling menjaga sikap. Jadi gini Mbak Butet, kalau menurut mereka kita ngomong-ngomong masalah nikah itu dianggapnya cabul sama mereka. Tapi kalau ngomong-ngomong kawin, kalau bagi mereka sah. Kalau istilah nikah itu ke manusia, kalau kawin itu biasanya arahnya kemana kalau kawin? Biasanya sih ke hewan ya. Hewan. Iya. Nah, keren, mantap. Tapi Misalnya kalau ada guguk tuh, ada guguk nyambung tuh. Oh, guguk nikah apa guguk kawin? aduh. Gitu. Mbak Nopi jangan sampai kawin ya Mbak Nopi ya. Nikah Mbak Nopi ya keluar Islam. Karena istilah nikah di Kristen. Coba cari, dan aja di Bible nggak ada. Iya, di Bible tuh nggak ada kata nikah loh. Nggak ada. Pesta perkawinan di Kana. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba, bukan pernikahan. Jadi dengerin dulu Bapak Ibu. Ini bukannya aku orang Kristen benci dengan Alkitabku, tapi ini kan pemikiranku waktu aku masih zamannya sekolah SD lah gitu ya. Aku tanya lah mamaku, kata meninggal, kata mati, kata kawin, kata nikah gitu ya kan, itu kan gamblang sekali. Tapi Nopi jangan cemburu, Akang itu nggak ngerayu Butet, nggak, jangan cemburu Nopi, santai. Kalau istilah-istilah itu Mbak Nopi memang istilah Al-Quran lah ya, istilah Islam yang paling bijak. Kalau manusia itu, kita kalau sebagai umat Islam nggak pernah bilang mati. Kalau nggak wafat, meninggal. Yang mati itu hewan. Itu. Jadi biar kata sudah orang tidak bernapas, tetap kita memberikan penghargaan. Tapi kalau bahasa brutalnya ya mati, ya gitu. Kalau kita meninggal atau wafat, halus tuh bahasa Islam itu Mbak Novi, menghormati itu. Mbak Novi lagi, tuh Mbak Butet. Abang tadi udah marah-marah sama Novi, jadi keinget terus namanya Bang. Abang udah bukan marah sih ya, tapi apa namanya? Tidak sependapat, tidak sepengetahuan. Iya kan? Kalau gitu udahlah, kalau kayak gitu Butet. Apa Bang? Butet, kalau kayak gitu udahlah, kupinang kau dengan bismillah. Kalau saya kupinang kau dengan kunci teh. Kunci teh apa itu Bang? Bang Kian Santang ini mirip Bang Dalbo, iya kah? Mana ada mirip? Ada loh Bang, ada loh. Oh gitu. Tunggu ya Mbak Novi ya, aku mau on cam ya. Biar Mbak Novi lagi, Mbak Butet ya. Aku mau on cam ya, tunggu ya. Tunggu bentar. Gue nyalain dulu lilin.
pakai lilin dong. Aku kan di kampung, Mbak. Di kampung aku nggak ada listrik. Oh, di mana? Ya aku ngecas pakai baterai, pakai aki. Akinya udah soak. Dari tadi live masa bisa wifi itu baterainya nggak, handphonenya nggak lowbat atau Aku numpang wifi tetangga kan dia pakai Starlink. Aku dikasih Starlink dia pakai. Itu pun dia pakai genset. Pakai genset. Di kampung saya masih genset, Mbak. Jauh dari jalan raya aja, Mbak. Belum ada aspal. Berarti ada bunyi itu ya. Kalau subuh itu atau malam hari krik 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 krik. Itu barusan tadi ada kodok kawin. Ada kodok kawin. Atau kodok ngok ngok gitu ya, Bang. Ya itu kodok. Itu mah kodok raksasa. Itu bunyinya begitu. Kalau bunyinya ngok-ngok gitu si Bom Bom lagi bikin. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bang, kebetulan kita ngomongin kodok gini. Jadi adalah pertanyaan Misan, saudara Misan. Dia masih TK. Mbak Tet di bawah katanya Bang Hani udah tua jangan mau. Siapa juga ya mau jodoh-jodoh di sini, Bro? Kau itu ah. Aneh ya, kita nggak ada pikiran kayak gitu loh. Nah, kayak gini Bang, kita siapa yang menjawab gini ya? Kambing mengembek. Kak Teti, kalau kambing bunyinya gimana Kak? Mengembek. Terus kalau anjing menggonggong, kalau kucing mengeong, kalau kata kayo, kata apa bunyinya? Mbak Butet ini sudah punya suami loh. Iya, ada suami aku, woi, di Peru. Ada suaminya, enak aja lu. Itu bercanda tuh Bang Kian Santang itu. Ih, orang ini ya. Mereka aja baperan itu. Nanti semua baperan semua. Enggak. Mana gitu. Boleh ini Bang, nimbrung? Boleh. Abang-abangku. Boleh. Abang-abangku yang terbaik. Ini tapi boleh nanya sebentar. Ini untuk room ini debat atau diskusi gitu? Ngobrol, ini lagi ngobrol. Ngobrol udah aja mau tutup Bang, udah nggak ada lagi debat diskusi Bang, udah subuh. Ya udah boleh, aku kasih 2 aja mungkin ya. Aku percaya abang-abang ini orang-orang yang udah belajar mungkin ya, belajar Taurat sama Injil juga mungkin ya dengan Al-Quran ya. Enggak, kita nggak belajar Taurat karena nggak ada Tauratnya, Injilnya nggak ada. Apa yang mau diajari kan udah nggak ada kitabnya juga. Kalau Bible biasa saya baca Bang Bible. Nah kalau Bible iya. Bukankah di Al-Quran banyak disadur dari Taurat? Yang mana, Bang? Coba tunjukkan ayatnya. Di mana Anda berstatement begitu? Di mana data? Tunjukkan aja Bang, yang mana Bang? Ayat yang mana Bang? Ini baru kata-kata pertama kalau udah salah. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim yang di Taurat coba ditunjukin Bang. Emang di Bible itu ya Ibrahim. Abraham bahasa Indonesianya. Oh, Abraham bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia. Mana sih lu? Enggak masalah sih kalau di saya masalah terjemahan ya kan. Yang caplok yang nyolong itu, dengerin. Yang caplok yang nyolong itu, yang kau pegang istilah-istilah Al-Quran banyak kau pakai. Sampulnya Bible lu ganti menjadi Alkitab. Lu yang nyolong itu bro. Itu fakta itu. Bisa dibuktikan sampai pengadilan gue mampu buktikannya itu. Ada nggak kisah-kisah Nabi Ibrahim di Al-Quran? Nah, Nabi Ibrahim itu nggak dikisahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa pernah ada nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad itu bersambung Nabi Ibrahim dari Ismail. Berarti kisah Nabi Ibrahim akurat ya? Apanya yang akurat? Pernah terjadi. Ya kalau nggak ada Nabi Ibrahim nggak ada Nabi Muhammad dong. Kan keturunannya. Di tanah itu, di Taurat itu dikisahkan juga kisah yang hampir mirip. Ya terserah lu lah. Emang punya lu tuh. Taurat itu punya siapa? Jadi pertanyaan kedua. Enggak saya tanya, Taurat itu punya siapa? Itu wahyu-wahyu Tuhan
Enggak, Taurat itu kitab sucinya siapa? Taurat itu kitab sucinya orang Yahudi. Ya udah, berarti bukan punya lu. Tetapi kisahnya sama. Tapi bukan punya kamu kan? Oh, saya sebagai Kristen. Iya. Punya kamu nggak? Punya. Ya. Katanya tadi kamu orang Yahudi. Karena begini, saya kan percaya Yesus. Ntar dulu jangan panjang kalau sama gua pampet congor lu nanti. Tadi lu jawab, Torah itu punya Yahudi. Tapi kenapa kau akui emang kau Yahudi? Jawab. Karena percaya saja. Ya, dan yang mungkin perlu tidur sana. Kirain beri. Jangan diturunin dulu, Bang. Lu sono. Kacau. Ngapain diskusi sama percaya saja? Torah itu sebagaimana Yeremia 31 nomor 31 ya adalah perjanjian baru untuk Bani Yakob, Bani Israel. Jadi bukan untuk Bani kayak lu. Ya, saya pengen tahu Taurat yang dia pakai itu yang mana? Saya pengen tahu Taurat yang diturunin kepada Musa atau bukan? Al-Quran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas itu, nggak ada yang nyadur-nyadur. Yang nyolong itu kau punya. Banyak istilah Al-Quran yang kau pakai, itu yang nyolong. Kedua, Torah untuk Bani Israel lu akui pula. Nah, kau sebenarnya mau ngapain gitu loh. Oke. Islam, Al-Quran, Sunnah. Kau apa? Pakai apa? Torah bukan punya lu. Nempel di kitabmu terjemahan Septuagint berbahasa Indonesia yang kau pegang. Ketawa Yahudi. Ini orang ini Bambili ya, kau cari ngobrol sama Bambili. Ini orang ini loh, udah terjemahan salah, ngaku-ngaku pula lagi. Makanya kalau kamu ke sono no, tempatnya orang Yudaism itu, di Israel itu, ya lu tahu sendiri lah. Diapain teman-teman? Orang yang ke sono, diapain? Tulis di bawah dong, diapain? Dilud-lud. Nah, habis diludahin diapain lagi? Diludahin terus ada tuh cewek digebukin, digamparin. Katet kalau ke Yahudi, kalau ke Israel jangan pakai salib ya, nanti muka katet diludahi loh. Oh ya? Iya. Diludahi, diinjak-injak beneran. Sok aja lihat. Iya ya. Sebaliknya nih Mbak Butet, Yudaism itu Mbak Butet ya, kalau ingin tefillah, dia tuh punya tefillah 3 kali dalam sehari, sama dengan selota atau sama dengan sembahyang 3 kali sehari, wajib itu orang Yudaism itu. Dia kalau lagi di jalan, ya butuh tempat untuk tefillah, dia pilih masjid daripada gereja. Sering itu, banyak kok videonya numpang Yudaism masuk ke masjid. Kenapa? Dia percaya bahwa tempat ini suci dan yang disembah itu sama dengan sembahan umat Islam. Jadi Yudaism itu dengan Islam itu yang disembah. Ya gitu loh, cuman caranya berbeda saja. Gitu. Ya hebatnya itu Rasulullah kan diracun sama perempuan Yahudi ya. Tapi nggak mati-mati loh. Beda sama Tuhan Butet. Pas diturunin dari salib, dikasih minum anggur asam, langsung mati. Butet jangan diserang lah, kasihan. Iya jangan banget. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Butet pernah nggak melihat Muslim sama Yudaism debat? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah lah Bang, orang aku. Justru Yudaism itu sangat mendukung. Betul. Yang Gabrul itu yang Zionis, yang Gabrul Zionis.
Pembunuh berdarah dingin dia. Tahu nggak benderanya Israel itu? Ada garis biru atas sama garis biru bawah. Itu melambangkan harus menguasai Sungai Efrat dan Sungai Nil. Nama benderanya itu. Kalau belum itu tidak akan pernah berhenti menjadi penjahat. Nah ini pintar di bawah nih, dua sungai ini. Pintar nih di bawah nih, belajar juga dia. Kenapa dia pakai nama Israel? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Pintar dia. Umat Islam nggak mungkin mau menghina nabinya. Jadi dia pakailah Israel, yaitu Nabi Yakub. Jadi namanya itu nama Nabi Yakub. Yakub kalau kita Yakub alaihissalam gitu. Jadi Israel itu nama Nabi. Iyalah emang betul bang. Sebenarnya bangsa ini sebenarnya bangsa damai. Tadinya dia nggak punya tanah, diusir oleh tentara Romawi. Siapa yang membebaskan ya tanah Palestina, tempatnya Tuhan mulai dari penjajahan Romawi? Siapa yang membebaskan tentara Romawi? Siapa yang mengusir tentara Romawi? Nggak tahu. Ya umat Islam lah. Iya ya. Sahabat Nabi lah yang mengusir. Tentara Romawi pulang ke negaranya. Aman sudah. Tadinya Israel Yahudi ini bercerai-berai, sudah aman, kembali satu persatu. Akhirnya membuat negara terus rampas sampai sekarang. Sebenarnya tuh mereka nggak punya tanah. Gitu loh. Iya. Jadi mereka itu paham. Orang-orang Yudaism yang paham sejarah selalu berterima kasih kepada umat Islam. Mana ada berani mereka paham mereka sejarah, tapi yang tidak tahu sejarah sok jago sombong, ya beginilah ada yang dukung dia gitu loh. Saya bilang ini orang gila ini. Arti sejarah nggak sih? Yang membebaskan itu siapa? Siapa? Pendeta gitu? Ayo ikutin Butet. Asyhadu. Janganlah. Apa sih bang Ngendi? Itu dibawa jangan sok dibawa yang ngomong gini, jangan sok Islam selalu benar. Ya lu cari salahnya lah. Jangan persoalannya ya, ajarannya, carilah salahnya. Butet mau ikut nggak acara milad di Jakarta? Ngapain? Milad api. Nggak tahu, nggak ngerti bang. Apa itu? Maaf. Nanti lu jangan naksir gua udah punya bini gue cakep dari lu. Kenapa bang Andi ngomong gitu bang? Ada yang nggak bercanda, gua bercanda. Musik. Ulang tahun apa bang Kian? APII, Apologet Islam Indonesia. Itu kapan? Tanggal 13 September. Oh iya, semoga sukses ya acaranya ya. Mau ikut nggak? Kalau mau ikut nanti dijemput sama si Alpi itu. Enggak lah bang. Ini. Lu Pi. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Lu kemana aja nak? Ini anakku yang satu ini